Viral cucu ex-Kapolri jadi tertuduh kasus Vina, nama Alif Bahtiar mencuat. Sosok tertuduh selain Egy Ripra viral di media sosial baru-baru ini. Sosok yang dituding ini disebut bernama Alif Bahtiar. Dalam unggahan yang beredar terlihat bahwa terkait Alif Bahtiar ini terdapat beberapa foto. Di antaranya ada foto sejumlah anggota polisi bahkan sosok yang bergerak jenderal. Dalam narasi yang beredar ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar bukanlah orang sembarangan. Dia disebut merupakan cucu ex-Kapolri Day Bahtiar yang menjabat pada periode tahun 2001 sampai tahun 2005. Ayah dari Alif Bahtiar ini juga disebut sebagai mantan Kapolres Cirebon. Sehingga dalam narasi ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar merupakan pelaku sebenarnya alias Pegi Prong. Unggahan ini salah satunya diunggah oleh akun @opesi **** per tanggal 8 Juni tahun 2024. Unggahan ini di-retweet hingga lebih dari 3.000 kali, dikomentari lebih dari 600 kali, dan dilihat sampai 1,8 juta kali. Terkait unggahan ini, rupanya banyak dari netizen yang tidak percaya. Dilihat dari komentar, unggahan ini justru mendapat reaksi cibiran dari netizen. Dikutip dari Tribun Jabar, belakangan ini beredar klarifikasi yang disampaikan oleh Day Bahtiar dalam bentuk flyer. Dalam flyer tersebut dijelaskan, berdasarkan hasil penelusuran data di media serta cross-check dengan beberapa pihak, diperoleh keterangan yang sangat tidak sesuai dengan berita-berita di medsos. Masih dalam flyer tersebut, Day Bahtiar membeberkan beberapa fakta yang perlu diketahui oleh masyarakat. Pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan Vina dan Eki tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Kapolres Cirebon Kota kala itu dijabat oleh Indra Jafar yang pada saat itu berpangkat AKBP. Kasus yang awalnya ditangani oleh Polres Cirebon Kota, kemudian ditarik di Polda Jabar sehingga berkas perkara beserta para tersangka tidak ada lagi di Polres Cirebon Kota. Pada Oktober tahun 2016, kasus pembunuhan Eki dan Vina ini divonis oleh pengadilan. Baru pada Desember tahun 2016, anak dari Day Bahtiar, yaitu Adi Vivit Agustadi yang pada saat itu berpangkat AKBP dimutasi menjadi Kapolres Cirebon Kota. Pada saat Adi Vivit menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota, kasus telah diambil alih oleh Polda Jabar dan kasus sudah divonis di PN, sehingga tanggung jawab DPO sudah berada di Polda Jabar, ujar Day Bahtiar dikutip tribuncirebon.com, Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2024. Masih dalam flyer yang beredar, kemudian ada lagi viral di media sosial tentang pelakunya Alif Bahtiar yang disebut-sebut anak dari Adi Vivit. Sedangkan saat itu, anaknya Adi Vivit yang laki-laki masih berusia 2 tahun, hal tersebut dibantah sendiri oleh netizen. Karena ada bantahan dari sesama netizen, muncul lagi berita yang beredar bahwa pelakunya anak dari Nina Agustina, anak pertama Day Bahtiar. Nina Agustina sendiri diketahui sekarang ini menjabat sebagai Bupati Indramayu sejak tahun 2022. Adapun putranya yakni Andika di tahun 2016 masih sekolah kelas 2 SMA di Jakarta. Kemudian lulus dan masuk Akpol pada tahun 2022. Andika sama sekali tidak pernah tinggal di kota Cirebon, tulis keterangan dalam flyer tersebut. Diketahui kasus pembunuhan Eki dan Vina ini menjadi perhatian publik, apalagi setelah dibuat film layar lebar. Hal ini yang membuat netizen banyak berasumsi dan meruntut ke belakang hingga mengarah kepada Brigjen Pol Adi Vivit Agustadi yang saat ini menjabat sebagai Wakapolda DIY. Apalagi Adi Vivit sendiri merupakan polisi yang berprestasi. Selain karena anak mantan Kapolri, Adi Vivit merupakan salah seorang Pati Polri termuda di angkatannya. Ia juga pernah menjabat sebagai ajudan Presiden RI Joko Widodo. Sehingga semakin menarik untuk diberitakan apalagi dengan bumbu-bumbu dan tambahan-tambahan keterangan yang tidak benar. Karena pemberitaan kasus tersebut sudah tidak sesuai dengan kenyataan dan cenderung menyudutkan atau mendiskreditkan nama baik seseorang, maka ada baiknya saya meluruskan berita-berita di medsos yang keliru tersebut. Tidak ada maksud lain, terima kasih, tulis Day Bahtiar. Kasus Vina Cirebon memasuki babak baru. Dalam beberapa hari terakhir, di media sosial berseliweran informasi terkait keterlibatan Brigjen Adi Vivit Agustadi dalam kasus tersebut. Brigjen Vivit adalah putra dari mantan Kapolri Day Bahtiar yang pernah menjabat sebagai Kapolres Cirebon tahun 2016 hingga 2018 dengan pangkat AKBP. Brigjen Vivit pun dianggap ikut bertanggung jawab dalam kasus Vina Cirebon yang hingga saat ini belum tuntas. Menanggapi kabar viralnya kabar tersebut, kini beredar flyer yang berisi klarifikasi keterkaitan Brigjen Vivit. Klarifikasi itu diduga kuat berasal dari Day Bahtiar. Dalam klarifikasinya itu disebutkan,
Saat terjadi pembunuhan terhadap Vina dan Eki pacarnya, Kapolres Cirebon saat itu adalah AKBP Indra Jafar. Jenderal Purnawirawan Dai Bahtiar menyebut jika sang anak, Adi Vivit menjabat Kapolres Cirebon pada Desember 2016, sedangkan kasus itu terjadi pada Agustus 2016. Terkait keterlibatan cucunya, yakni Alif Bahtiar dalam kasus Vina, Dai katakan jika pada saat itu sang cucu masih berusia 2 tahun. Hotman Paris desak Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus Vina Cirebon yang sedang berjalan. Pengacara kondang itu meminta untuk membentuk komite khusus mengusut tuntas kasus Vina Cirebon. Sebelumnya Hotman Paris juga minta tolong ke Presiden Jokowi saat 2 DPO kasus Vina diralat, hingga disebut DPO hanya 1 orang, Peggy Setiawan. Permintaan itu disampaikan Hotman di Instagramnya pada Sabtu, 9 Juni 2024, malam. Komite yang dibuat Jokowi itu diharapkan bisa menyelidiki kasus Vina dari awal sampai mengakibatkan 8 orang sudah dihukum, bahkan 7 diantaranya penjara seumur hidup. Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman 911, mengimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini, kata Hotman. Selain itu, Hotman Paris juga meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini berjalan, pasca penangkapan Peggy Setiawan yang disebut buronan pembunuh Vina. Menurutnya, penyidikan kasus Vina ini tidak bisa dilanjutkan, karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Tunda dulu proses pro justia yang sekarang, tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016 ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain, ya, pinta Hotman. Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Liga Akbar, dengan kuasa hukumnya, Yuwadia Alamsyah, memiliki sosok yang ditarget, setelah keduanya buka suara soal kesaksian palsu. Seperti diketahui, Liga mengakui bahwa kesaksiannya 8 tahun silam adalah rekayasa yang dilakukan bersama penyidik. Kesaksian Liga pada tahun 2016, akhirnya membuat 8 orang ditangkap dan divonis sebagai pelaku. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak. 3 orang atas nama Peggy, Andi dan Dani dinyatakan buron. Dalam BAP tahun 2016, Liga Akbar disebut ikut bersama Vina dan Eki setelah nongkrong di warung dekat SMA 4 Cirebon. Mereka bertiga lalu melewati SMPN 11 Cirebon. Mereka kemudian dilempari sekelompok pemuda dan dikejar menggunakan sepeda motor. Liga Akbar menyelamatkan diri masuk gang kemudian mencari jalan untuk pulang ke rumah. Padahal, kejadian itu tak dialaminya. Yudia pun mengatakan, dengan berkata jujurnya sang klien, Liga, ia menarget Peggy Setiawan yang saat ini ditahan dan berstatus tersangka bisa bebas. Selain Peggy, para terpidana yang telah divonis sebagai pembunuh Vina juga bisa mendapat bukti baru untuk menguatkan alibinya. Yang kedua, target kedua itu, dengan Peggy Setiawan bisa diselesaikan, bisa dilepas, ini akan membuat efek juga ke yang sudah tervonis, ujarnya. Yudia pun menyampaikan, Liga sudah mengungkapkan nama penyidik yang mengarahkannya membuat kesaksian palsu ke pihak Polda Jabar saat diperiksa beberapa waktu lalu. Keterangan sejumlah saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 lalu berubah. Mulai dari Liga Akbar yang menarik keterangannya hingga keterangan Suroto yang berbeda dengan BAP dan putusan sidang saat 2016 lalu. Sementara itu, Peggy yang diketahui sudah menjalani tes psikologi pun menunjukkan keterangan dan pengakuan yang konsisten. Suroto mengatakan, foto beredar mengenai kondisi Vina saat kejadian berbeda dengan apa yang ia lihat. Ia memastikan saat itu kondisi Vina mengalami luka lebam penuh darah saat pertama kali ditolong. Liga Akbar Cahyana, muncul mencabut pernyataannya saat BAP tahun 2016 silam terkait tewasnya Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam di Jembatan Talun, Cirebon. Liga Akbar mencabut pernyataan dirinya yang mengaku melihat aksi pelemparan batu terhadap Vina dan Eki. Tony RM, kuasa hukum Peggy Setiawan alias Perong, menyebut kliennya konsisten saat memberikan keterangan dalam meriah acara pemeriksaan BAP-nya.
Hal itu, kata dia, yang membuat penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jabar melakukan tes psikologi terhadap kliennya. Tony pun mempersilakan penyidik kembali melakukan tes lainnya terhadap Peggy, demi membuka kasus ini agar terang benderang. Rencananya, Polda Jabar bakal melakukan tes poligraf atau tes kebohongan kepada Peggy Setiawan alias Perong pada Rabu 12 Juni 2024 di Polda Jabar. Viral cucu ex-Kapolri jadi tertuduh kasus Vina, nama Alif Bahtiar mencuat. Sosok tertuduh selain Egy Ripra viral di media sosial baru-baru ini. Sosok yang dituding ini disebut bernama Alif Bahtiar. Dalam unggahan yang beredar terlihat bahwa terkait Alif Bahtiar ini terdapat beberapa foto. Di antaranya ada foto sejumlah anggota polisi bahkan sosok yang bergerak jenderal. Dalam narasi yang beredar ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar bukanlah orang sembarangan. Dia disebut merupakan cucu ex-Kapolri Dai Bahtiar yang menjabat pada periode tahun 2001 sampai tahun 2005. Ayah dari Alif Bahtiar ini juga disebut sebagai mantan Kapolres Cirebon. Sehingga dalam narasi ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar merupakan pelaku sebenarnya alias Peggy Perong. Unggahan ini salah satunya diunggah oleh akun @opesi **** per tanggal 8 Juni tahun 2024. Unggahan ini di-retweet hingga lebih dari 3.000 kali. Dikomentari lebih dari 600 kali, dan dilihat sampai 1,8 juta kali. Terkait unggahan ini, rupanya banyak dari netizen yang tidak percaya. Dilihat dari komentar, unggahan ini justru mendapat reaksi cibiran dari netizen. Dikutip dari Tribun Jabar, belakangan ini beredar klarifikasi yang disampaikan oleh Dai Bahtiar dalam bentuk flyer. Dalam flyer tersebut dijelaskan, berdasarkan hasil penelusuran data di media serta cross-check dengan beberapa pihak, diperoleh keterangan yang sangat tidak sesuai dengan berita-berita di medsos. Masih dalam flyer tersebut, Dai Bahtiar membeberkan beberapa fakta yang perlu diketahui oleh masyarakat. Pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan Vina dan Eki tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Kapolres Cirebon Kota kala itu dijabat oleh Indra Jafar yang pada saat itu berpangkat AKBP. Kasus yang awalnya ditangani oleh Polres Cirebon Kota, kemudian ditarik di Polda Jabar sehingga berkas perkara beserta para tersangka tidak ada lagi di Polres Cirebon Kota. Pada Oktober tahun 2016, kasus pembunuhan Eki dan Vina ini divonis oleh pengadilan. Baru pada Desember tahun 2016, anak dari Dai Bahtiar, yaitu Adi Vivit Agustadi yang pada saat itu berpangkat AKBP dimutasi menjadi Kapolres Cirebon Kota. Pada saat Adi Vivit menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota, kasus telah diambil alih oleh Polda Jabar dan kasus sudah divonis di PN, sehingga tanggung jawab DPO sudah berada di Polda Jabar, ujar Dai Bahtiar dikutip tribuncirebon.com, Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2024. Masih dalam flyer yang beredar, kemudian ada lagi viral di media sosial tentang pelakunya Alif Bahtiar yang disebut-sebut anak dari Adi Vivit. Sedangkan saat itu, anaknya Adi Vivit yang laki-laki masih berusia 2 tahun, hal tersebut dibantah sendiri oleh netizen. Karena ada bantahan dari sesama netizen, muncul lagi berita yang beredar bahwa pelakunya anak dari Nina Agustina, anak pertama Dai Bahtiar. Nina Agustina sendiri diketahui sekarang ini menjabat sebagai Bupati Indramayu sejak tahun 2022. Adapun putranya yakni Andika di tahun 2016 masih sekolah kelas 2 SMA di Jakarta. Kemudian lulus dan masuk Akpol pada tahun 2022. Andika sama sekali tidak pernah tinggal di kota Cirebon, tulis keterangan dalam flyer tersebut. Diketahui kasus pembunuhan Eki dan Vina ini menjadi perhatian publik, apalagi setelah dibuat film layar lebar. Hal ini yang membuat netizen banyak berasumsi dan meruntut ke belakang hingga mengarah kepada Brigjen Pol Adi Vivit Agustadi yang saat ini menjabat sebagai Wakapolda DIY. Apalagi Adi Vivit sendiri merupakan polisi yang berprestasi. Selain karena anak mantan Kapolri, Adi Vivit merupakan salah seorang Pati Polri termuda di angkatannya. Ia juga pernah menjabat sebagai ajudan Presiden RI Joko Widodo. Sehingga semakin menarik untuk diberitakan apalagi dengan bumbu-bumbu dan tambahan-tambahan keterangan yang tidak benar.
Karena pemberitaan kasus tersebut sudah tidak sesuai dengan kenyataan dan cenderung menyudutkan atau mendiskreditkan nama baik seseorang, maka ada baiknya saya meluruskan berita-berita di medsos yang keliru tersebut. Tidak ada maksud lain. Terima kasih, tulis Dai Bahtiar. Kasus Vina Cirebon memasuki babak baru. Dalam beberapa hari terakhir, di media sosial berseliweran informasi terkait keterlibatan Brigjen Adi Vivit Agustadi dalam kasus tersebut. Brigjen Vivit adalah putra dari mantan Kapolri Dai Bahtiar yang pernah menjabat sebagai Kapolres Cirebon tahun 2016 hingga 2018 dengan pangkat AKBP. Brigjen Vivit pun dianggap ikut bertanggung jawab dalam kasus Vina Cirebon yang hingga saat ini belum tuntas. Menanggapi kabar viralnya kabar tersebut, kini beredar flyer yang berisi klarifikasi keterkaitan Brigjen Vivit. Klarifikasi itu diduga kuat berasal dari Dai Bahtiar. Dalam klarifikasinya itu disebutkan, saat terjadi pembunuhan terhadap Vina dan Eki pacarnya, Kapolres Cirebon saat itu adalah AKBP Indra Jafar. Jenderal Purnawirawan Dai Bahtiar menyebut jika sang anak, Adi Vivit menjabat Kapolres Cirebon pada Desember 2016, sedangkan kasus itu terjadi pada Agustus 2016. Terkait keterlibatan cucunya, yakni Alif Bahtiar dalam kasus Vina, Dai katakan jika pada saat itu sang cucu masih berusia 2 tahun. Hotman Paris desak Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus Vina Cirebon yang sedang berjalan. Pengacara kondang itu meminta untuk membentuk komite khusus mengusut tuntas kasus Vina Cirebon. Sebelumnya Hotman Paris juga minta tolong ke Presiden Jokowi saat 2 DPO kasus Vina diralat, hingga disebut DPO hanya 1 orang, Peggy Setiawan. Permintaan itu disampaikan Hotman di Instagramnya pada Sabtu, 9 Juni 2024, malam. Komite yang dibuat Jokowi itu diharapkan bisa menyelidiki kasus Vina dari awal sampai mengakibatkan 8 orang sudah dihukum, bahkan 7 diantaranya penjara seumur hidup. Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman 911, mengimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini, kata Hotman. Selain itu, Hotman Paris juga meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini berjalan, pasca penangkapan Peggy Setiawan yang disebut buronan pembunuh Vina. Menurutnya, penyidikan kasus Vina ini tidak bisa dilanjutkan, karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Tunda dulu proses pro justitia yang sekarang, tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016 ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain, ya, pinta Hotman. Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Liga Akbar, dengan kuasa hukumnya, Yuwadia Alamsyah, memiliki sosok yang ditarget, setelah keduanya buka suara soal kesaksian palsu. Seperti diketahui, Liga mengakui bahwa kesaksiannya 8 tahun silam adalah rekayasa yang dilakukan bersama penyidik. Kesaksian Liga pada tahun 2016, akhirnya membuat 8 orang ditangkap dan divonis sebagai pelaku. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak. 3 orang atas nama Peggy, Andi dan Dani dinyatakan buron. Dalam BAP tahun 2016, Liga Akbar disebut ikut bersama Vina dan Eki setelah nongkrong di warung dekat SMA 4 Cirebon. Mereka bertiga lalu melewati SMPN 11 Cirebon. Mereka kemudian dilempari sekelompok pemuda dan dikejar menggunakan sepeda motor. Liga Akbar menyelamatkan diri masuk gang kemudian mencari jalan untuk pulang ke rumah. Padahal, kejadian itu tak dialaminya. Yudia pun mengatakan, dengan berkata jujurnya sang klien, Liga, ia menarget Peggy Setiawan yang saat ini ditahan dan berstatus tersangka bisa bebas. Selain Peggy, para terpidana yang telah divonis sebagai pembunuh Vina juga bisa mendapat bukti baru untuk menguatkan alibinya. Yang kedua, target kedua itu, dengan Peggy Setiawan bisa diselesaikan, bisa dilepas, ini akan membuat efek juga ke yang sudah tervonis, ujarnya. Yudia pun menyampaikan,
Liga sudah mengungkapkan nama penyidik yang mengarahkannya membuat kesaksian palsu ke pihak Polda Jabar saat diperiksa beberapa waktu lalu. Keterangan sejumlah saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 lalu berubah. Mulai dari Liga Akbar yang menarik keterangannya hingga keterangan Suroto yang berbeda dengan BAP dan putusan sidang saat 2016 lalu. Sementara itu, Pegi yang diketahui sudah menjalani tes psikologi pun menunjukkan keterangan dan pengakuan yang konsisten. Suroto mengatakan, foto beredar mengenai kondisi Vina saat kejadian berbeda dengan apa yang ia lihat. Ia memastikan saat itu kondisi Vina mengalami luka lebam penuh darah saat pertama kali ditolong. Liga Akbar Cahyana muncul mencabut pernyataannya saat BAP tahun 2016 silam terkait tewasnya Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam di Jembatan Talun, Cirebon. Liga Akbar mencabut pernyataan dirinya yang mengaku melihat aksi pelemparan batu terhadap Vina dan Eki. Tony RM, kuasa hukum Pegi Setiawan alias Perong, menyebut kliennya konsisten saat memberikan keterangan dalam meriah acara pemeriksaan BAP-nya. Hal itu, kata dia, yang membuat penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jabar melakukan tes psikologi terhadap kliennya. Tony pun mempersilakan penyidik kembali melakukan tes lainnya terhadap Pegi, demi membuka kasus ini agar terang benderang. Rencananya, Polda Jabar bakal melakukan tes poligraf atau tes kebohongan kepada Pegi Setiawan alias Perong pada Rabu 12 Juni 2024 di Polda Jabar. Viral cucu ex-Kapolri jadi tertuduh kasus Vina, nama Alif Bahtiar mencuat. Sosok tertuduh selain Egy Ripra viral di media sosial baru-baru ini. Sosok yang dituding ini disebut bernama Alif Bahtiar. Dalam unggahan yang beredar terlihat bahwa terkait Alif Bahtiar ini terdapat beberapa foto. Di antaranya ada foto sejumlah anggota polisi bahkan sosok yang bergerak jenderal. Dalam narasi yang beredar ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar bukanlah orang sembarangan. Dia disebut merupakan cucu ex-Kapolri Dai Bahtiar yang menjabat pada periode tahun 2001 sampai tahun 2005. Ayah dari Alif Bahtiar ini juga disebut sebagai mantan Kapolres Cirebon. Sehingga dalam narasi ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar merupakan pelaku sebenarnya alias Pegi Perong. Unggahan ini salah satunya diunggah oleh akun @opesi ***** per tanggal 8 Juni tahun 2024. Unggahan ini di-retweet hingga lebih dari 3.000 kali, dikomentari lebih dari 600 kali, dan dilihat sampai 1,8 juta kali. Terkait unggahan ini, rupanya banyak dari netizen yang tidak percaya. Dilihat dari komentar, unggahan ini justru mendapat reaksi cibiran dari netizen. Dikutip dari Tribun Jabar, belakangan ini beredar klarifikasi yang disampaikan oleh Dai Bahtiar dalam bentuk flyer. Dalam flyer tersebut dijelaskan, berdasarkan hasil penelusuran data di media serta cross-check dengan beberapa pihak, diperoleh keterangan yang sangat tidak sesuai dengan berita-berita di medsos. Masih dalam flyer tersebut, Dai Bahtiar membeberkan beberapa fakta yang perlu diketahui oleh masyarakat. Pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan Vina dan Eki tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Kapolres Cirebon Kota kala itu dijabat oleh Indra Jafar yang pada saat itu berpangkat AKBP. Kasus yang awalnya ditangani oleh Polres Cirebon Kota, kemudian ditarik di Polda Jabar sehingga berkas perkara beserta para tersangka tidak ada lagi di Polres Cirebon Kota. Pada Oktober tahun 2016, kasus pembunuhan Eki dan Vina ini divonis oleh pengadilan. Baru pada Desember tahun 2016, anak dari Dai Bahtiar, yaitu Adi Vivit Agustadi yang pada saat itu berpangkat AKBP dimutasi menjadi Kapolres Cirebon Kota. Pada saat Adi Vivit menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota, kasus telah diambil alih oleh Polda Jabar dan kasus sudah divonis di PN, sehingga tanggung jawab DPO sudah berada di Polda Jabar, ujar Dai Bahtiar dikutip tribuncirebon.com, Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2024.
Masih dalam flyer yang beredar, kemudian ada lagi viral di media sosial tentang pelakunya Alif Bahtiar yang disebut-sebut anak dari Adi Vivit. Sedangkan saat itu, anaknya Adi Vivit yang laki-laki masih berusia 2 tahun, hal tersebut dibantah sendiri oleh netizen. Karena ada bantahan dari sesama netizen, muncul lagi berita yang beredar bahwa pelakunya anak dari Nina Agustina, anak pertama Dai Bahtiar. Nina Agustina sendiri diketahui sekarang ini menjabat sebagai Bupati Indramayu sejak tahun 2022. Adapun putranya yakni Andika di tahun 2016 masih sekolah kelas 2 SMA di Jakarta. Kemudian lulus dan masuk Akpol pada tahun 2022. Andika sama sekali tidak pernah tinggal di kota Cirebon, tulis keterangan dalam flyer tersebut. Diketahui kasus pembunuhan Eki dan Vina ini menjadi perhatian publik, apalagi setelah dibuat film layar lebar. Hal ini yang membuat netizen banyak berasumsi dan meruntut ke belakang hingga mengarah kepada Brigjen Pol Adi Vivit Agustadi yang saat ini menjabat sebagai Wakapolda DIY. Apalagi Adi Vivit sendiri merupakan polisi yang berprestasi. Selain karena anak mantan Kapolri, Adi Vivit merupakan salah seorang Pati Polri termuda di angkatannya. Ia juga pernah menjabat sebagai ajudan Presiden RI Joko Widodo. Sehingga semakin menarik untuk diberitakan apalagi dengan bumbu-bumbu dan tambahan-tambahan keterangan yang tidak benar. Karena pemberitaan kasus tersebut sudah tidak sesuai dengan kenyataan dan cenderung menyudutkan atau mendiskreditkan nama baik seseorang, maka ada baiknya saya meluruskan berita-berita di medsos yang keliru tersebut. Tidak ada maksud lain, terima kasih, tulis Dai Bahtiar. Kasus Vina Cirebon memasuki babak baru. Dalam beberapa hari terakhir, di media sosial berseliweran informasi terkait keterlibatan Brigjen Adi Vivit Agustadi dalam kasus tersebut. Brigjen Vivit adalah putra dari mantan Kapolri Dai Bahtiar yang pernah menjabat sebagai Kapolres Cirebon tahun 2016 hingga 2018 dengan pangkat AKBP. Brigjen Vivit pun dianggap ikut bertanggung jawab dalam kasus Vina Cirebon yang hingga saat ini belum tuntas. Menanggapi kabar viralnya kabar tersebut, kini beredar flyer yang berisi klarifikasi keterkaitan Brigjen Vivit. Klarifikasi itu diduga kuat berasal dari Dai Bahtiar. Dalam klarifikasinya itu disebutkan, saat terjadi pembunuhan terhadap Vina dan Eki pacarnya, Kapolres Cirebon saat itu adalah AKBP Indra Jafar. Jenderal Purnawirawan Dai Bahtiar menyebut jika sang anak, Adi Vivit menjabat Kapolres Cirebon pada Desember 2016, sedangkan kasus itu terjadi pada Agustus 2016. Terkait keterlibatan cucunya, yakni Alif Bahtiar dalam kasus Vina, Dai katakan jika pada saat itu sang cucu masih berusia 2 tahun. Hotman Paris desak Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus Vina Cirebon yang sedang berjalan. Pengacara kondang itu meminta untuk membentuk komite khusus mengusut tuntas kasus Vina Cirebon. Sebelumnya Hotman Paris juga minta tolong ke Presiden Jokowi saat 2 DPO kasus Vina diralat, hingga disebut DPO hanya 1 orang, Peggy Setiawan. Permintaan itu disampaikan Hotman di Instagramnya pada Sabtu, 9 Juni 2024, malam. Komite yang dibuat Jokowi itu diharapkan bisa menyelidiki kasus Vina dari awal sampai mengakibatkan 8 orang sudah dihukum, bahkan 7 diantaranya penjara seumur hidup. Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman 911, mengimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini, kata Hotman. Selain itu, Hotman Paris juga meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini berjalan, pasca penangkapan Peggy Setiawan yang disebut buronan pembunuh Vina. Menurutnya, penyidikan kasus Vina ini tidak bisa dilanjutkan, karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Tunda dulu proses pro justitia yang sekarang, tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016 ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain, ya, pinta Hotman. Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Liga Akbar, dengan kuasa hukumnya, Yuwadia Alamsyah, memiliki sosok yang ditarget, setelah keduanya buka suara soal kesaksian palsu. Seperti diketahui,
Liga mengakui bahwa kesaksiannya 8 tahun silam adalah rekayasa yang dilakukan bersama penyidik. Kesaksian Liga pada tahun 2016 akhirnya membuat 8 orang ditangkap dan divonis sebagai pelaku. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak. 3 orang atas nama Peggy, Andi dan Dani dinyatakan buron. Dalam BAP tahun 2016, Liga Akbar disebut ikut bersama Vina dan Eki setelah nongkrong di warung dekat SMA 4 Cirebon. Mereka bertiga lalu melewati SMPN 11 Cirebon. Mereka kemudian dilempari sekelompok pemuda dan dikejar menggunakan sepeda motor. Liga Akbar menyelamatkan diri masuk gang kemudian mencari jalan untuk pulang ke rumah. Padahal, kejadian itu tak dialaminya. Yudia pun mengatakan, dengan berkata jujurnya sang klien, Liga, ia menarget Peggy Setiawan yang saat ini ditahan dan berstatus tersangka bisa bebas. Selain Peggy, para terpidana yang telah divonis sebagai pembunuh Vina juga bisa mendapat bukti baru untuk menguatkan alibinya. Yang kedua, target kedua itu, dengan Peggy Setiawan bisa diselesaikan, bisa dilepas, ini akan membuat efek juga ke yang sudah tervonis, ujarnya. Yudia pun menyampaikan, Liga sudah mengungkapkan nama penyidik yang mengarahkannya membuat kesaksian palsu ke pihak Polda Jabar saat diperiksa beberapa waktu lalu. Keterangan sejumlah saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 lalu berubah. Mulai dari Liga Akbar yang menarik keterangannya hingga keterangan Suroto yang berbeda dengan BAP dan putusan sidang saat 2016 lalu. Sementara itu, Peggy yang diketahui sudah menjalani tes psikologi pun menunjukkan keterangan dan pengakuan yang konsisten. Suroto mengatakan, foto beredar mengenai kondisi Vina saat kejadian berbeda dengan apa yang ia lihat. Ia memastikan saat itu kondisi Vina mengalami luka lebam penuh darah saat pertama kali ditolong. Liga Akbar Cahyana muncul mencabut pernyataannya saat BAP tahun 2016 silam terkait tewasnya Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam di Jembatan Talun, Cirebon. Liga Akbar mencabut pernyataan dirinya yang mengaku melihat aksi pelemparan batu terhadap Vina dan Eki. Tony RM, kuasa hukum Peggy Setiawan alias Perong, menyebut kliennya konsisten saat memberikan keterangan dalam meriah acara pemeriksaan BAP-nya. Hal itu, kata dia, yang membuat penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jabar melakukan tes psikologi terhadap kliennya. Tony pun mempersilakan penyidik kembali melakukan tes lainnya terhadap Peggy, demi membuka kasus ini agar terang benderang. Rencananya, Polda Jabar bakal melakukan tes poligraf atau tes kebohongan kepada Peggy Setiawan alias Perong pada Rabu 12 Juni 2024 di Polda Jabar. Viral cucu ex-Kapolri jadi tertuduh kasus Vina, nama Alif Bahtiar mencuat. Sosok tertuduh selain Egy Ripra viral di media sosial baru-baru ini. Sosok yang dituding ini disebut bernama Alif Bahtiar. Dalam unggahan yang beredar terlihat bahwa terkait Alif Bahtiar ini terdapat beberapa foto. Di antaranya ada foto sejumlah anggota polisi bahkan sosok yang bergerak jenderal. Dalam narasi yang beredar ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar bukanlah orang sembarangan. Dia disebut merupakan cucu ex-Kapolri Day Bahtiar yang menjabat pada periode tahun 2001 sampai tahun 2005. Ayah dari Alif Bahtiar ini juga disebut sebagai mantan Kapolres Cirebon. Sehingga dalam narasi ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar merupakan pelaku sebenarnya alias Peggy Perong. Unggahan ini salah satunya diunggah oleh akun @opesi **** per tanggal 8 Juni tahun 2024. Unggahan ini di-retweet hingga lebih dari 3.000 kali, dikomentari lebih dari 600 kali, dan dilihat sampai 1,8 juta kali. Terkait unggahan ini, rupanya banyak dari netizen yang tidak percaya. Dilihat dari komentar,
Unggahan ini justru mendapat reaksi cibiran dari netizen. Dikutip dari Tribun Jabar, belakangan ini beredar klarifikasi yang disampaikan oleh Dai Bahtiar dalam bentuk flyer. Dalam flyer tersebut dijelaskan, berdasarkan hasil penelusuran data di media serta cross-check dengan beberapa pihak, diperoleh keterangan yang sangat tidak sesuai dengan berita-berita di medsos. Masih dalam flyer tersebut, Dai Bahtiar membeberkan beberapa fakta yang perlu diketahui oleh masyarakat. Pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan Vina dan Eki tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Kapolres Cirebon Kota kala itu dijabat oleh Indra Jafar yang pada saat itu berpangkat AKBP. Kasus yang awalnya ditangani oleh Polres Cirebon Kota, kemudian ditarik di Polda Jabar sehingga berkas perkara beserta para tersangka tidak ada lagi di Polres Cirebon Kota. Pada Oktober tahun 2016, kasus pembunuhan Eki dan Vina ini divonis oleh pengadilan. Baru pada Desember tahun 2016, anak dari Dai Bahtiar, yaitu Adi Vivit Agustadi yang pada saat itu berpangkat AKBP dimutasi menjadi Kapolres Cirebon Kota. Pada saat Adi Vivit menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota, kasus telah diambil alih oleh Polda Jabar dan kasus sudah divonis di PN, sehingga tanggung jawab DPO sudah berada di Polda Jabar, ujar Dai Bahtiar dikutip tribuncirebon.com, Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2024. Masih dalam flyer yang beredar, kemudian ada lagi viral di media sosial tentang pelakunya Alif Bahtiar yang disebut-sebut anak dari Adi Vivit. Sedangkan saat itu, anaknya Adi Vivit yang laki-laki masih berusia 2 tahun, hal tersebut dibantah sendiri oleh netizen. Karena ada bantahan dari sesama netizen, muncul lagi berita yang beredar bahwa pelakunya anak dari Nina Agustina, anak pertama Dai Bahtiar. Nina Agustina sendiri diketahui sekarang ini menjabat sebagai Bupati Indramayu sejak tahun 2022. Adapun putranya yakni Andika di tahun 2016 masih sekolah kelas 2 SMA di Jakarta. Kemudian lulus dan masuk Akpol pada tahun 2022. Andika sama sekali tidak pernah tinggal di kota Cirebon, tulis keterangan dalam flyer tersebut. Diketahui kasus pembunuhan Eki dan Vina ini menjadi perhatian publik, apalagi setelah dibuat film layar lebar. Hal ini yang membuat netizen banyak berasumsi dan meruntut ke belakang hingga mengarah kepada Brigjen Pol Adi Vivit Agustadi yang saat ini menjabat sebagai Wakapolda DIY. Apalagi Adi Vivit sendiri merupakan polisi yang berprestasi. Selain karena anak mantan Kapolri, Adi Vivit merupakan salah seorang Pati Polri termuda di angkatannya. Ia juga pernah menjabat sebagai ajudan Presiden RI Joko Widodo. Sehingga semakin menarik untuk diberitakan apalagi dengan bumbu-bumbu dan tambahan-tambahan keterangan yang tidak benar. Karena pemberitaan kasus tersebut sudah tidak sesuai dengan kenyataan dan cenderung menyudutkan atau mendiskreditkan nama baik seseorang, maka ada baiknya saya meluruskan berita-berita di medsos yang keliru tersebut. Tidak ada maksud lain, terima kasih, tulis Dai Bahtiar. Kasus Vina Cirebon memasuki babak baru. Dalam beberapa hari terakhir, di media sosial berseliweran informasi terkait keterlibatan Brigjen Adi Vivit Agustadi dalam kasus tersebut. Brigjen Vivit adalah putra dari mantan Kapolri Dai Bahtiar yang pernah menjabat sebagai Kapolres Cirebon tahun 2016 hingga 2018 dengan pangkat AKBP. Brigjen Vivit pun dianggap ikut bertanggung jawab dalam kasus Vina Cirebon yang hingga saat ini belum tuntas. Menanggapi kabar viralnya kabar tersebut, kini beredar flyer yang berisi klarifikasi keterkaitan Brigjen Vivit. Klarifikasi itu diduga kuat berasal dari Dai Bahtiar. Dalam klarifikasinya itu disebutkan, saat terjadi pembunuhan terhadap Vina dan Eki pacarnya, Kapolres Cirebon saat itu adalah AKBP Indra Jafar. Jenderal Purnawirawan Dai Bahtiar menyebut jika sang anak, Adi Vivit menjabat Kapolres Cirebon pada Desember 2016, sedangkan kasus itu terjadi pada Agustus 2016. Terkait keterlibatan cucunya, yakni Alif Bahtiar dalam kasus Vina, Dai katakan jika pada saat itu sang cucu masih berusia 2 tahun. Hotman Paris desak Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus Vina Cirebon yang sedang berjalan. Pengacara kondang itu meminta untuk membentuk komite khusus mengusut tuntas kasus Vina Cirebon. Sebelumnya Hotman Paris juga minta tolong ke Presiden Jokowi saat 2 DPO kasus Vina diralat, hingga disebut DPO hanya 1 orang, Peggy Setiawan.
Permintaan itu disampaikan Hotman di Instagramnya pada Sabtu, 9 Juni 2024, malam. Komite yang dibuat Jokowi itu diharapkan bisa menyelidiki kasus Vina dari awal sampai mengakibatkan 8 orang sudah dihukum, bahkan 7 diantaranya penjara seumur hidup. Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman 911, mengimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini, kata Hotman. Selain itu, Hotman Paris juga meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini berjalan, pasca penangkapan Peggy Setiawan yang disebut buronan pembunuh Vina. Menurutnya, penyidikan kasus Vina ini tidak bisa dilanjutkan, karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Tunda dulu proses pro justia yang sekarang, tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016 ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain, ya, pinta Hotman. Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Liga Akbar, dengan kuasa hukumnya, Yuwadia Alamsyah, memiliki sosok yang ditarget, setelah keduanya buka suara soal kesaksian palsu. Seperti diketahui, Liga mengakui bahwa kesaksiannya 8 tahun silam adalah rekayasa yang dilakukan bersama penyidik. Kesaksian Liga pada tahun 2016, akhirnya membuat 8 orang ditangkap dan divonis sebagai pelaku. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak. 3 orang atas nama Peggy, Andi dan Dani dinyatakan buron. Dalam BAP tahun 2016, Liga Akbar disebut ikut bersama Vina dan Eki setelah nongkrong di warung dekat SMA 4 Cirebon. Mereka bertiga lalu melewati SMPN 11 Cirebon. Mereka kemudian dilempari sekelompok pemuda dan dikejar menggunakan sepeda motor. Liga Akbar menyelamatkan diri masuk gang kemudian mencari jalan untuk pulang ke rumah. Padahal, kejadian itu tak dialaminya. Yudia pun mengatakan, dengan berkata jujurnya sang klien, Liga, ia menarget Peggy Setiawan yang saat ini ditahan dan berstatus tersangka bisa bebas. Selain Peggy, para terpidana yang telah divonis sebagai pembunuh Vina juga bisa mendapat bukti baru untuk menguatkan alibinya. Yang kedua, target kedua itu, dengan Peggy Setiawan bisa diselesaikan, bisa dilepas, ini akan membuat efek juga ke yang sudah tervonis, ujarnya. Yudia pun menyampaikan, Liga sudah mengungkapkan nama penyidik yang mengarahkannya membuat kesaksian palsu ke pihak Polda Jabar saat diperiksa beberapa waktu lalu. Keterangan sejumlah saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 lalu berubah. Mulai dari Liga Akbar yang menarik keterangannya hingga keterangan Suroto yang berbeda dengan BAP dan putusan sidang saat 2016 lalu. Sementara itu, Peggy yang diketahui sudah menjalani tes psikologi pun menunjukkan keterangan dan pengakuan yang konsisten. Suroto mengatakan, foto beredar mengenai kondisi Vina saat kejadian berbeda dengan apa yang ia lihat. Ia memastikan saat itu kondisi Vina mengalami luka lebam penuh darah saat pertama kali ditolong. Liga Akbar Cahyana muncul mencabut pernyataannya saat BAP tahun 2016 silam terkait tewasnya Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam di Jembatan Talun, Cirebon. Liga Akbar mencabut pernyataan dirinya yang mengaku melihat aksi pelemparan batu terhadap Vina dan Eki. Tony RM, kuasa hukum Peggy Setiawan alias Perong, menyebut kliennya konsisten saat memberikan keterangan dalam meriah acara pemeriksaan BAP-nya. Hal itu, kata dia, yang membuat penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jabar melakukan tes psikologi terhadap kliennya. Tony pun mempersilakan penyidik kembali melakukan tes lainnya terhadap Peggy, demi membuka kasus ini agar terang benderang. Rencananya, Polda Jabar bakal melakukan tes poligraf atau tes kebohongan kepada Peggy Setiawan alias Perong pada Rabu 12 Juni 2024 di Polda Jabar.
Viral cucu ex-Kapolri jadi tertuduh kasus Vina, nama Alif Bahtiar mencuat. Sosok tertuduh selain Egy Ripra viral di media sosial baru-baru ini. Sosok yang dituding ini disebut bernama Alif Bahtiar. Dalam unggahan yang beredar terlihat bahwa terkait Alif Bahtiar ini terdapat beberapa foto. Di antaranya ada foto sejumlah anggota polisi bahkan sosok yang bergerak jenderal. Dalam narasi yang beredar ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar bukanlah orang sembarangan. Dia disebut merupakan cucu ex-Kapolri Day Bahtiar yang menjabat pada periode tahun 2001 sampai tahun 2005. Ayah dari Alif Bahtiar ini juga disebut sebagai mantan Kapolres Cirebon. Sehingga dalam narasi ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar merupakan pelaku sebenarnya alias Pegi Prong. Unggahan ini salah satunya diunggah oleh akun @opesi **** per tanggal 8 Juni tahun 2024. Unggahan ini di-retweet hingga lebih dari 3.000 kali, dikomentari lebih dari 600 kali, dan dilihat sampai 1,8 juta kali. Terkait unggahan ini, rupanya banyak dari netizen yang tidak percaya. Dilihat dari komentar, unggahan ini justru mendapat reaksi cibiran dari netizen. Dikutip dari Tribun Jabar, belakangan ini beredar klarifikasi yang disampaikan oleh Day Bahtiar dalam bentuk flyer. Dalam flyer tersebut dijelaskan, berdasarkan hasil penelusuran data di media serta cross-check dengan beberapa pihak, diperoleh keterangan yang sangat tidak sesuai dengan berita-berita di medsos. Masih dalam flyer tersebut, Day Bahtiar membeberkan beberapa fakta yang perlu diketahui oleh masyarakat. Pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan Vina dan Eki tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Kapolres Cirebon Kota kala itu dijabat oleh Indra Jafar yang pada saat itu berpangkat AKBP. Kasus yang awalnya ditangani oleh Polres Cirebon Kota, kemudian ditarik di Polda Jabar sehingga berkas perkara beserta para tersangka tidak ada lagi di Polres Cirebon Kota. Pada Oktober tahun 2016, kasus pembunuhan Eki dan Vina ini divonis oleh pengadilan. Baru pada Desember tahun 2016, anak dari Day Bahtiar, yaitu Adi Vivit Agustadi yang pada saat itu berpangkat AKBP dimutasi menjadi Kapolres Cirebon Kota. Pada saat Adi Vivit menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota, kasus telah diambil alih oleh Polda Jabar dan kasus sudah divonis di PN, sehingga tanggung jawab DPO sudah berada di Polda Jabar, ujar Day Bahtiar dikutip tribuncirebon.com, Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2024. Masih dalam flyer yang beredar, kemudian ada lagi viral di media sosial tentang pelakunya Alif Bahtiar yang disebut-sebut anak dari Adi Vivit. Sedangkan saat itu, anaknya Adi Vivit yang laki-laki masih berusia 2 tahun, hal tersebut dibantah sendiri oleh netizen. Karena ada bantahan dari sesama netizen, muncul lagi berita yang beredar bahwa pelakunya anak dari Nina Agustina, anak pertama Day Bahtiar. Nina Agustina sendiri diketahui sekarang ini menjabat sebagai Bupati Indramayu sejak tahun 2022. Adapun putranya yakni Andika di tahun 2016 masih sekolah kelas 2 SMA di Jakarta. Kemudian lulus dan masuk Akpol pada tahun 2022. Andika sama sekali tidak pernah tinggal di kota Cirebon, tulis keterangan dalam flyer tersebut. Diketahui kasus pembunuhan Eki dan Vina ini menjadi perhatian publik, apalagi setelah dibuat film layar lebar. Hal ini yang membuat netizen banyak berasumsi dan meruntut ke belakang hingga mengarah kepada Brigjen Pol Adi Vivit Agustadi yang saat ini menjabat sebagai Wakapolda DIY. Apalagi Adi Vivit sendiri merupakan polisi yang berprestasi. Selain karena anak mantan Kapolri, Adi Vivit merupakan salah seorang Pati Polri termuda di angkatannya. Ia juga pernah menjabat sebagai ajudan Presiden RI Joko Widodo. Sehingga semakin menarik untuk diberitakan apalagi dengan bumbu-bumbu dan tambahan-tambahan keterangan yang tidak benar. Karena pemberitaan kasus tersebut sudah tidak sesuai dengan kenyataan dan cenderung menyudutkan atau mendiskreditkan nama baik seseorang, maka ada baiknya saya meluruskan berita-berita di medsos yang keliru tersebut. Tidak ada maksud lain, terima kasih, tulis Day Bahtiar. Kasus Vina Cirebon memasuki babak baru. Dalam beberapa hari terakhir, di media sosial berseliweran informasi terkait keterlibatan Brigjen Adi Vivit Agustadi dalam kasus tersebut. Brigjen Vivit adalah putra dari mantan Kapolri Day Bahtiar yang pernah menjabat sebagai Kapolres Cirebon tahun 2016 hingga 2018 dengan pangkat AKBP. Brigjen Vivit pun dianggap ikut bertanggung jawab dalam kasus Vina Cirebon yang hingga saat ini belum tuntas. Menanggapi kabar viralnya kabar tersebut, kini beredar flyer yang berisi klarifikasi keterkaitan Brigjen Vivit. Klarifikasi itu diduga kuat berasal dari Day Bahtiar. Dalam klarifikasinya itu disebutkan,
Saat terjadi pembunuhan terhadap Vina dan Eki pacarnya, Kapolres Cirebon saat itu adalah AKBP Indra Jafar. Jenderal Purnawirawan Dai Bahtiar menyebut jika sang anak, Adi Vivit menjabat Kapolres Cirebon pada Desember 2016, sedangkan kasus itu terjadi pada Agustus 2016. Terkait keterlibatan cucunya, yakni Alif Bahtiar dalam kasus Vina, Dai katakan jika pada saat itu sang cucu masih berusia 2 tahun. Hotman Paris desak Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus Vina Cirebon yang sedang berjalan. Pengacara kondang itu meminta untuk membentuk komite khusus mengusut tuntas kasus Vina Cirebon. Sebelumnya Hotman Paris juga minta tolong ke Presiden Jokowi saat 2 DPO kasus Vina diralat, hingga disebut DPO hanya 1 orang, Peggy Setiawan. Permintaan itu disampaikan Hotman di Instagramnya pada Sabtu, 9 Juni 2024, malam. Komite yang dibuat Jokowi itu diharapkan bisa menyelidiki kasus Vina dari awal sampai mengakibatkan 8 orang sudah dihukum, bahkan 7 diantaranya penjara seumur hidup. Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman 911, mengimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini, kata Hotman. Selain itu, Hotman Paris juga meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini berjalan, pasca penangkapan Peggy Setiawan yang disebut buronan pembunuh Vina. Menurutnya, penyidikan kasus Vina ini tidak bisa dilanjutkan, karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Tunda dulu proses pro justia yang sekarang, tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016 ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain, ya, pinta Hotman. Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Liga Akbar, dengan kuasa hukumnya, Yuwadia Alamsyah, memiliki sosok yang ditarget, setelah keduanya buka suara soal kesaksian palsu. Seperti diketahui, Liga mengakui bahwa kesaksiannya 8 tahun silam adalah rekayasa yang dilakukan bersama penyidik. Kesaksian Liga pada tahun 2016, akhirnya membuat 8 orang ditangkap dan divonis sebagai pelaku. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak. 3 orang atas nama Peggy, Andi dan Dani dinyatakan buron. Dalam BAP tahun 2016, Liga Akbar disebut ikut bersama Vina dan Eki setelah nongkrong di warung dekat SMA 4 Cirebon. Mereka bertiga lalu melewati SMPN 11 Cirebon. Mereka kemudian dilempari sekelompok pemuda dan dikejar menggunakan sepeda motor. Liga Akbar menyelamatkan diri masuk gang kemudian mencari jalan untuk pulang ke rumah. Padahal, kejadian itu tak dialaminya. Yudia pun mengatakan, dengan berkata jujurnya sang klien, Liga, ia menarget Peggy Setiawan yang saat ini ditahan dan berstatus tersangka bisa bebas. Selain Peggy, para terpidana yang telah divonis sebagai pembunuh Vina juga bisa mendapat bukti baru untuk menguatkan alibinya. Yang kedua, target kedua itu, dengan Peggy Setiawan bisa diselesaikan, bisa dilepas, ini akan membuat efek juga ke yang sudah tervonis, ujarnya. Yudia pun menyampaikan, Liga sudah mengungkapkan nama penyidik yang mengarahkannya membuat kesaksian palsu ke pihak Polda Jabar saat diperiksa beberapa waktu lalu. Keterangan sejumlah saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 lalu berubah. Mulai dari Liga Akbar yang menarik keterangannya hingga keterangan Suroto yang berbeda dengan BAP dan putusan sidang saat 2016 lalu. Sementara itu, Peggy yang diketahui sudah menjalani tes psikologi pun menunjukkan keterangan dan pengakuan yang konsisten. Suroto mengatakan, foto beredar mengenai kondisi Vina saat kejadian berbeda dengan apa yang ia lihat. Ia memastikan saat itu kondisi Vina mengalami luka lebam penuh darah saat pertama kali ditolong. Liga Akbar Cahyana muncul mencabut pernyataannya saat BAP tahun 2016 silam terkait tewasnya Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam di Jembatan Talun, Cirebon. Liga Akbar mencabut pernyataan dirinya yang mengaku melihat aksi pelemparan batu terhadap Vina dan Eki. Tony RM, kuasa hukum Peggy Setiawan alias Perong, menyebut kliennya konsisten saat memberikan keterangan dalam meriah acara pemeriksaan BAP-nya.
Hal itu, kata dia, yang membuat penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jabar melakukan tes psikologi terhadap kliennya. Tony pun mempersilakan penyidik kembali melakukan tes lainnya terhadap Peggy, demi membuka kasus ini agar terang benderang. Rencananya, Polda Jabar bakal melakukan tes poligraf atau tes kebohongan kepada Peggy Setiawan alias Perong pada Rabu 12 Juni 2024 di Polda Jabar. Viral cucu ex-Kapolri jadi tertuduh kasus Vina, nama Alif Bahtiar mencuat. Sosok tertuduh selain Egy Ripra viral di media sosial baru-baru ini. Sosok yang dituding ini disebut bernama Alif Bahtiar. Dalam unggahan yang beredar terlihat bahwa terkait Alif Bahtiar ini terdapat beberapa foto. Di antaranya ada foto sejumlah anggota polisi bahkan sosok yang bergerak jenderal. Dalam narasi yang beredar ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar bukanlah orang sembarangan. Dia disebut merupakan cucu ex-Kapolri Day Bahtiar yang menjabat pada periode tahun 2001 sampai tahun 2005. Ayah dari Alif Bahtiar ini juga disebut sebagai mantan Kapolres Cirebon. Sehingga dalam narasi ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar merupakan pelaku sebenarnya alias Peggy Perong. Unggahan ini salah satunya diunggah oleh akun @opesi ***** per tanggal 8 Juni tahun 2024. Unggahan ini di-retweet hingga lebih dari 3.000 kali. Dikomentari lebih dari 600 kali, dan dilihat sampai 1,8 juta kali. Terkait unggahan ini, rupanya banyak dari netizen yang tidak percaya. Dilihat dari komentar, unggahan ini justru mendapat reaksi cibiran dari netizen. Dikutip dari Tribun Jabar, belakangan ini beredar klarifikasi yang disampaikan oleh Day Bahtiar dalam bentuk flyer. Dalam flyer tersebut dijelaskan, berdasarkan hasil penelusuran data di media serta cross-check dengan beberapa pihak, diperoleh keterangan yang sangat tidak sesuai dengan berita-berita di medsos. Masih dalam flyer tersebut, Day Bahtiar membeberkan beberapa fakta yang perlu diketahui oleh masyarakat. Pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan Vina dan Eki tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Kapolres Cirebon Kota kala itu dijabat oleh Indra Jafar yang pada saat itu berpangkat AKBP. Kasus yang awalnya ditangani oleh Polres Cirebon Kota, kemudian ditarik di Polda Jabar sehingga berkas perkara beserta para tersangka tidak ada lagi di Polres Cirebon Kota. Pada Oktober tahun 2016, kasus pembunuhan Eki dan Vina ini divonis oleh pengadilan. Baru pada Desember tahun 2016, anak dari Day Bahtiar, yaitu Adi Vivit Agustadi yang pada saat itu berpangkat AKBP dimutasi menjadi Kapolres Cirebon Kota. Pada saat Adi Vivit menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota, kasus telah diambil alih oleh Polda Jabar dan kasus sudah divonis di PN, sehingga tanggung jawab DPO sudah berada di Polda Jabar, ujar Day Bahtiar dikutip tribuncirebon.com, Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2024. Masih dalam flyer yang beredar, kemudian ada lagi viral di media sosial tentang pelakunya Alif Bahtiar yang disebut-sebut anak dari Adi Vivit. Sedangkan saat itu, anaknya Adi Vivit yang laki-laki masih berusia 2 tahun, hal tersebut dibantah sendiri oleh netizen. Karena ada bantahan dari sesama netizen, muncul lagi berita yang beredar bahwa pelakunya anak dari Nina Agustina, anak pertama Day Bahtiar. Nina Agustina sendiri diketahui sekarang ini menjabat sebagai Bupati Indramayu sejak tahun 2022. Adapun putranya yakni Andika di tahun 2016 masih sekolah kelas 2 SMA di Jakarta. Kemudian lulus dan masuk Akpol pada tahun 2022. Andika sama sekali tidak pernah tinggal di kota Cirebon, tulis keterangan dalam flyer tersebut. Diketahui kasus pembunuhan Eki dan Vina ini menjadi perhatian publik, apalagi setelah dibuat film layar lebar. Hal ini yang membuat netizen banyak berasumsi dan meruntut ke belakang hingga mengarah kepada Brigjen Pol Adi Vivit Agustadi yang saat ini menjabat sebagai Wakapolda DIY. Apalagi Adi Vivit sendiri merupakan polisi yang berprestasi. Selain karena anak mantan Kapolri, Adi Vivit merupakan salah seorang Pati Polri termuda di angkatannya. Ia juga pernah menjabat sebagai ajudan Presiden RI Joko Widodo. Sehingga semakin menarik untuk diberitakan apalagi dengan bumbu-bumbu dan tambahan-tambahan keterangan yang tidak benar.
Karena pemberitaan kasus tersebut sudah tidak sesuai dengan kenyataan dan cenderung menyudutkan atau mendiskreditkan nama baik seseorang, maka ada baiknya saya meluruskan berita-berita di medsos yang keliru tersebut. Tidak ada maksud lain, terima kasih, tulis Dai Bahtiar. Kasus Vina Cirebon memasuki babak baru. Dalam beberapa hari terakhir, di media sosial berseliweran informasi terkait keterlibatan Brigjen Adi Vivit Agustadi dalam kasus tersebut. Brigjen Vivit adalah putra dari mantan Kapolri Dai Bahtiar yang pernah menjabat sebagai Kapolres Cirebon tahun 2016 hingga 2018 dengan pangkat AKBP. Brigjen Vivit pun dianggap ikut bertanggung jawab dalam kasus Vina Cirebon yang hingga saat ini belum tuntas. Menanggapi kabar viralnya kabar tersebut, kini beredar flyer yang berisi klarifikasi keterkaitan Brigjen Vivit. Klarifikasi itu diduga kuat berasal dari Dai Bahtiar. Dalam klarifikasinya itu disebutkan, saat terjadi pembunuhan terhadap Vina dan Eki pacarnya, Kapolres Cirebon saat itu adalah AKBP Indra Jafar. Jenderal Purnawirawan Dai Bahtiar menyebut jika sang anak, Adi Vivit menjabat Kapolres Cirebon pada Desember 2016, sedangkan kasus itu terjadi pada Agustus 2016. Terkait keterlibatan cucunya, yakni Alif Bahtiar dalam kasus Vina, Dai katakan jika pada saat itu sang cucu masih berusia 2 tahun. Hotman Paris desak Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus Vina Cirebon yang sedang berjalan. Pengacara kondang itu meminta untuk membentuk komite khusus mengusut tuntas kasus Vina Cirebon. Sebelumnya Hotman Paris juga minta tolong ke Presiden Jokowi saat 2 DPO kasus Vina diralat, hingga disebut DPO hanya 1 orang, Peggy Setiawan. Permintaan itu disampaikan Hotman di Instagramnya pada Sabtu, 9 Juni 2024, malam. Komite yang dibuat Jokowi itu diharapkan bisa menyelidiki kasus Vina dari awal sampai mengakibatkan 8 orang sudah dihukum, bahkan 7 diantaranya penjara seumur hidup. Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman 911, mengimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini, kata Hotman. Selain itu, Hotman Paris juga meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini berjalan, pasca penangkapan Peggy Setiawan yang disebut buronan pembunuh Vina. Menurutnya, penyidikan kasus Vina ini tidak bisa dilanjutkan, karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Tunda dulu proses pro justia yang sekarang, tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016 ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain, ya, pinta Hotman. Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Liga Akbar, dengan kuasa hukumnya, Yuwadia Alamsyah, memiliki sosok yang ditarget, setelah keduanya buka suara soal kesaksian palsu. Seperti diketahui, Liga mengakui bahwa kesaksiannya 8 tahun silam adalah rekayasa yang dilakukan bersama penyidik. Kesaksian Liga pada tahun 2016, akhirnya membuat 8 orang ditangkap dan divonis sebagai pelaku. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak. 3 orang atas nama Peggy, Andi dan Dani dinyatakan buron. Dalam BAP tahun 2016, Liga Akbar disebut ikut bersama Vina dan Eki setelah nongkrong di warung dekat SMA 4 Cirebon. Mereka bertiga lalu melewati SMPN 11 Cirebon. Mereka kemudian dilempari sekelompok pemuda dan dikejar menggunakan sepeda motor. Liga Akbar menyelamatkan diri masuk gang kemudian mencari jalan untuk pulang ke rumah. Padahal, kejadian itu tak dialaminya. Yudia pun mengatakan, dengan berkata jujurnya sang klien, Liga, ia menarget Peggy Setiawan yang saat ini ditahan dan berstatus tersangka bisa bebas. Selain Peggy, para terpidana yang telah divonis sebagai pembunuh Vina juga bisa mendapat bukti baru untuk menguatkan alibinya. Yang kedua, target kedua itu, dengan Peggy Setiawan bisa diselesaikan, bisa dilepas, ini akan membuat efek juga ke yang sudah tervonis, ujarnya. Yudia pun menyampaikan,
Liga sudah mengungkapkan nama penyidik yang mengarahkannya membuat kesaksian palsu ke pihak Polda Jabar saat diperiksa beberapa waktu lalu. Keterangan sejumlah saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 lalu berubah. Mulai dari Liga Akbar yang menarik keterangannya hingga keterangan Suroto yang berbeda dengan BAP dan putusan sidang saat 2016 lalu. Sementara itu, Pegi yang diketahui sudah menjalani tes psikologi pun menunjukkan keterangan dan pengakuan yang konsisten. Suroto mengatakan, foto beredar mengenai kondisi Vina saat kejadian berbeda dengan apa yang ia lihat. Ia memastikan saat itu kondisi Vina mengalami luka lebam penuh darah saat pertama kali ditolong. Liga Akbar Cahyana muncul mencabut pernyataannya saat BAP tahun 2016 silam terkait tewasnya Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam di Jembatan Talun, Cirebon. Liga Akbar mencabut pernyataan dirinya yang mengaku melihat aksi pelemparan batu terhadap Vina dan Eki. Tony RM, kuasa hukum Pegi Setiawan alias Perong, menyebut kliennya konsisten saat memberikan keterangan dalam meriah acara pemeriksaan BAP-nya. Hal itu, kata dia, yang membuat penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jabar melakukan tes psikologi terhadap kliennya. Tony pun mempersilakan penyidik kembali melakukan tes lainnya terhadap Pegi, demi membuka kasus ini agar terang benderang. Rencananya, Polda Jabar bakal melakukan tes poligraf atau tes kebohongan kepada Pegi Setiawan alias Perong pada Rabu 12 Juni 2024 di Polda Jabar. Viral cucu ex-Kapolri jadi tertuduh kasus Vina, nama Alif Bahtiar mencuat. Sosok tertuduh selain Egy Ripra viral di media sosial baru-baru ini. Sosok yang dituding ini disebut bernama Alif Bahtiar. Dalam unggahan yang beredar terlihat bahwa terkait Alif Bahtiar ini terdapat beberapa foto. Di antaranya ada foto sejumlah anggota polisi bahkan sosok yang bergerak jenderal. Dalam narasi yang beredar ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar bukanlah orang sembarangan. Dia disebut merupakan cucu ex-Kapolri Dai Bahtiar yang menjabat pada periode tahun 2001 sampai tahun 2005. Ayah dari Alif Bahtiar ini juga disebut sebagai mantan Kapolres Cirebon. Sehingga dalam narasi ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar merupakan pelaku sebenarnya alias Pegi Perong. Unggahan ini salah satunya diunggah oleh akun @opesi **** per tanggal 8 Juni tahun 2024. Unggahan ini di-retweet hingga lebih dari 3.000 kali, dikomentari lebih dari 600 kali, dan dilihat sampai 1,8 juta kali. Terkait unggahan ini, rupanya banyak dari netizen yang tidak percaya. Dilihat dari komentar, unggahan ini justru mendapat reaksi cibiran dari netizen. Dikutip dari Tribun Jabar, belakangan ini beredar klarifikasi yang disampaikan oleh Dai Bahtiar dalam bentuk flyer. Dalam flyer tersebut dijelaskan, berdasarkan hasil penelusuran data di media serta cross-check dengan beberapa pihak, diperoleh keterangan yang sangat tidak sesuai dengan berita-berita di medsos. Masih dalam flyer tersebut, Dai Bahtiar membeberkan beberapa fakta yang perlu diketahui oleh masyarakat. Pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan Vina dan Eki tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Kapolres Cirebon Kota kala itu dijabat oleh Indra Jafar yang pada saat itu berpangkat AKBP. Kasus yang awalnya ditangani oleh Polres Cirebon Kota, kemudian ditarik di Polda Jabar sehingga berkas perkara beserta para tersangka tidak ada lagi di Polres Cirebon Kota. Pada Oktober tahun 2016, kasus pembunuhan Eki dan Vina ini divonis oleh pengadilan. Baru pada Desember tahun 2016, anak dari Dai Bahtiar, yaitu Adi Vivit Agustadi yang pada saat itu berpangkat AKBP dimutasi menjadi Kapolres Cirebon Kota. Pada saat Adi Vivit menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota, kasus telah diambil alih oleh Polda Jabar dan kasus sudah divonis di PN, sehingga tanggung jawab DPO sudah berada di Polda Jabar, ujar Dai Bahtiar dikutip tribuncirebon.com, Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2024.
Masih dalam flyer yang beredar, kemudian ada lagi viral di media sosial tentang pelakunya Alif Bahtiar yang disebut-sebut anak dari Adi Vivit. Sedangkan saat itu, anaknya Adi Vivit yang laki-laki masih berusia 2 tahun, hal tersebut dibantah sendiri oleh netizen. Karena ada bantahan dari sesama netizen, muncul lagi berita yang beredar bahwa pelakunya anak dari Nina Agustina, anak pertama Dai Bahtiar. Nina Agustina sendiri diketahui sekarang ini menjabat sebagai Bupati Indramayu sejak tahun 2022. Adapun putranya yakni Andika di tahun 2016 masih sekolah kelas 2 SMA di Jakarta. Kemudian lulus dan masuk Akpol pada tahun 2022. Andika sama sekali tidak pernah tinggal di kota Cirebon, tulis keterangan dalam flyer tersebut. Diketahui kasus pembunuhan Eki dan Vina ini menjadi perhatian publik, apalagi setelah dibuat film layar lebar. Hal ini yang membuat netizen banyak berasumsi dan meruntut ke belakang hingga mengarah kepada Brigjen Pol Adi Vivit Agustadi yang saat ini menjabat sebagai Wakapolda DIY. Apalagi Adi Vivit sendiri merupakan polisi yang berprestasi. Selain karena anak mantan Kapolri, Adi Vivit merupakan salah seorang Pati Polri termuda di angkatannya. Ia juga pernah menjabat sebagai ajudan Presiden RI Joko Widodo. Sehingga semakin menarik untuk diberitakan apalagi dengan bumbu-bumbu dan tambahan-tambahan keterangan yang tidak benar. Karena pemberitaan kasus tersebut sudah tidak sesuai dengan kenyataan dan cenderung menyudutkan atau mendiskreditkan nama baik seseorang, maka ada baiknya saya meluruskan berita-berita di medsos yang keliru tersebut. Tidak ada maksud lain, terima kasih, tulis Dai Bahtiar. Kasus Vina Cirebon memasuki babak baru. Dalam beberapa hari terakhir, di media sosial berseliweran informasi terkait keterlibatan Brigjen Adi Vivit Agustadi dalam kasus tersebut. Brigjen Vivit adalah putra dari mantan Kapolri Dai Bahtiar yang pernah menjabat sebagai Kapolres Cirebon tahun 2016 hingga 2018 dengan pangkat AKBP. Brigjen Vivit pun dianggap ikut bertanggung jawab dalam kasus Vina Cirebon yang hingga saat ini belum tuntas. Menanggapi kabar viralnya kabar tersebut, kini beredar flyer yang berisi klarifikasi keterkaitan Brigjen Vivit. Klarifikasi itu diduga kuat berasal dari Dai Bahtiar. Dalam klarifikasinya itu disebutkan, saat terjadi pembunuhan terhadap Vina dan Eki pacarnya, Kapolres Cirebon saat itu adalah AKBP Indra Jafar. Jenderal Purnawirawan Dai Bahtiar menyebut jika sang anak, Adi Vivit menjabat Kapolres Cirebon pada Desember 2016, sedangkan kasus itu terjadi pada Agustus 2016. Terkait keterlibatan cucunya, yakni Alif Bahtiar dalam kasus Vina, Dai katakan jika pada saat itu sang cucu masih berusia 2 tahun. Hotman Paris desak Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus Vina Cirebon yang sedang berjalan. Pengacara kondang itu meminta untuk membentuk komite khusus mengusut tuntas kasus Vina Cirebon. Sebelumnya Hotman Paris juga minta tolong ke Presiden Jokowi saat 2 DPO kasus Vina diralat, hingga disebut DPO hanya 1 orang, Peggy Setiawan. Permintaan itu disampaikan Hotman di Instagramnya pada Sabtu, 9 Juni 2024, malam. Komite yang dibuat Jokowi itu diharapkan bisa menyelidiki kasus Vina dari awal sampai mengakibatkan 8 orang sudah dihukum, bahkan 7 diantaranya penjara seumur hidup. Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman 911, mengimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini, kata Hotman. Selain itu, Hotman Paris juga meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini berjalan, pasca penangkapan Peggy Setiawan yang disebut buronan pembunuh Vina. Menurutnya, penyidikan kasus Vina ini tidak bisa dilanjutkan, karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Tunda dulu proses pro justitia yang sekarang, tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016 ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain, ya, pinta Hotman. Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Liga Akbar, dengan kuasa hukumnya, Yuwadia Alamsyah, memiliki sosok yang ditarget, setelah keduanya buka suara soal kesaksian palsu. Seperti diketahui,
Liga mengakui bahwa kesaksiannya 8 tahun silam adalah rekayasa yang dilakukan bersama penyidik. Kesaksian Liga pada tahun 2016 akhirnya membuat 8 orang ditangkap dan divonis sebagai pelaku. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak. 3 orang atas nama Peggy, Andi dan Dani dinyatakan buron. Dalam BAP tahun 2016, Liga Akbar disebut ikut bersama Vina dan Eki setelah nongkrong di warung dekat SMA 4 Cirebon. Mereka bertiga lalu melewati SMPN 11 Cirebon. Mereka kemudian dilempari sekelompok pemuda dan dikejar menggunakan sepeda motor. Liga Akbar menyelamatkan diri masuk gang kemudian mencari jalan untuk pulang ke rumah. Padahal, kejadian itu tak dialaminya. Yudia pun mengatakan, dengan berkata jujurnya sang klien, Liga, ia menarget Peggy Setiawan yang saat ini ditahan dan berstatus tersangka bisa bebas. Selain Peggy, para terpidana yang telah divonis sebagai pembunuh Vina juga bisa mendapat bukti baru untuk menguatkan alibinya. Yang kedua, target kedua itu, dengan Peggy Setiawan bisa diselesaikan, bisa dilepas, ini akan membuat efek juga ke yang sudah tervonis, ujarnya. Yudia pun menyampaikan, Liga sudah mengungkapkan nama penyidik yang mengarahkannya membuat kesaksian palsu ke pihak Polda Jabar saat diperiksa beberapa waktu lalu. Keterangan sejumlah saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 lalu berubah. Mulai dari Liga Akbar yang menarik keterangannya hingga keterangan Suroto yang berbeda dengan BAP dan putusan sidang saat 2016 lalu. Sementara itu, Peggy yang diketahui sudah menjalani tes psikologi pun menunjukkan keterangan dan pengakuan yang konsisten. Suroto mengatakan, foto beredar mengenai kondisi Vina saat kejadian berbeda dengan apa yang ia lihat. Ia memastikan saat itu kondisi Vina mengalami luka lebam penuh darah saat pertama kali ditolong. Liga Akbar Cahyana muncul mencabut pernyataannya saat BAP tahun 2016 silam terkait tewasnya Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam di Jembatan Talun, Cirebon. Liga Akbar mencabut pernyataan dirinya yang mengaku melihat aksi pelemparan batu terhadap Vina dan Eki. Tony RM, kuasa hukum Peggy Setiawan alias Perong, menyebut kliennya konsisten saat memberikan keterangan dalam meriah acara pemeriksaan BAP-nya. Hal itu, kata dia, yang membuat penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jabar melakukan tes psikologi terhadap kliennya. Tony pun mempersilakan penyidik kembali melakukan tes lainnya terhadap Peggy, demi membuka kasus ini agar terang benderang. Rencananya, Polda Jabar bakal melakukan tes poligraf atau tes kebohongan kepada Peggy Setiawan alias Perong pada Rabu 12 Juni 2024 di Polda Jabar. Viral cucu ex-Kapolri jadi tertuduh kasus Vina, nama Alif Bahtiar mencuat. Sosok tertuduh selain Egy Ripra viral di media sosial baru-baru ini. Sosok yang dituding ini disebut bernama Alif Bahtiar. Dalam unggahan yang beredar terlihat bahwa terkait Alif Bahtiar ini terdapat beberapa foto. Di antaranya ada foto sejumlah anggota polisi bahkan sosok yang bergerak jenderal. Dalam narasi yang beredar ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar bukanlah orang sembarangan. Dia disebut merupakan cucu ex-Kapolri Day Bahtiar yang menjabat pada periode tahun 2001 sampai tahun 2005. Ayah dari Alif Bahtiar ini juga disebut sebagai mantan Kapolres Cirebon. Sehingga dalam narasi ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar merupakan pelaku sebenarnya alias Peggy Perong. Unggahan ini salah satunya diunggah oleh akun @opesi **** per tanggal 8 Juni tahun 2024. Unggahan ini di-retweet hingga lebih dari 3.000 kali, dikomentari lebih dari 600 kali, dan dilihat sampai 1,8 juta kali. Terkait unggahan ini, rupanya banyak dari netizen yang tidak percaya. Dilihat dari komentar,
Unggahan ini justru mendapat reaksi cibiran dari netizen. Dikutip dari Tribun Jabar, belakangan ini beredar klarifikasi yang disampaikan oleh Dai Bahtiar dalam bentuk flyer. Dalam flyer tersebut dijelaskan, berdasarkan hasil penelusuran data di media serta cross-check dengan beberapa pihak, diperoleh keterangan yang sangat tidak sesuai dengan berita-berita di medsos. Masih dalam flyer tersebut, Dai Bahtiar membeberkan beberapa fakta yang perlu diketahui oleh masyarakat. Pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan Vina dan Eki tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Kapolres Cirebon Kota kala itu dijabat oleh Indra Jafar yang pada saat itu berpangkat AKBP. Kasus yang awalnya ditangani oleh Polres Cirebon Kota, kemudian ditarik di Polda Jabar sehingga berkas perkara beserta para tersangka tidak ada lagi di Polres Cirebon Kota. Pada Oktober tahun 2016, kasus pembunuhan Eki dan Vina ini divonis oleh pengadilan. Baru pada Desember tahun 2016, anak dari Dai Bahtiar, yaitu Adi Vivit Agustadi yang pada saat itu berpangkat AKBP dimutasi menjadi Kapolres Cirebon Kota. Pada saat Adi Vivit menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota, kasus telah diambil alih oleh Polda Jabar dan kasus sudah divonis di PN, sehingga tanggung jawab DPO sudah berada di Polda Jabar, ujar Dai Bahtiar dikutip tribuncirebon.com, Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2024. Masih dalam flyer yang beredar, kemudian ada lagi viral di media sosial tentang pelakunya Alif Bahtiar yang disebut-sebut anak dari Adi Vivit. Sedangkan saat itu, anaknya Adi Vivit yang laki-laki masih berusia 2 tahun, hal tersebut dibantah sendiri oleh netizen. Karena ada bantahan dari sesama netizen, muncul lagi berita yang beredar bahwa pelakunya anak dari Nina Agustina, anak pertama Dai Bahtiar. Nina Agustina sendiri diketahui sekarang ini menjabat sebagai Bupati Indramayu sejak tahun 2022. Adapun putranya yakni Andika di tahun 2016 masih sekolah kelas 2 SMA di Jakarta. Kemudian lulus dan masuk Akpol pada tahun 2022. Andika sama sekali tidak pernah tinggal di kota Cirebon, tulis keterangan dalam flyer tersebut. Diketahui kasus pembunuhan Eki dan Vina ini menjadi perhatian publik, apalagi setelah dibuat film layar lebar. Hal ini yang membuat netizen banyak berasumsi dan meruntut ke belakang hingga mengarah kepada Brigjen Pol Adi Vivit Agustadi yang saat ini menjabat sebagai Wakapolda DIY. Apalagi Adi Vivit sendiri merupakan polisi yang berprestasi. Selain karena anak mantan Kapolri, Adi Vivit merupakan salah seorang Pati Polri termuda di angkatannya. Ia juga pernah menjabat sebagai ajudan Presiden RI Joko Widodo. Sehingga semakin menarik untuk diberitakan apalagi dengan bumbu-bumbu dan tambahan-tambahan keterangan yang tidak benar. Karena pemberitaan kasus tersebut sudah tidak sesuai dengan kenyataan dan cenderung menyudutkan atau mendiskreditkan nama baik seseorang, maka ada baiknya saya meluruskan berita-berita di medsos yang keliru tersebut. Tidak ada maksud lain, terima kasih, tulis Dai Bahtiar. Kasus Vina Cirebon memasuki babak baru. Dalam beberapa hari terakhir, di media sosial berseliweran informasi terkait keterlibatan Brigjen Adi Vivit Agustadi dalam kasus tersebut. Brigjen Vivit adalah putra dari mantan Kapolri Dai Bahtiar yang pernah menjabat sebagai Kapolres Cirebon tahun 2016 hingga 2018 dengan pangkat AKBP. Brigjen Vivit pun dianggap ikut bertanggung jawab dalam kasus Vina Cirebon yang hingga saat ini belum tuntas. Menanggapi kabar viralnya kabar tersebut, kini beredar flyer yang berisi klarifikasi keterkaitan Brigjen Vivit. Klarifikasi itu diduga kuat berasal dari Dai Bahtiar. Dalam klarifikasinya itu disebutkan, saat terjadi pembunuhan terhadap Vina dan Eki pacarnya, Kapolres Cirebon saat itu adalah AKBP Indra Jafar. Jenderal Purnawirawan Dai Bahtiar menyebut jika sang anak, Adi Vivit menjabat Kapolres Cirebon pada Desember 2016, sedangkan kasus itu terjadi pada Agustus 2016. Terkait keterlibatan cucunya, yakni Alif Bahtiar dalam kasus Vina, Dai katakan jika pada saat itu sang cucu masih berusia 2 tahun. Hotman Paris desak Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus Vina Cirebon yang sedang berjalan. Pengacara kondang itu meminta untuk membentuk komite khusus mengusut tuntas kasus Vina Cirebon. Sebelumnya Hotman Paris juga minta tolong ke Presiden Jokowi saat 2 DPO kasus Vina diralat, hingga disebut DPO hanya 1 orang, Peggy Setiawan.
Permintaan itu disampaikan Hotman di Instagramnya pada Sabtu, 9 Juni 2024, malam. Komite yang dibuat Jokowi itu diharapkan bisa menyelidiki kasus Vina dari awal sampai mengakibatkan 8 orang sudah dihukum, bahkan 7 diantaranya penjara seumur hidup. Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman 911, mengimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini, kata Hotman. Selain itu, Hotman Paris juga meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini berjalan, pasca penangkapan Peggy Setiawan yang disebut buronan pembunuh Vina. Menurutnya, penyidikan kasus Vina ini tidak bisa dilanjutkan, karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Tunda dulu proses pro justia yang sekarang, tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016 ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain, ya, pinta Hotman. Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Liga Akbar, dengan kuasa hukumnya, Yuwadia Alamsyah, memiliki sosok yang ditarget, setelah keduanya buka suara soal kesaksian palsu. Seperti diketahui, Liga mengakui bahwa kesaksiannya 8 tahun silam adalah rekayasa yang dilakukan bersama penyidik. Kesaksian Liga pada tahun 2016, akhirnya membuat 8 orang ditangkap dan divonis sebagai pelaku. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak. 3 orang atas nama Peggy, Andi dan Dani dinyatakan buron. Dalam BAP tahun 2016, Liga Akbar disebut ikut bersama Vina dan Eki setelah nongkrong di warung dekat SMA 4 Cirebon. Mereka bertiga lalu melewati SMPN 11 Cirebon. Mereka kemudian dilempari sekelompok pemuda dan dikejar menggunakan sepeda motor. Liga Akbar menyelamatkan diri masuk gang kemudian mencari jalan untuk pulang ke rumah. Padahal, kejadian itu tak dialaminya. Yudia pun mengatakan, dengan berkata jujurnya sang klien, Liga, ia menarget Peggy Setiawan yang saat ini ditahan dan berstatus tersangka bisa bebas. Selain Peggy, para terpidana yang telah divonis sebagai pembunuh Vina juga bisa mendapat bukti baru untuk menguatkan alibinya. Yang kedua, target kedua itu, dengan Peggy Setiawan bisa diselesaikan, bisa dilepas, ini akan membuat efek juga ke yang sudah tervonis, ujarnya. Yudia pun menyampaikan, Liga sudah mengungkapkan nama penyidik yang mengarahkannya membuat kesaksian palsu ke pihak Polda Jabar saat diperiksa beberapa waktu lalu. Keterangan sejumlah saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 lalu berubah. Mulai dari Liga Akbar yang menarik keterangannya hingga keterangan Suroto yang berbeda dengan BAP dan putusan sidang saat 2016 lalu. Sementara itu, Peggy yang diketahui sudah menjalani tes psikologi pun menunjukkan keterangan dan pengakuan yang konsisten. Suroto mengatakan, foto beredar mengenai kondisi Vina saat kejadian berbeda dengan apa yang ia lihat. Ia memastikan saat itu kondisi Vina mengalami luka lebam penuh darah saat pertama kali ditolong. Liga Akbar Cahyana muncul mencabut pernyataannya saat BAP tahun 2016 silam terkait tewasnya Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam di Jembatan Talun, Cirebon. Liga Akbar mencabut pernyataan dirinya yang mengaku melihat aksi pelemparan batu terhadap Vina dan Eki. Tony RM, kuasa hukum Peggy Setiawan alias Perong, menyebut kliennya konsisten saat memberikan keterangan dalam meriah acara pemeriksaan BAP-nya. Hal itu, kata dia, yang membuat penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jabar melakukan tes psikologi terhadap kliennya. Tony pun mempersilakan penyidik kembali melakukan tes lainnya terhadap Peggy, demi membuka kasus ini agar terang benderang. Rencananya, Polda Jabar bakal melakukan tes poligraf atau tes kebohongan kepada Peggy Setiawan alias Perong pada Rabu 12 Juni 2024 di Polda Jabar.
Viral cucu ex-Kapolri jadi tertuduh kasus Vina, nama Alif Bahtiar mencuat. Sosok tertuduh selain Egy Ripra viral di media sosial baru-baru ini. Sosok yang dituding ini disebut bernama Alif Bahtiar. Dalam unggahan yang beredar terlihat bahwa terkait Alif Bahtiar ini terdapat beberapa foto. Di antaranya ada foto sejumlah anggota polisi bahkan sosok yang bergerak jenderal. Dalam narasi yang beredar ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar bukanlah orang sembarangan. Dia disebut merupakan cucu ex-Kapolri Day Bahtiar yang menjabat pada periode tahun 2001 sampai tahun 2005. Ayah dari Alif Bahtiar ini juga disebut sebagai mantan Kapolres Cirebon. Sehingga dalam narasi ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar merupakan pelaku sebenarnya alias Pegiprong. Unggahan ini salah satunya diunggah oleh akun @opesi **** per tanggal 8 Juni tahun 2024. Unggahan ini di-retweet hingga lebih dari 3.000 kali, dikomentari lebih dari 600 kali, dan dilihat sampai 1,8 juta kali. Terkait unggahan ini, rupanya banyak dari netizen yang tidak percaya. Dilihat dari komentar, unggahan ini justru mendapat reaksi cibiran dari netizen. Dikutip dari Tribun Jabar, belakangan ini beredar klarifikasi yang disampaikan oleh Day Bahtiar dalam bentuk flyer. Dalam flyer tersebut dijelaskan, berdasarkan hasil penelusuran data di media serta cross-check dengan beberapa pihak, diperoleh keterangan yang sangat tidak sesuai dengan berita-berita di medsos. Masih dalam flyer tersebut, Day Bahtiar membeberkan beberapa fakta yang perlu diketahui oleh masyarakat. Pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan Vina dan Eki tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Kapolres Cirebon Kota kala itu dijabat oleh Indra Jafar yang pada saat itu berpangkat AKBP. Kasus yang awalnya ditangani oleh Polres Cirebon Kota, kemudian ditarik di Polda Jabar sehingga berkas perkara beserta para tersangka tidak ada lagi di Polres Cirebon Kota. Pada Oktober tahun 2016, kasus pembunuhan Eki dan Vina ini divonis oleh pengadilan. Baru pada Desember tahun 2016, anak dari Day Bahtiar, yaitu Adi Vivit Agustadi yang pada saat itu berpangkat AKBP dimutasi menjadi Kapolres Cirebon Kota. Pada saat Adi Vivit menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota, kasus telah diambil alih oleh Polda Jabar dan kasus sudah divonis di PN, sehingga tanggung jawab DPO sudah berada di Polda Jabar, ujar Day Bahtiar dikutip tribuncirebon.com, Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2024. Masih dalam flyer yang beredar, kemudian ada lagi viral di media sosial tentang pelakunya Alif Bahtiar yang disebut-sebut anak dari Adi Vivit. Sedangkan saat itu, anaknya Adi Vivit yang laki-laki masih berusia 2 tahun, hal tersebut dibantah sendiri oleh netizen. Karena ada bantahan dari sesama netizen, muncul lagi berita yang beredar bahwa pelakunya anak dari Nina Agustina, anak pertama Day Bahtiar. Nina Agustina sendiri diketahui sekarang ini menjabat sebagai Bupati Indramayu sejak tahun 2022. Adapun putranya yakni Andika di tahun 2016 masih sekolah kelas 2 SMA di Jakarta. Kemudian lulus dan masuk Akpol pada tahun 2022. Andika sama sekali tidak pernah tinggal di kota Cirebon, tulis keterangan dalam flyer tersebut. Diketahui kasus pembunuhan Eki dan Vina ini menjadi perhatian publik, apalagi setelah dibuat film layar lebar. Hal ini yang membuat netizen banyak berasumsi dan meruntut ke belakang hingga mengarah kepada Brigjen Pol Adi Vivit Agustadi yang saat ini menjabat sebagai Wakapolda DIY. Apalagi Adi Vivit sendiri merupakan polisi yang berprestasi. Selain karena anak mantan Kapolri, Adi Vivit merupakan salah seorang Pati Polri termuda di angkatannya. Ia juga pernah menjabat sebagai ajudan Presiden RI Joko Widodo. Sehingga semakin menarik untuk diberitakan apalagi dengan bumbu-bumbu dan tambahan-tambahan keterangan yang tidak benar. Karena pemberitaan kasus tersebut sudah tidak sesuai dengan kenyataan dan cenderung menyudutkan atau mendiskreditkan nama baik seseorang, maka ada baiknya saya meluruskan berita-berita di medsos yang keliru tersebut. Tidak ada maksud lain, terima kasih, tulis Day Bahtiar. Kasus Vina Cirebon memasuki babak baru. Dalam beberapa hari terakhir, di media sosial berseliweran informasi terkait keterlibatan Brigjen Adi Vivit Agustadi dalam kasus tersebut. Brigjen Vivit adalah putra dari mantan Kapolri Day Bahtiar yang pernah menjabat sebagai Kapolres Cirebon tahun 2016 hingga 2018 dengan pangkat AKBP. Brigjen Vivit pun dianggap ikut bertanggung jawab dalam kasus Vina Cirebon yang hingga saat ini belum tuntas. Menanggapi kabar viralnya kabar tersebut, kini beredar flyer yang berisi klarifikasi keterkaitan Brigjen Vivit. Klarifikasi itu diduga kuat berasal dari Day Bahtiar. Dalam klarifikasinya itu disebutkan,
Saat terjadi pembunuhan terhadap Vina dan Eki pacarnya, Kapolres Cirebon saat itu adalah AKBP Indra Jafar. Jenderal Purnawirawan Dai Bahtiar menyebut jika sang anak, Adi Vivit menjabat Kapolres Cirebon pada Desember 2016, sedangkan kasus itu terjadi pada Agustus 2016. Terkait keterlibatan cucunya, yakni Alif Bahtiar dalam kasus Vina, Dai katakan jika pada saat itu sang cucu masih berusia 2 tahun. Hotman Paris desak Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus Vina Cirebon yang sedang berjalan. Pengacara kondang itu meminta untuk membentuk komite khusus mengusut tuntas kasus Vina Cirebon. Sebelumnya Hotman Paris juga minta tolong ke Presiden Jokowi saat 2 DPO kasus Vina diralat, hingga disebut DPO hanya 1 orang, Peggy Setiawan. Permintaan itu disampaikan Hotman di Instagramnya pada Sabtu, 9 Juni 2024, malam. Komite yang dibuat Jokowi itu diharapkan bisa menyelidiki kasus Vina dari awal sampai mengakibatkan 8 orang sudah dihukum, bahkan 7 diantaranya penjara seumur hidup. Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman 911, mengimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini, kata Hotman. Selain itu, Hotman Paris juga meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini berjalan, pasca penangkapan Peggy Setiawan yang disebut buronan pembunuh Vina. Menurutnya, penyidikan kasus Vina ini tidak bisa dilanjutkan, karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Tunda dulu proses pro justitia yang sekarang, tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016 ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain, ya, pinta Hotman. Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Liga Akbar, dengan kuasa hukumnya, Yuwadia Alamsyah, memiliki sosok yang ditarget, setelah keduanya buka suara soal kesaksian palsu. Seperti diketahui, Liga mengakui bahwa kesaksiannya 8 tahun silam adalah rekayasa yang dilakukan bersama penyidik. Kesaksian Liga pada tahun 2016, akhirnya membuat 8 orang ditangkap dan divonis sebagai pelaku. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak. 3 orang atas nama Peggy, Andi dan Dani dinyatakan buron. Dalam BAP tahun 2016, Liga Akbar disebut ikut bersama Vina dan Eki setelah nongkrong di warung dekat SMA 4 Cirebon. Mereka bertiga lalu melewati SMPN 11 Cirebon. Mereka kemudian dilempari sekelompok pemuda dan dikejar menggunakan sepeda motor. Liga Akbar menyelamatkan diri masuk gang kemudian mencari jalan untuk pulang ke rumah. Padahal, kejadian itu tak dialaminya. Yudia pun mengatakan, dengan berkata jujurnya sang klien, Liga, ia menarget Peggy Setiawan yang saat ini ditahan dan berstatus tersangka bisa bebas. Selain Peggy, para terpidana yang telah divonis sebagai pembunuh Vina juga bisa mendapat bukti baru untuk menguatkan alibinya. Yang kedua, target kedua itu, dengan Peggy Setiawan bisa diselesaikan, bisa dilepas, ini akan membuat efek juga ke yang sudah tervonis, ujarnya. Yudia pun menyampaikan, Liga sudah mengungkapkan nama penyidik yang mengarahkannya membuat kesaksian palsu ke pihak Polda Jabar saat diperiksa beberapa waktu lalu. Keterangan sejumlah saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 lalu berubah. Mulai dari Liga Akbar yang menarik keterangannya hingga keterangan Suroto yang berbeda dengan BAP dan putusan sidang saat 2016 lalu. Sementara itu, Peggy yang diketahui sudah menjalani tes psikologi pun menunjukkan keterangan dan pengakuan yang konsisten. Suroto mengatakan, foto beredar mengenai kondisi Vina saat kejadian berbeda dengan apa yang ia lihat. Ia memastikan saat itu kondisi Vina mengalami luka lebam penuh darah saat pertama kali ditolong. Liga Akbar Cahyana muncul mencabut pernyataannya saat BAP tahun 2016 silam terkait tewasnya Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam di Jembatan Talun, Cirebon. Liga Akbar mencabut pernyataan dirinya yang mengaku melihat aksi pelemparan batu terhadap Vina dan Eki. Tony RM, kuasa hukum Peggy Setiawan alias Perong, menyebut kliennya konsisten saat memberikan keterangan dalam meriah acara pemeriksaan BAP-nya.
Hal itu, kata dia, yang membuat penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jabar melakukan tes psikologi terhadap kliennya. Tony pun mempersilakan penyidik kembali melakukan tes lainnya terhadap Peggy, demi membuka kasus ini agar terang benderang. Rencananya, Polda Jabar bakal melakukan tes poligraf atau tes kebohongan kepada Peggy Setiawan alias Perong pada Rabu 12 Juni 2024 di Polda Jabar. Viral cucu ex-Kapolri jadi tertuduh kasus Vina, nama Alif Bahtiar mencuat. Sosok tertuduh selain Egy Ripra viral di media sosial baru-baru ini. Sosok yang dituding ini disebut bernama Alif Bahtiar. Dalam unggahan yang beredar terlihat bahwa terkait Alif Bahtiar ini terdapat beberapa foto. Di antaranya ada foto sejumlah anggota polisi bahkan sosok yang bergerak jenderal. Dalam narasi yang beredar ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar bukanlah orang sembarangan. Dia disebut merupakan cucu ex-Kapolri Dai Bahtiar yang menjabat pada periode tahun 2001 sampai tahun 2005. Ayah dari Alif Bahtiar ini juga disebut sebagai mantan Kapolres Cirebon. Sehingga dalam narasi ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar merupakan pelaku sebenarnya alias Peggy Perong. Unggahan ini salah satunya diunggah oleh akun @opesi **** per tanggal 8 Juni tahun 2024. Unggahan ini di-retweet hingga lebih dari 3.000 kali. Dikomentari lebih dari 600 kali, dan dilihat sampai 1,8 juta kali. Terkait unggahan ini, rupanya banyak dari netizen yang tidak percaya. Dilihat dari komentar, unggahan ini justru mendapat reaksi cibiran dari netizen. Dikutip dari Tribun Jabar, belakangan ini beredar klarifikasi yang disampaikan oleh Dai Bahtiar dalam bentuk flyer. Dalam flyer tersebut dijelaskan, berdasarkan hasil penelusuran data di media serta cross-check dengan beberapa pihak, diperoleh keterangan yang sangat tidak sesuai dengan berita-berita di medsos. Masih dalam flyer tersebut, Dai Bahtiar membeberkan beberapa fakta yang perlu diketahui oleh masyarakat. Pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan Vina dan Eki tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Kapolres Cirebon Kota kala itu dijabat oleh Indra Jafar yang pada saat itu berpangkat AKBP. Kasus yang awalnya ditangani oleh Polres Cirebon Kota, kemudian ditarik di Polda Jabar sehingga berkas perkara beserta para tersangka tidak ada lagi di Polres Cirebon Kota. Pada Oktober tahun 2016, kasus pembunuhan Eki dan Vina ini divonis oleh pengadilan. Baru pada Desember tahun 2016, anak dari Dai Bahtiar, yaitu Adi Vivit Agustadi yang pada saat itu berpangkat AKBP dimutasi menjadi Kapolres Cirebon Kota. Pada saat Adi Vivit menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota, kasus telah diambil alih oleh Polda Jabar dan kasus sudah divonis di PN, sehingga tanggung jawab DPO sudah berada di Polda Jabar, ujar Dai Bahtiar dikutip tribuncirebon.com, Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2024. Masih dalam flyer yang beredar, kemudian ada lagi viral di media sosial tentang pelakunya Alif Bahtiar yang disebut-sebut anak dari Adi Vivit. Sedangkan saat itu, anaknya Adi Vivit yang laki-laki masih berusia 2 tahun, hal tersebut dibantah sendiri oleh netizen. Karena ada bantahan dari sesama netizen, muncul lagi berita yang beredar bahwa pelakunya anak dari Nina Agustina, anak pertama Dai Bahtiar. Nina Agustina sendiri diketahui sekarang ini menjabat sebagai Bupati Indramayu sejak tahun 2022. Adapun putranya yakni Andika di tahun 2016 masih sekolah kelas 2 SMA di Jakarta. Kemudian lulus dan masuk Akpol pada tahun 2022. Andika sama sekali tidak pernah tinggal di kota Cirebon, tulis keterangan dalam flyer tersebut. Diketahui kasus pembunuhan Eki dan Vina ini menjadi perhatian publik, apalagi setelah dibuat film layar lebar. Hal ini yang membuat netizen banyak berasumsi dan meruntut ke belakang hingga mengarah kepada Brigjen Pol Adi Vivit Agustadi yang saat ini menjabat sebagai Wakapolda DIY. Apalagi Adi Vivit sendiri merupakan polisi yang berprestasi. Selain karena anak mantan Kapolri, Adi Vivit merupakan salah seorang Pati Polri termuda di angkatannya. Ia juga pernah menjabat sebagai ajudan Presiden RI Joko Widodo. Sehingga semakin menarik untuk diberitakan apalagi dengan bumbu-bumbu dan tambahan-tambahan keterangan yang tidak benar.
Karena pemberitaan kasus tersebut sudah tidak sesuai dengan kenyataan dan cenderung menyudutkan atau mendiskreditkan nama baik seseorang, maka ada baiknya saya meluruskan berita-berita di medsos yang keliru tersebut. Tidak ada maksud lain, terima kasih, tulis Dai Bahtiar. Kasus Vina Cirebon memasuki babak baru. Dalam beberapa hari terakhir, di media sosial berseliweran informasi terkait keterlibatan Brigjen Adi Vivit Agustadi dalam kasus tersebut. Brigjen Vivit adalah putra dari mantan Kapolri Dai Bahtiar yang pernah menjabat sebagai Kapolres Cirebon tahun 2016 hingga 2018 dengan pangkat AKBP. Brigjen Vivit pun dianggap ikut bertanggung jawab dalam kasus Vina Cirebon yang hingga saat ini belum tuntas. Menanggapi kabar viralnya kabar tersebut, kini beredar flyer yang berisi klarifikasi keterkaitan Brigjen Vivit. Klarifikasi itu diduga kuat berasal dari Dai Bahtiar. Dalam klarifikasinya itu disebutkan, saat terjadi pembunuhan terhadap Vina dan Eki pacarnya, Kapolres Cirebon saat itu adalah AKBP Indra Jafar. Jenderal Purnawirawan Dai Bahtiar menyebut jika sang anak, Adi Vivit menjabat Kapolres Cirebon pada Desember 2016, sedangkan kasus itu terjadi pada Agustus 2016. Terkait keterlibatan cucunya, yakni Alif Bahtiar dalam kasus Vina, Dai katakan jika pada saat itu sang cucu masih berusia 2 tahun. Hotman Paris desak Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus Vina Cirebon yang sedang berjalan. Pengacara kondang itu meminta untuk membentuk komite khusus mengusut tuntas kasus Vina Cirebon. Sebelumnya Hotman Paris juga minta tolong ke Presiden Jokowi saat 2 DPO kasus Vina diralat, hingga disebut DPO hanya 1 orang, Peggy Setiawan. Permintaan itu disampaikan Hotman di Instagramnya pada Sabtu, 9 Juni 2024, malam. Komite yang dibuat Jokowi itu diharapkan bisa menyelidiki kasus Vina dari awal sampai mengakibatkan 8 orang sudah dihukum, bahkan 7 diantaranya penjara seumur hidup. Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman 911, mengimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini, kata Hotman. Selain itu, Hotman Paris juga meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini berjalan, pasca penangkapan Peggy Setiawan yang disebut buronan pembunuh Vina. Menurutnya, penyidikan kasus Vina ini tidak bisa dilanjutkan, karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Tunda dulu proses pro justitia yang sekarang, tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016 ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain, ya, pinta Hotman. Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Liga Akbar, dengan kuasa hukumnya, Yuwadia Alamsyah, memiliki sosok yang ditarget, setelah keduanya buka suara soal kesaksian palsu. Seperti diketahui, Liga mengakui bahwa kesaksiannya 8 tahun silam adalah rekayasa yang dilakukan bersama penyidik. Kesaksian Liga pada tahun 2016, akhirnya membuat 8 orang ditangkap dan divonis sebagai pelaku. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak. 3 orang atas nama Peggy, Andi dan Dani dinyatakan buron. Dalam BAP tahun 2016, Liga Akbar disebut ikut bersama Vina dan Eki setelah nongkrong di warung dekat SMA 4 Cirebon. Mereka bertiga lalu melewati SMPN 11 Cirebon. Mereka kemudian dilempari sekelompok pemuda dan dikejar menggunakan sepeda motor. Liga Akbar menyelamatkan diri masuk gang kemudian mencari jalan untuk pulang ke rumah. Padahal, kejadian itu tak dialaminya. Yudia pun mengatakan, dengan berkata jujurnya sang klien, Liga, ia menarget Peggy Setiawan yang saat ini ditahan dan berstatus tersangka bisa bebas. Selain Peggy, para terpidana yang telah divonis sebagai pembunuh Vina juga bisa mendapat bukti baru untuk menguatkan alibinya. Yang kedua, target kedua itu, dengan Peggy Setiawan bisa diselesaikan, bisa dilepas, ini akan membuat efek juga ke yang sudah tervonis, ujarnya. Yudia pun menyampaikan,
Liga sudah mengungkapkan nama penyidik yang mengarahkannya membuat kesaksian palsu ke pihak Polda Jabar saat diperiksa beberapa waktu lalu. Keterangan sejumlah saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 lalu berubah. Mulai dari Liga Akbar yang menarik keterangannya hingga keterangan Suroto yang berbeda dengan BAP dan putusan sidang saat 2016 lalu. Sementara itu, Pegi yang diketahui sudah menjalani tes psikologi pun menunjukkan keterangan dan pengakuan yang konsisten. Suroto mengatakan, foto beredar mengenai kondisi Vina saat kejadian berbeda dengan apa yang ia lihat. Ia memastikan saat itu kondisi Vina mengalami luka lebam penuh darah saat pertama kali ditolong. Liga Akbar Cahyana muncul mencabut pernyataannya saat BAP tahun 2016 silam terkait tewasnya Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam di Jembatan Talun, Cirebon. Liga Akbar mencabut pernyataan dirinya yang mengaku melihat aksi pelemparan batu terhadap Vina dan Eki. Tony RM, kuasa hukum Pegi Setiawan alias Perong, menyebut kliennya konsisten saat memberikan keterangan dalam meriah acara pemeriksaan BAP-nya. Hal itu, kata dia, yang membuat penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jabar melakukan tes psikologi terhadap kliennya. Tony pun mempersilakan penyidik kembali melakukan tes lainnya terhadap Pegi, demi membuka kasus ini agar terang benderang. Rencananya, Polda Jabar bakal melakukan tes poligraf atau tes kebohongan kepada Pegi Setiawan alias Perong pada Rabu 12 Juni 2024 di Polda Jabar. Viral cucu ex-Kapolri jadi tertuduh kasus Vina, nama Alif Bahtiar mencuat. Sosok tertuduh selain Egy Ripra viral di media sosial baru-baru ini. Sosok yang dituding ini disebut bernama Alif Bahtiar. Dalam unggahan yang beredar terlihat bahwa terkait Alif Bahtiar ini terdapat beberapa foto. Di antaranya ada foto sejumlah anggota polisi bahkan sosok yang bergerak jenderal. Dalam narasi yang beredar ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar bukanlah orang sembarangan. Dia disebut merupakan cucu ex-Kapolri Dai Bahtiar yang menjabat pada periode tahun 2001 sampai tahun 2005. Ayah dari Alif Bahtiar ini juga disebut sebagai mantan Kapolres Cirebon. Sehingga dalam narasi ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar merupakan pelaku sebenarnya alias Pegi Perong. Unggahan ini salah satunya diunggah oleh akun @opesi ***** per tanggal 8 Juni tahun 2024. Unggahan ini di-retweet hingga lebih dari 3.000 kali, dikomentari lebih dari 600 kali, dan dilihat sampai 1,8 juta kali. Terkait unggahan ini, rupanya banyak dari netizen yang tidak percaya. Dilihat dari komentar, unggahan ini justru mendapat reaksi cibiran dari netizen. Dikutip dari Tribun Jabar, belakangan ini beredar klarifikasi yang disampaikan oleh Dai Bahtiar dalam bentuk flyer. Dalam flyer tersebut dijelaskan, berdasarkan hasil penelusuran data di media serta cross-check dengan beberapa pihak, diperoleh keterangan yang sangat tidak sesuai dengan berita-berita di medsos. Masih dalam flyer tersebut, Dai Bahtiar membeberkan beberapa fakta yang perlu diketahui oleh masyarakat. Pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan Vina dan Eki tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Kapolres Cirebon Kota kala itu dijabat oleh Indra Jafar yang pada saat itu berpangkat AKBP. Kasus yang awalnya ditangani oleh Polres Cirebon Kota, kemudian ditarik di Polda Jabar sehingga berkas perkara beserta para tersangka tidak ada lagi di Polres Cirebon Kota. Pada Oktober tahun 2016, kasus pembunuhan Eki dan Vina ini divonis oleh pengadilan. Baru pada Desember tahun 2016, anak dari Dai Bahtiar, yaitu Adi Vivit Agustadi yang pada saat itu berpangkat AKBP dimutasi menjadi Kapolres Cirebon Kota. Pada saat Adi Vivit menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota, kasus telah diambil alih oleh Polda Jabar dan kasus sudah divonis di PN, sehingga tanggung jawab DPO sudah berada di Polda Jabar, ujar Dai Bahtiar dikutip tribuncirebon.com, Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2024.
Masih dalam flyer yang beredar, kemudian ada lagi viral di media sosial tentang pelakunya Alif Bahtiar yang disebut-sebut anak dari Adi Vivit. Sedangkan saat itu, anaknya Adi Vivit yang laki-laki masih berusia 2 tahun, hal tersebut dibantah sendiri oleh netizen. Karena ada bantahan dari sesama netizen, muncul lagi berita yang beredar bahwa pelakunya anak dari Nina Agustina, anak pertama Dai Bahtiar. Nina Agustina sendiri diketahui sekarang ini menjabat sebagai Bupati Indramayu sejak tahun 2022. Adapun putranya yakni Andika di tahun 2016 masih sekolah kelas 2 SMA di Jakarta. Kemudian lulus dan masuk Akpol pada tahun 2022. Andika sama sekali tidak pernah tinggal di kota Cirebon, tulis keterangan dalam flyer tersebut. Diketahui kasus pembunuhan Eki dan Vina ini menjadi perhatian publik, apalagi setelah dibuat film layar lebar. Hal ini yang membuat netizen banyak berasumsi dan meruntut ke belakang hingga mengarah kepada Brigjen Pol Adi Vivit Agustadi yang saat ini menjabat sebagai Wakapolda DIY. Apalagi Adi Vivit sendiri merupakan polisi yang berprestasi. Selain karena anak mantan Kapolri, Adi Vivit merupakan salah seorang Pati Polri termuda di angkatannya. Ia juga pernah menjabat sebagai ajudan Presiden RI Joko Widodo. Sehingga semakin menarik untuk diberitakan apalagi dengan bumbu-bumbu dan tambahan-tambahan keterangan yang tidak benar. Karena pemberitaan kasus tersebut sudah tidak sesuai dengan kenyataan dan cenderung menyudutkan atau mendiskreditkan nama baik seseorang, maka ada baiknya saya meluruskan berita-berita di medsos yang keliru tersebut. Tidak ada maksud lain, terima kasih, tulis Dai Bahtiar. Kasus Vina Cirebon memasuki babak baru. Dalam beberapa hari terakhir, di media sosial berseliweran informasi terkait keterlibatan Brigjen Adi Vivit Agustadi dalam kasus tersebut. Brigjen Vivit adalah putra dari mantan Kapolri Dai Bahtiar yang pernah menjabat sebagai Kapolres Cirebon tahun 2016 hingga 2018 dengan pangkat AKBP. Brigjen Vivit pun dianggap ikut bertanggung jawab dalam kasus Vina Cirebon yang hingga saat ini belum tuntas. Menanggapi kabar viralnya kabar tersebut, kini beredar flyer yang berisi klarifikasi keterkaitan Brigjen Vivit. Klarifikasi itu diduga kuat berasal dari Dai Bahtiar. Dalam klarifikasinya itu disebutkan, saat terjadi pembunuhan terhadap Vina dan Eki pacarnya, Kapolres Cirebon saat itu adalah AKBP Indra Jafar. Jenderal Purnawirawan Dai Bahtiar menyebut jika sang anak, Adi Vivit menjabat Kapolres Cirebon pada Desember 2016, sedangkan kasus itu terjadi pada Agustus 2016. Terkait keterlibatan cucunya, yakni Alif Bahtiar dalam kasus Vina, Dai katakan jika pada saat itu sang cucu masih berusia 2 tahun. Hotman Paris desak Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus Vina Cirebon yang sedang berjalan. Pengacara kondang itu meminta untuk membentuk komite khusus mengusut tuntas kasus Vina Cirebon. Sebelumnya Hotman Paris juga minta tolong ke Presiden Jokowi saat 2 DPO kasus Vina diralat, hingga disebut DPO hanya 1 orang, Peggy Setiawan. Permintaan itu disampaikan Hotman di Instagramnya pada Sabtu, 9 Juni 2024, malam. Komite yang dibuat Jokowi itu diharapkan bisa menyelidiki kasus Vina dari awal sampai mengakibatkan 8 orang sudah dihukum, bahkan 7 diantaranya penjara seumur hidup. Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman 911, mengimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini, kata Hotman. Selain itu, Hotman Paris juga meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini berjalan, pasca penangkapan Peggy Setiawan yang disebut buronan pembunuh Vina. Menurutnya, penyidikan kasus Vina ini tidak bisa dilanjutkan, karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Tunda dulu proses pro justitia yang sekarang, tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016 ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain, ya, pinta Hotman. Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Liga Akbar, dengan kuasa hukumnya, Yuwadia Alamsyah, memiliki sosok yang ditarget, setelah keduanya buka suara soal kesaksian palsu. Seperti diketahui,
Liga mengakui bahwa kesaksiannya 8 tahun silam adalah rekayasa yang dilakukan bersama penyidik. Kesaksian Liga pada tahun 2016 akhirnya membuat 8 orang ditangkap dan divonis sebagai pelaku. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak. 3 orang atas nama Peggy, Andi dan Dani dinyatakan buron. Dalam BAP tahun 2016, Liga Akbar disebut ikut bersama Vina dan Eki setelah nongkrong di warung dekat SMA 4 Cirebon. Mereka bertiga lalu melewati SMPN 11 Cirebon. Mereka kemudian dilempari sekelompok pemuda dan dikejar menggunakan sepeda motor. Liga Akbar menyelamatkan diri masuk gang kemudian mencari jalan untuk pulang ke rumah. Padahal, kejadian itu tak dialaminya. Yudia pun mengatakan, dengan berkata jujurnya sang klien, Liga, ia menarget Peggy Setiawan yang saat ini ditahan dan berstatus tersangka bisa bebas. Selain Peggy, para terpidana yang telah divonis sebagai pembunuh Vina juga bisa mendapat bukti baru untuk menguatkan alibinya. Yang kedua, target kedua itu, dengan Peggy Setiawan bisa diselesaikan, bisa dilepas, ini akan membuat efek juga ke yang sudah tervonis, ujarnya. Yudia pun menyampaikan, Liga sudah mengungkapkan nama penyidik yang mengarahkannya membuat kesaksian palsu ke pihak Polda Jabar saat diperiksa beberapa waktu lalu. Keterangan sejumlah saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 lalu berubah. Mulai dari Liga Akbar yang menarik keterangannya hingga keterangan Suroto yang berbeda dengan BAP dan putusan sidang saat 2016 lalu. Sementara itu, Peggy yang diketahui sudah menjalani tes psikologi pun menunjukkan keterangan dan pengakuan yang konsisten. Suroto mengatakan, foto beredar mengenai kondisi Vina saat kejadian berbeda dengan apa yang ia lihat. Ia memastikan saat itu kondisi Vina mengalami luka lebam penuh darah saat pertama kali ditolong. Liga Akbar Cahyana muncul mencabut pernyataannya saat BAP tahun 2016 silam terkait tewasnya Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam di Jembatan Talun, Cirebon. Liga Akbar mencabut pernyataan dirinya yang mengaku melihat aksi pelemparan batu terhadap Vina dan Eki. Tony RM, kuasa hukum Peggy Setiawan alias Perong, menyebut kliennya konsisten saat memberikan keterangan dalam meriah acara pemeriksaan BAP-nya. Hal itu, kata dia, yang membuat penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jabar melakukan tes psikologi terhadap kliennya. Tony pun mempersilakan penyidik kembali melakukan tes lainnya terhadap Peggy, demi membuka kasus ini agar terang benderang. Rencananya, Polda Jabar bakal melakukan tes poligraf atau tes kebohongan kepada Peggy Setiawan alias Perong pada Rabu 12 Juni 2024 di Polda Jabar. Viral cucu ex-Kapolri jadi tertuduh kasus Vina, nama Alif Bahtiar mencuat. Sosok tertuduh selain Egy Ripra viral di media sosial baru-baru ini. Sosok yang dituding ini disebut bernama Alif Bahtiar. Dalam unggahan yang beredar terlihat bahwa terkait Alif Bahtiar ini terdapat beberapa foto. Di antaranya ada foto sejumlah anggota polisi bahkan sosok yang bergerak jenderal. Dalam narasi yang beredar ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar bukanlah orang sembarangan. Dia disebut merupakan cucu ex-Kapolri Dai Bahtiar yang menjabat pada periode tahun 2001 sampai tahun 2005. Ayah dari Alif Bahtiar ini juga disebut sebagai mantan Kapolres Cirebon. Sehingga dalam narasi ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar merupakan pelaku sebenarnya alias Peggy Perong. Unggahan ini salah satunya diunggah oleh akun @opesi ***** per tanggal 8 Juni tahun 2024. Unggahan ini di-retweet hingga lebih dari 3.000 kali, dikomentari lebih dari 600 kali, dan dilihat sampai 1,8 juta kali. Terkait unggahan ini, rupanya banyak dari netizen yang tidak percaya. Dilihat dari komentar,
Unggahan ini justru mendapat reaksi cibiran dari netizen. Dikutip dari Tribun Jabar, belakangan ini beredar klarifikasi yang disampaikan oleh Dai Bahtiar dalam bentuk flyer. Dalam flyer tersebut dijelaskan, berdasarkan hasil penelusuran data di media serta cross-check dengan beberapa pihak, diperoleh keterangan yang sangat tidak sesuai dengan berita-berita di medsos. Masih dalam flyer tersebut, Dai Bahtiar membeberkan beberapa fakta yang perlu diketahui oleh masyarakat. Pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan Vina dan Eki tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Kapolres Cirebon Kota kala itu dijabat oleh Indra Jafar yang pada saat itu berpangkat AKBP. Kasus yang awalnya ditangani oleh Polres Cirebon Kota, kemudian ditarik di Polda Jabar sehingga berkas perkara beserta para tersangka tidak ada lagi di Polres Cirebon Kota. Pada Oktober tahun 2016, kasus pembunuhan Eki dan Vina ini divonis oleh pengadilan. Baru pada Desember tahun 2016, anak dari Dai Bahtiar, yaitu Adi Vivit Agustadi yang pada saat itu berpangkat AKBP dimutasi menjadi Kapolres Cirebon Kota. Pada saat Adi Vivit menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota, kasus telah diambil alih oleh Polda Jabar dan kasus sudah divonis di PN, sehingga tanggung jawab DPO sudah berada di Polda Jabar, ujar Dai Bahtiar dikutip tribuncirebon.com, Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2024. Masih dalam flyer yang beredar, kemudian ada lagi viral di media sosial tentang pelakunya Alif Bahtiar yang disebut-sebut anak dari Adi Vivit. Sedangkan saat itu, anaknya Adi Vivit yang laki-laki masih berusia 2 tahun, hal tersebut dibantah sendiri oleh netizen. Karena ada bantahan dari sesama netizen, muncul lagi berita yang beredar bahwa pelakunya anak dari Nina Agustina, anak pertama Dai Bahtiar. Nina Agustina sendiri diketahui sekarang ini menjabat sebagai Bupati Indramayu sejak tahun 2022. Adapun putranya yakni Andika di tahun 2016 masih sekolah kelas 2 SMA di Jakarta. Kemudian lulus dan masuk Akpol pada tahun 2022. Andika sama sekali tidak pernah tinggal di kota Cirebon, tulis keterangan dalam flyer tersebut. Diketahui kasus pembunuhan Eki dan Vina ini menjadi perhatian publik, apalagi setelah dibuat film layar lebar. Hal ini yang membuat netizen banyak berasumsi dan meruntut ke belakang hingga mengarah kepada Brigjen Pol Adi Vivit Agustadi yang saat ini menjabat sebagai Wakapolda DIY. Apalagi Adi Vivit sendiri merupakan polisi yang berprestasi. Selain karena anak mantan Kapolri, Adi Vivit merupakan salah seorang Pati Polri termuda di angkatannya. Ia juga pernah menjabat sebagai ajudan Presiden RI Joko Widodo. Sehingga semakin menarik untuk diberitakan apalagi dengan bumbu-bumbu dan tambahan-tambahan keterangan yang tidak benar. Karena pemberitaan kasus tersebut sudah tidak sesuai dengan kenyataan dan cenderung menyudutkan atau mendiskreditkan nama baik seseorang, maka ada baiknya saya meluruskan berita-berita di medsos yang keliru tersebut. Tidak ada maksud lain, terima kasih, tulis Dai Bahtiar. Kasus Vina Cirebon memasuki babak baru. Dalam beberapa hari terakhir, di media sosial berseliweran informasi terkait keterlibatan Brigjen Adi Vivit Agustadi dalam kasus tersebut. Brigjen Vivit adalah putra dari mantan Kapolri Dai Bahtiar yang pernah menjabat sebagai Kapolres Cirebon tahun 2016 hingga 2018 dengan pangkat AKBP. Brigjen Vivit pun dianggap ikut bertanggung jawab dalam kasus Vina Cirebon yang hingga saat ini belum tuntas. Menanggapi kabar viralnya kabar tersebut, kini beredar flyer yang berisi klarifikasi keterkaitan Brigjen Vivit. Klarifikasi itu diduga kuat berasal dari Dai Bahtiar. Dalam klarifikasinya itu disebutkan, saat terjadi pembunuhan terhadap Vina dan Eki pacarnya, Kapolres Cirebon saat itu adalah AKBP Indra Jafar. Jenderal Purnawirawan Dai Bahtiar menyebut jika sang anak, Adi Vivit menjabat Kapolres Cirebon pada Desember 2016, sedangkan kasus itu terjadi pada Agustus 2016. Terkait keterlibatan cucunya, yakni Alif Bahtiar dalam kasus Vina, Dai katakan jika pada saat itu sang cucu masih berusia 2 tahun. Hotman Paris desak Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus Vina Cirebon yang sedang berjalan. Pengacara kondang itu meminta untuk membentuk komite khusus mengusut tuntas kasus Vina Cirebon. Sebelumnya Hotman Paris juga minta tolong ke Presiden Jokowi saat 2 DPO kasus Vina diralat, hingga disebut DPO hanya 1 orang, Peggy Setiawan.
Permintaan itu disampaikan Hotman di Instagramnya pada Sabtu, 9 Juni 2024, malam. Komite yang dibuat Jokowi itu diharapkan bisa menyelidiki kasus Vina dari awal sampai mengakibatkan 8 orang sudah dihukum, bahkan 7 diantaranya penjara seumur hidup. Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman 911, mengimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini, kata Hotman. Selain itu, Hotman Paris juga meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini berjalan, pasca penangkapan Peggy Setiawan yang disebut buronan pembunuh Vina. Menurutnya, penyidikan kasus Vina ini tidak bisa dilanjutkan, karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Tunda dulu proses pro justia yang sekarang, tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016 ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain, ya, pinta Hotman. Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Liga Akbar, dengan kuasa hukumnya, Yuwadia Alamsyah, memiliki sosok yang ditarget, setelah keduanya buka suara soal kesaksian palsu. Seperti diketahui, Liga mengakui bahwa kesaksiannya 8 tahun silam adalah rekayasa yang dilakukan bersama penyidik. Kesaksian Liga pada tahun 2016, akhirnya membuat 8 orang ditangkap dan divonis sebagai pelaku. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak. 3 orang atas nama Peggy, Andi dan Dani dinyatakan buron. Dalam BAP tahun 2016, Liga Akbar disebut ikut bersama Vina dan Eki setelah nongkrong di warung dekat SMA 4 Cirebon. Mereka bertiga lalu melewati SMPN 11 Cirebon. Mereka kemudian dilempari sekelompok pemuda dan dikejar menggunakan sepeda motor. Liga Akbar menyelamatkan diri masuk gang kemudian mencari jalan untuk pulang ke rumah. Padahal, kejadian itu tak dialaminya. Yudia pun mengatakan, dengan berkata jujurnya sang klien, Liga, ia menarget Peggy Setiawan yang saat ini ditahan dan berstatus tersangka bisa bebas. Selain Peggy, para terpidana yang telah divonis sebagai pembunuh Vina juga bisa mendapat bukti baru untuk menguatkan alibinya. Yang kedua, target kedua itu, dengan Peggy Setiawan bisa diselesaikan, bisa dilepas, ini akan membuat efek juga ke yang sudah tervonis, ujarnya. Yudia pun menyampaikan, Liga sudah mengungkapkan nama penyidik yang mengarahkannya membuat kesaksian palsu ke pihak Polda Jabar saat diperiksa beberapa waktu lalu. Keterangan sejumlah saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 lalu berubah. Mulai dari Liga Akbar yang menarik keterangannya hingga keterangan Suroto yang berbeda dengan BAP dan putusan sidang saat 2016 lalu. Sementara itu, Peggy yang diketahui sudah menjalani tes psikologi pun menunjukkan keterangan dan pengakuan yang konsisten. Suroto mengatakan, foto beredar mengenai kondisi Vina saat kejadian berbeda dengan apa yang ia lihat. Ia memastikan saat itu kondisi Vina mengalami luka lebam penuh darah saat pertama kali ditolong. Liga Akbar Cahyana muncul mencabut pernyataannya saat BAP tahun 2016 silam terkait tewasnya Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam di Jembatan Talun, Cirebon. Liga Akbar mencabut pernyataan dirinya yang mengaku melihat aksi pelemparan batu terhadap Vina dan Eki. Tony RM, kuasa hukum Peggy Setiawan alias Perong, menyebut kliennya konsisten saat memberikan keterangan dalam meriah acara pemeriksaan BAP-nya. Hal itu, kata dia, yang membuat penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jabar melakukan tes psikologi terhadap kliennya. Tony pun mempersilakan penyidik kembali melakukan tes lainnya terhadap Peggy, demi membuka kasus ini agar terang benderang. Rencananya, Polda Jabar bakal melakukan tes poligraf atau tes kebohongan kepada Peggy Setiawan alias Perong pada Rabu 12 Juni 2024 di Polda Jabar.
Viral cucu ex-Kapolri jadi tertuduh kasus Vina, nama Alif Bahtiar mencuat. Sosok tertuduh selain Egy Ripra viral di media sosial baru-baru ini. Sosok yang dituding ini disebut bernama Alif Bahtiar. Dalam unggahan yang beredar terlihat bahwa terkait Alif Bahtiar ini terdapat beberapa foto. Di antaranya ada foto sejumlah anggota polisi bahkan sosok yang bergerak jenderal. Dalam narasi yang beredar ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar bukanlah orang sembarangan. Dia disebut merupakan cucu ex-Kapolri Day Bahtiar yang menjabat pada periode tahun 2001 sampai tahun 2005. Ayah dari Alif Bahtiar ini juga disebut sebagai mantan Kapolres Cirebon. Sehingga dalam narasi ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar merupakan pelaku sebenarnya alias Pegi Prong. Unggahan ini salah satunya diunggah oleh akun @opesi **** per tanggal 8 Juni tahun 2024. Unggahan ini di-retweet hingga lebih dari 3.000 kali, dikomentari lebih dari 600 kali, dan dilihat sampai 1,8 juta kali. Terkait unggahan ini, rupanya banyak dari netizen yang tidak percaya. Dilihat dari komentar, unggahan ini justru mendapat reaksi cibiran dari netizen. Dikutip dari Tribun Jabar, belakangan ini beredar klarifikasi yang disampaikan oleh Day Bahtiar dalam bentuk flyer. Dalam flyer tersebut dijelaskan, berdasarkan hasil penelusuran data di media serta cross-check dengan beberapa pihak, diperoleh keterangan yang sangat tidak sesuai dengan berita-berita di medsos. Masih dalam flyer tersebut, Day Bahtiar membeberkan beberapa fakta yang perlu diketahui oleh masyarakat. Pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan Vina dan Eki tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Kapolres Cirebon Kota kala itu dijabat oleh Indra Jafar yang pada saat itu berpangkat AKBP. Kasus yang awalnya ditangani oleh Polres Cirebon Kota, kemudian ditarik di Polda Jabar sehingga berkas perkara beserta para tersangka tidak ada lagi di Polres Cirebon Kota. Pada Oktober tahun 2016, kasus pembunuhan Eki dan Vina ini divonis oleh pengadilan. Baru pada Desember tahun 2016, anak dari Day Bahtiar, yaitu Adi Vivit Agustadi yang pada saat itu berpangkat AKBP dimutasi menjadi Kapolres Cirebon Kota. Pada saat Adi Vivit menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota, kasus telah diambil alih oleh Polda Jabar dan kasus sudah divonis di PN, sehingga tanggung jawab DPO sudah berada di Polda Jabar, ujar Day Bahtiar dikutip tribuncirebon.com, Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2024. Masih dalam flyer yang beredar, kemudian ada lagi viral di media sosial tentang pelakunya Alif Bahtiar yang disebut-sebut anak dari Adi Vivit. Sedangkan saat itu, anaknya Adi Vivit yang laki-laki masih berusia 2 tahun, hal tersebut dibantah sendiri oleh netizen. Karena ada bantahan dari sesama netizen, muncul lagi berita yang beredar bahwa pelakunya anak dari Nina Agustina, anak pertama Day Bahtiar. Nina Agustina sendiri diketahui sekarang ini menjabat sebagai Bupati Indramayu sejak tahun 2022. Adapun putranya yakni Andika di tahun 2016 masih sekolah kelas 2 SMA di Jakarta. Kemudian lulus dan masuk Akpol pada tahun 2022. Andika sama sekali tidak pernah tinggal di kota Cirebon, tulis keterangan dalam flyer tersebut. Diketahui kasus pembunuhan Eki dan Vina ini menjadi perhatian publik, apalagi setelah dibuat film layar lebar. Hal ini yang membuat netizen banyak berasumsi dan meruntut ke belakang hingga mengarah kepada Brigjen Pol Adi Vivit Agustadi yang saat ini menjabat sebagai Wakapolda DIY. Apalagi Adi Vivit sendiri merupakan polisi yang berprestasi. Selain karena anak mantan Kapolri, Adi Vivit merupakan salah seorang Pati Polri termuda di angkatannya. Ia juga pernah menjabat sebagai ajudan Presiden RI Joko Widodo. Sehingga semakin menarik untuk diberitakan apalagi dengan bumbu-bumbu dan tambahan-tambahan keterangan yang tidak benar. Karena pemberitaan kasus tersebut sudah tidak sesuai dengan kenyataan dan cenderung menyudutkan atau mendiskreditkan nama baik seseorang, maka ada baiknya saya meluruskan berita-berita di medsos yang keliru tersebut. Tidak ada maksud lain, terima kasih, tulis Day Bahtiar. Kasus Vina Cirebon memasuki babak baru. Dalam beberapa hari terakhir, di media sosial berseliweran informasi terkait keterlibatan Brigjen Adi Vivit Agustadi dalam kasus tersebut. Brigjen Vivit adalah putra dari mantan Kapolri Day Bahtiar yang pernah menjabat sebagai Kapolres Cirebon tahun 2016 hingga 2018 dengan pangkat AKBP. Brigjen Vivit pun dianggap ikut bertanggung jawab dalam kasus. Narasi yang beredar ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar bukanlah orang sembarangan. Dia disebut merupakan cucu ex-Kapolri Day Bahtiar yang menjabat pada periode tahun 2001 sampai tahun 2005.
Ayah dari Alif Bahtiar ini juga disebut sebagai mantan Kapolres Cirebon. Sehingga dalam narasi ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar merupakan pelaku sebenarnya alias Pegi Prong. Unggahan ini salah satunya diunggah oleh akun @opesi **** per tanggal 8 Juni tahun 2024. Unggahan ini di-retweet hingga lebih dari 3.000 kali, dikomentari lebih dari 600 kali, dan dilihat sampai 1,8 juta kali. Terkait unggahan ini, rupanya banyak dari netizen yang tidak percaya. Dilihat dari komentar, unggahan ini justru mendapat reaksi cibiran dari netizen. Dikutip dari Tribun Jabar, belakangan ini beredar klarifikasi yang disampaikan oleh Dai Bahtiar dalam bentuk flyer. Dalam flyer tersebut dijelaskan, berdasarkan hasil penelusuran data di media serta cross-check dengan beberapa pihak, diperoleh keterangan yang sangat tidak sesuai dengan berita-berita di medsos. Masih dalam flyer tersebut, Dai Bahtiar membeberkan beberapa fakta yang perlu diketahui oleh masyarakat. Pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan Vina dan Eki tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Kapolres Cirebon Kota kala itu dijabat oleh Indra Jafar yang pada saat itu berpangkat AKBP. Kasus yang awalnya ditangani oleh Polres Cirebon Kota, kemudian ditarik di Polda Jabar sehingga berkas perkara beserta para tersangka tidak ada lagi di Polres Cirebon Kota. Pada Oktober tahun 2016, kasus pembunuhan Eki dan Vina ini divonis oleh pengadilan. Baru pada Desember tahun 2016, anak dari Dai Bahtiar, yaitu Adi Vivit Agustadi yang pada saat itu berpangkat AKBP dimutasi menjadi Kapolres Cirebon Kota. Pada saat Adi Vivit menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota, kasus telah diambil alih oleh Polda Jabar dan kasus sudah divonis di PN, sehingga tanggung jawab DPO sudah berada di Polda Jabar, ujar Dai Bahtiar dikutip tribuncirebon.com, Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2024. Masih dalam flyer yang beredar, kemudian ada lagi viral di media sosial tentang pelakunya Alif Bahtiar yang disebut-sebut anak dari Adi Vivit. Sedangkan saat itu, anaknya Adi Vivit yang laki-laki masih berusia 2 tahun, hal tersebut dibantah sendiri oleh netizen. Karena ada bantahan dari sesama netizen, muncul lagi berita yang beredar bahwa pelakunya anak dari Nina Agustina, anak pertama Dai Bahtiar. Nina Agustina sendiri diketahui sekarang ini menjabat sebagai Bupati Indramayu sejak tahun 2022. Adapun putranya yakni Andika di tahun 2016 masih sekolah kelas 2 SMA di Jakarta. Kemudian lulus dan masuk Akpol pada tahun 2022. Andika sama sekali tidak pernah tinggal di kota Cirebon, tulis keterangan dalam flyer tersebut. Diketahui kasus pembunuhan Eki dan Vina ini menjadi perhatian publik, apalagi setelah dibuat film layar lebar. Hal ini yang membuat netizen banyak berasumsi dan meruntut ke belakang hingga mengarah kepada Brigjen Pol Adi Vivit Agustadi yang saat ini menjabat sebagai Wakapolda DIY. Apalagi Adi Vivit sendiri merupakan polisi yang berprestasi. Selain karena anak mantan Kapolri, Adi Vivit merupakan salah seorang Pati Polri termuda di angkatannya. Ia juga pernah menjabat sebagai ajudan Presiden RI Joko Widodo. Sehingga semakin menarik untuk diberitakan apalagi dengan bumbu-bumbu dan tambahan-tambahan keterangan yang tidak benar. Karena pemberitaan kasus tersebut sudah tidak sesuai dengan kenyataan dan cenderung menyudutkan atau mendiskreditkan nama baik seseorang, maka ada baiknya saya meluruskan berita-berita di medsos yang keliru tersebut. Tidak ada maksud lain, terima kasih, tulis Dai Bahtiar. Kasus Vina Cirebon memasuki babak baru. Dalam beberapa hari terakhir, di media sosial berseliweran informasi terkait keterlibatan Brigjen Adi Vivit Agustadi dalam kasus tersebut. Brigjen Vivit adalah putra dari mantan Kapolri Dai Bahtiar yang pernah menjabat sebagai Kapolres Cirebon tahun 2016 hingga 2018 dengan pangkat AKBP. Brigjen Vivit pun dianggap ikut bertanggung jawab dalam kasus Vina Cirebon yang hingga saat ini belum tuntas. Menanggapi kabar viralnya kabar tersebut, kini beredar flyer yang berisi klarifikasi keterkaitan Brigjen Vivit. Klarifikasi itu diduga kuat berasal dari Dai Bahtiar. Dalam klarifikasinya itu disebutkan, saat terjadi pembunuhan terhadap Vina dan Eki pacarnya, Kapolres Cirebon saat itu adalah AKBP Indra Jafar. Jenderal Purnawirawan Dai Bahtiar menyebut jika sang anak, Adi Vivit menjabat Kapolres Cirebon pada Desember 2016, sedangkan kasus itu terjadi pada Agustus 2016. Terkait keterlibatan cucunya, yakni Alif Bahtiar dalam kasus Vina, Dai katakan jika pada saat itu sang cucu masih berusia 2 tahun.
Hotman Paris desak Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus Vina Cirebon yang sedang berjalan. Pengacara kondang itu meminta untuk membentuk komite khusus mengusut tuntas kasus Vina Cirebon. Sebelumnya Hotman Paris juga minta tolong ke Presiden Jokowi saat 2 DPO kasus Vina diralat, hingga disebut DPO hanya 1 orang, Peggy Setiawan. Permintaan itu disampaikan Hotman di Instagramnya pada Sabtu, 9 Juni 2024, malam. Komite yang dibuat Jokowi itu diharapkan bisa menyelidiki kasus Vina dari awal sampai mengakibatkan 8 orang sudah dihukum, bahkan 7 diantaranya penjara seumur hidup. Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman 911, mengimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini, kata Hotman. Selain itu, Hotman Paris juga meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini berjalan, pasca penangkapan Peggy Setiawan yang disebut buronan pembunuh Vina. Menurutnya, penyidikan kasus Vina ini tidak bisa dilanjutkan, karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Tunda dulu proses pro justitia yang sekarang, tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016 ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain, ya, pinta Hotman. Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Liga Akbar, dengan kuasa hukumnya, Yuwadia Alamsyah, memiliki sosok yang ditarget, setelah keduanya buka suara soal kesaksian palsu. Seperti diketahui, Liga mengakui bahwa kesaksiannya 8 tahun silam adalah rekayasa yang dilakukan bersama penyidik. Kesaksian Liga pada tahun 2016, akhirnya membuat 8 orang ditangkap dan divonis sebagai pelaku. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak. 3 orang atas nama Peggy, Andi dan Dani dinyatakan buron. Dalam BAP tahun 2016, Liga Akbar disebut ikut bersama Vina dan Eki setelah nongkrong di warung dekat SMA 4 Cirebon. Mereka bertiga lalu melewati SMPN 11 Cirebon. Mereka kemudian dilempari sekelompok pemuda dan dikejar menggunakan sepeda motor. Liga Akbar menyelamatkan diri masuk gang kemudian mencari jalan untuk pulang ke rumah. Padahal, kejadian itu tak dialaminya. Yudia pun mengatakan, dengan berkata jujurnya sang klien, Liga, ia menarget Peggy Setiawan yang saat ini ditahan dan berstatus tersangka bisa bebas. Selain Peggy, para terpidana yang telah divonis sebagai pembunuh Vina juga bisa mendapat bukti baru untuk menguatkan alibinya. Yang kedua, target kedua itu, dengan Peggy Setiawan bisa diselesaikan, bisa dilepas, ini akan membuat efek juga ke yang sudah tervonis, ujarnya. Yudia pun menyampaikan, Liga sudah mengungkapkan nama penyidik yang mengarahkannya membuat kesaksian palsu ke pihak Polda Jabar saat diperiksa beberapa waktu lalu. Keterangan sejumlah saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 lalu berubah. Mulai dari Liga Akbar yang menarik keterangannya hingga keterangan Suroto yang berbeda dengan BAP dan putusan sidang saat 2016 lalu. Sementara itu, Peggy yang diketahui sudah menjalani tes psikologi pun menunjukkan keterangan dan pengakuan yang konsisten. Suroto mengatakan, foto beredar mengenai kondisi Vina saat kejadian berbeda dengan apa yang ia lihat. Ia memastikan saat itu kondisi Vina mengalami luka lebam penuh darah saat pertama kali ditolong. Liga Akbar Cahyana muncul mencabut pernyataannya saat BAP tahun 2016 silam terkait tewasnya Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam di Jembatan Talun, Cirebon. Liga Akbar mencabut pernyataan dirinya yang mengaku melihat aksi pelemparan batu terhadap Vina dan Eki. Tony RM, kuasa hukum Peggy Setiawan alias Perong, menyebut kliennya konsisten saat memberikan keterangan dalam meriah acara pemeriksaan BAP-nya. Hal itu, kata dia, yang membuat penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jabar melakukan tes psikologi terhadap kliennya. Tony pun mempersilakan penyidik kembali melakukan tes lainnya terhadap Peggy, demi membuka kasus ini agar terang benderang. Rencananya, Polda Jabar bakal melakukan tes poligraf atau tes kebohongan kepada Peggy Setiawan alias Perong pada Rabu 12 Juni 2024 di Polda Jabar.
Kejanggalan pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 27 Agustus 2016 silam ternyata sudah terendus dari laporan yang dibuat oleh Ibtu Rudiana, sang ayah Eki. Pakar psikolog forensik, Reza Indragiri, yang sudah membaca laporan tersebut, menilai ada dua hal yang mengundang tanda tanya. Pertama, di dalam laporan LP tersebut, Rudiana mengatakan bahwa penusukan dengan menggunakan samurai dilakukan terhadap kedua korban. Kedua, kata Reza, kejanggalan terlihat ketika kedua korban disebutkan meninggal di TKP. Hal tersebut perlu diselidiki lebih lanjut sebab, kedua hal itu belum bisa dipastikan kebenarannya tetapi sudah tertuang dalam laporan yang dibuat Rudiana. Reza pun menilai bahwa laporan Ibtu Rudiana terendus adanya hal-hal janggal. Salah satu kejanggalan yakni soal ruda paksa yang dialami Vina, pasalnya dalam hasil visum tak ada bukti kuat bahwa ada tanda kekerasan seksual. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Viral cucu ex-Kapolri jadi tertuduh kasus Vina, nama Alif Bahtiar mencuat. Sosok tertuduh selain Egy Ripra viral di media sosial baru-baru ini. Sosok yang dituding ini disebut bernama Alif Bahtiar. Dalam unggahan yang beredar terlihat bahwa terkait Alif Bahtiar ini terdapat beberapa foto. Di antaranya ada foto sejumlah anggota polisi bahkan sosok yang bergerak jenderal. Dalam narasi yang beredar ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar bukanlah orang sembarangan. Dia disebut merupakan cucu ex-Kapolri Dai Bahtiar yang menjabat pada periode tahun 2001 sampai tahun 2005. Ayah dari Alif Bahtiar ini juga disebut sebagai mantan Kapolres Cirebon. Sehingga dalam narasi ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar merupakan pelaku sebenarnya alias Pegiprong. Unggahan ini salah satunya diunggah oleh akun @opesi **** per tanggal 8 Juni tahun 2024. Unggahan ini di-retweet hingga lebih dari 3.000 kali, dikomentari lebih dari 600 kali, dan dilihat sampai 1,8 juta kali. Terkait unggahan ini, rupanya banyak dari netizen yang tidak percaya. Dilihat dari komentar, unggahan ini justru mendapat reaksi cibiran dari netizen. Dikutip dari Tribun Jabar, belakangan ini beredar klarifikasi yang disampaikan oleh Dai Bahtiar dalam bentuk flyer. Dalam flyer tersebut dijelaskan, berdasarkan hasil penelusuran data di media serta cross-check dengan beberapa pihak, diperoleh keterangan yang sangat tidak sesuai dengan berita-berita di medsos. Masih dalam flyer tersebut, Dai Bahtiar membeberkan beberapa fakta yang perlu diketahui oleh masyarakat. Pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan Vina dan Eki tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Kapolres Cirebon Kota kala itu dijabat oleh Indra Jafar yang pada saat itu berpangkat AKBP. Kasus yang awalnya ditangani oleh Polres Cirebon Kota, kemudian ditarik di Polda Jabar sehingga berkas perkara beserta para tersangka tidak ada lagi di Polres Cirebon Kota. Pada Oktober tahun 2016, kasus pembunuhan Eki dan Vina ini divonis oleh pengadilan. Baru pada Desember tahun 2016, anak dari Dai Bahtiar, yaitu Adi Vivit Agustadi yang pada saat itu berpangkat AKBP dimutasi menjadi Kapolres Cirebon Kota. Pada saat Adi Vivit menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota, kasus telah diambil alih oleh Polda Jabar dan kasus sudah divonis di PN, sehingga tanggung jawab DPO sudah berada di Polda Jabar, ujar Dai Bahtiar dikutip tribuncirebon.com, Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2024. Masih dalam flyer yang beredar, kemudian ada lagi viral di media sosial tentang pelakunya Alif Bahtiar yang disebut-sebut anak dari Adi Vivit. Sedangkan saat itu, anaknya Adi Vivit yang laki-laki masih berusia 2 tahun, hal tersebut dibantah sendiri oleh netizen. Karena ada bantahan dari sesama netizen, muncul lagi berita yang beredar bahwa pelakunya anak dari Nina Agustina, anak pertama Dai Bahtiar. Nina Agustina sendiri diketahui sekarang ini menjabat sebagai Bupati Indramayu sejak tahun 2022. Adapun putranya yakni Andika di tahun 2016 masih sekolah kelas 2 SMA di Jakarta. Kemudian lulus dan masuk Akpol pada tahun 2022. Andika sama sekali tidak pernah tinggal di kota Cirebon, tulis keterangan dalam flyer tersebut. Diketahui kasus pembunuhan Eki dan Vina ini menjadi perhatian publik, apalagi setelah dibuat film layar lebar. Hal ini yang membuat netizen banyak berasumsi dan meruntut ke belakang hingga mengarah kepada Brigjen Pol Adi Vivit Agustadi yang saat ini menjabat sebagai Wakapolda DIY. Apalagi Adi Vivit sendiri merupakan polisi yang berprestasi. Selain karena anak mantan Kapolri, Adi Vivit merupakan salah seorang Pati Polri termuda di angkatannya.
Ia juga pernah menjabat sebagai ajudan Presiden RI Joko Widodo, sehingga semakin menarik untuk diberitakan apalagi dengan bumbu-bumbu dan tambahan-tambahan keterangan yang tidak benar. Karena pemberitaan kasus tersebut sudah tidak sesuai dengan kenyataan dan cenderung menyudutkan atau mendiskreditkan nama baik seseorang, maka ada baiknya saya meluruskan berita-berita di medsos yang keliru tersebut. Tidak ada maksud lain, terima kasih, tulis Dai Bahtiar. Kasus Vina Cirebon memasuki babak baru. Dalam beberapa hari terakhir, di media sosial berseliweran informasi terkait keterlibatan Brigjen Adi Vivit Agustadi dalam kasus tersebut. Brigjen Vivit adalah putra dari mantan Kapolri Dai Bahtiar yang pernah menjabat sebagai Kapolres Cirebon tahun 2016 hingga 2018 dengan pangkat AKBP. Brigjen Vivit pun dianggap ikut bertanggung jawab dalam kasus Vina Cirebon yang hingga saat ini belum tuntas. Menanggapi kabar viralnya kabar tersebut, kini beredar flyer yang berisi klarifikasi keterkaitan Brigjen Vivit. Klarifikasi itu diduga kuat berasal dari Dai Bahtiar. Dalam klarifikasinya itu disebutkan, saat terjadi pembunuhan terhadap Vina dan Eki pacarnya, Kapolres Cirebon saat itu adalah AKBP Indra Jafar. Jenderal Purnawirawan Dai Bahtiar menyebut jika sang anak, Adi Vivit menjabat Kapolres Cirebon pada Desember 2016, sedangkan kasus itu terjadi pada Agustus 2016. Terkait keterlibatan cucunya, yakni Alif Bahtiar dalam kasus Vina, Dai katakan jika pada saat itu sang cucu masih berusia 2 tahun. Hotman Paris desak Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus Vina Cirebon yang sedang berjalan. Pengacara kondang itu meminta untuk membentuk komite khusus mengusut tuntas kasus Vina Cirebon. Sebelumnya Hotman Paris juga minta tolong ke Presiden Jokowi saat 2 DPO kasus Vina diralat, hingga disebut DPO hanya 1 orang, Peggy Setiawan. Permintaan itu disampaikan Hotman di Instagramnya pada Sabtu, 9 Juni 2024, malam. Komite yang dibuat Jokowi itu diharapkan bisa menyelidiki kasus Vina dari awal sampai mengakibatkan 8 orang sudah dihukum, bahkan 7 diantaranya penjara seumur hidup. Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman 911, mengimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini, kata Hotman. Selain itu, Hotman Paris juga meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini berjalan, pasca penangkapan Peggy Setiawan yang disebut buronan pembunuh Vina. Menurutnya, penyidikan kasus Vina ini tidak bisa dilanjutkan, karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Tunda dulu proses pro justia yang sekarang, tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016 ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain, ya, pinta Hotman. Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Liga Akbar, dengan kuasa hukumnya, Yuwadia Alamsyah, memiliki sosok yang ditarget, setelah keduanya buka suara soal kesaksian palsu. Seperti diketahui, Liga mengaku tahun 2016, Liga Akbar disebut ikut bersama Vina dan Eki setelah nongkrong di warung dekat SMA 4 Cirebon. Mereka bertiga lalu melewati SMPN 11 Cirebon. Mereka kemudian dilempari sekelompok pemuda dan dikejar menggunakan sepeda motor. Liga Akbar menyelamatkan diri masuk gang kemudian mencari jalan untuk pulang ke rumah. Padahal, kejadian itu tak dialaminya. Yudia pun mengatakan, dengan berkata jujurnya sang klien, Liga, ia menarget Peggy Setiawan yang saat ini ditahan dan berstatus tersangka bisa bebas. Selain Peggy, para terpidana yang telah divonis sebagai pembunuh Vina juga bisa mendapat bukti baru untuk menguatkan alibinya. Yang kedua, target kedua itu, dengan Peggy Setiawan bisa diselesaikan, bisa dilepas, ini akan membuat efek juga ke yang sudah tervonis, ujarnya. Yudia pun menyampaikan, Liga sudah mengungkapkan nama penyidik yang mengarahkannya membuat kesaksian palsu ke pihak Polda Jabar saat diperiksa beberapa waktu lalu.
Keterangan sejumlah saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 lalu berubah. Mulai dari Liga Akbar yang menarik keterangannya hingga keterangan Suroto yang berbeda dengan BAP dan putusan sidang saat 2016 lalu. Sementara itu, Pegi yang diketahui sudah menjalani tes psikologi pun menunjukkan keterangan dan pengakuan yang konsisten. Suroto mengatakan, foto beredar mengenai kondisi Vina saat kejadian berbeda dengan apa yang ia lihat. Ia memastikan saat itu kondisi Vina mengalami luka lebam penuh darah saat pertama kali ditolong. Liga Akbar Cahyana muncul mencabut pernyataannya saat BAP tahun 2016 silam terkait tewasnya Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam di Jembatan Talun, Cirebon. Liga Akbar mencabut pernyataan dirinya yang mengaku melihat aksi pelemparan batu terhadap Vina dan Eki. Tony RM, kuasa hukum Pegi Setiawan alias Perong, menyebut kliennya konsisten saat memberikan keterangan dalam meriah acara pemeriksaan BAP-nya. Hal itu, kata dia, yang membuat penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jabar melakukan tes psikologi terhadap kliennya. Tony pun mempersilakan penyidik kembali melakukan tes lainnya terhadap Pegi, demi membuka kasus ini agar terang benderang. Rencananya, Polda Jabar bakal melakukan tes poligraf atau tes kebohongan kepada Pegi Setiawan alias Perong pada Rabu 12 Juni 2024 di Polda Jabar. Kejanggalan pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 27 Agustus 2016 silam ternyata sudah terendus dari laporan yang dibuat oleh Ibtu Rudiana, sang ayah Eki. Pakar psikolog forensik, Reza Indragiri, yang sudah membaca laporan tersebut, menilai ada dua hal yang mengundang tanda tanya. Pertama, di dalam laporan LP tersebut, Rudiana mengatakan bahwa penusukan dengan menggunakan samurai dilakukan terhadap kedua korban. Kedua, kata Reza, kejanggalan terlihat ketika kedua korban disebutkan meninggal di TKP. Hal tersebut perlu diselidiki lebih lanjut sebab, kedua hal itu belum bisa dipastikan kebenarannya tetapi sudah tertuang dalam laporan yang dibuat Rudiana. Reza pun menilai bahwa laporan Ibtu Rudiana terendus adanya hal-hal janggal. Salah satu kejanggalan yakni soal ruda paksa yang dialami Vina, pasalnya dalam hasil visum tak ada bukti kuat bahwa ada tanda kekerasan seksual. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Viral cucu ex-Kapolri jadi tertuduh kasus Vina, nama Alif Bahtiar mencuat. Sosok tertuduh selain Egy Ripra viral di media sosial baru-baru ini. Sosok yang dituding ini disebut bernama Alif Bahtiar. Dalam unggahan yang beredar terlihat bahwa terkait Alif Bahtiar ini terdapat beberapa foto. Di antaranya ada foto sejumlah anggota polisi bahkan sosok yang bergerak jenderal. Dalam narasi yang beredar ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar bukanlah orang sembarangan. Dia disebut merupakan cucu ex-Kapolri Day Bahtiar yang menjabat pada periode tahun 2001 sampai tahun 2005. Ayah dari Alif Bahtiar ini juga disebut sebagai mantan Kapolres Cirebon. Sehingga dalam narasi ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar merupakan pelaku sebenarnya alias Pegi Perong. Unggahan ini salah satunya diunggah oleh akun @opesi **** per tanggal 8 Juni tahun 2024. Unggahan ini di-retweet hingga lebih dari 3.000 kali, dikomentari lebih dari 600 kali, dan dilihat sampai 1,8 juta kali. Terkait unggahan ini, rupanya banyak dari netizen yang tidak percaya. Dilihat dari komentar, unggahan ini justru mendapat reaksi cibiran dari netizen. Dikutip dari Tribun Jabar,
Belakangan ini beredar klarifikasi yang disampaikan oleh Dai Bahtiar dalam bentuk flyer. Dalam flyer tersebut dijelaskan, berdasarkan hasil penelusuran data di media serta cross-check dengan beberapa pihak, diperoleh keterangan yang sangat tidak sesuai dengan berita-berita di medsos. Masih dalam flyer tersebut, Dai Bahtiar membeberkan beberapa fakta yang perlu diketahui oleh masyarakat. Pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan Vina dan Eki tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Kapolres Cirebon Kota kala itu dijabat oleh Indra Jafar yang pada saat itu berpangkat AKBP. Kasus yang awalnya ditangani oleh Polres Cirebon Kota, kemudian ditarik di Polda Jabar sehingga berkas perkara beserta para tersangka tidak ada lagi di Polres Cirebon Kota. Pada Oktober tahun 2016, kasus pembunuhan Eki dan Vina ini divonis oleh pengadilan. Baru pada Desember tahun 2016, anak dari Dai Bahtiar, yaitu Adi Vivit Agustadi yang pada saat itu berpangkat AKBP dimutasi menjadi Kapolres Cirebon Kota. Pada saat Adi Vivit menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota, kasus telah diambil alih oleh Polda Jabar dan kasus sudah divonis di PN, sehingga tanggung jawab DPO sudah berada di Polda Jabar, ujar Dai Bahtiar dikutip tribuncirebon.com, Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2024. Masih dalam flyer yang beredar, kemudian ada lagi viral di media sosial tentang pelakunya Alif Bahtiar yang disebut-sebut anak dari Adi Vivit. Sedangkan saat itu, anaknya Adi Vivit yang laki-laki masih berusia 2 tahun, hal tersebut dibantah sendiri oleh netizen. Karena ada bantahan dari sesama netizen, muncul lagi berita yang beredar bahwa pelakunya anak dari Nina Agustina, anak pertama Dai Bahtiar. Nina Agustina sendiri diketahui sekarang ini menjabat sebagai Bupati Indramayu sejak tahun 2022. Adapun putranya yakni Andika di tahun 2016 masih sekolah kelas 2 SMA di Jakarta. Kemudian lulus dan masuk Akpol pada tahun 2022. Andika sama sekali tidak pernah tinggal di kota Cirebon, tulis keterangan dalam flyer tersebut. Diketahui kasus pembunuhan Eki dan Vina ini menjadi perhatian publik, apalagi setelah dibuat film layar lebar. Hal ini yang membuat netizen banyak berasumsi dan meruntut ke belakang hingga mengarah kepada Brigjen Pol Adi Vivit Agustadi yang saat ini menjabat sebagai Wakapolda DIY. Apalagi Adi Vivit sendiri merupakan polisi yang berprestasi. Selain karena anak mantan Kapolri, Adi Vivit merupakan salah seorang Pati Polri termuda di angkatannya. Ia juga pernah menjabat sebagai ajudan Presiden RI Joko Widodo. Sehingga semakin menarik untuk diberitakan apalagi dengan bumbu-bumbu dan tambahan-tambahan keterangan yang tidak benar. Karena pemberitaan kasus tersebut sudah tidak sesuai dengan kenyataan dan cenderung menyudutkan atau mendiskreditkan nama baik seseorang, maka ada baiknya saya meluruskan berita-berita di medsos yang keliru tersebut. Tidak ada maksud lain, terima kasih, tulis Dai Bahtiar. Kasus Vina Cirebon memasuki babak baru. Dalam beberapa hari terakhir, di media sosial berseliweran informasi terkait keterlibatan Brigjen Adi Vivit Agustadi dalam kasus tersebut. Brigjen Vivit adalah putra dari mantan Kapolri Dai Bahtiar yang pernah menjabat sebagai Kapolres Cirebon tahun 2016 hingga 2018 dengan pangkat AKBP. Brigjen Vivit pun dianggap ikut bertanggung jawab dalam kasus Vina Cirebon yang hingga saat ini belum tuntas. Menanggapi kabar viralnya kabar tersebut, kini beredar flyer yang berisi klarifikasi keterkaitan Brigjen Vivit. Klarifikasi itu diduga kuat berasal dari Dai Bahtiar. Dalam klarifikasinya itu disebutkan, saat terjadi pembunuhan terhadap Vina dan Eki pacarnya, Kapolres Cirebon saat itu adalah AKBP Indra Jafar. Jenderal Purnawirawan Dai Bahtiar menyebut jika sang anak, Adi Vivit menjabat Kapolres Cirebon pada Desember 2016, sedangkan kasus itu terjadi pada Agustus 2016. Terkait keterlibatan cucunya, yakni Alif Bahtiar dalam kasus Vina, Dai katakan jika pada saat itu sang cucu masih berusia 2 tahun. Hotman Paris desak Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus Vina Cirebon yang sedang berjalan. Pengacara kondang itu meminta untuk membentuk komite khusus mengusut tuntas kasus Vina Cirebon. Sebelumnya Hotman Paris juga minta tolong ke Presiden Jokowi saat 2 DPO kasus Vina diralat, hingga disebut DPO hanya 1 orang, Peggy Setiawan. Permintaan itu disampaikan Hotman di Instagramnya pada Sabtu,
9 Juni 2024, malam. Komite yang dibuat Jokowi itu diharapkan bisa menyelidiki kasus Vina dari awal sampai mengakibatkan 8 orang sudah dihukum, bahkan 7 diantaranya penjara seumur hidup. Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman 911, mengimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini, kata Hotman. Selain itu, Hotman Paris juga meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini berjalan, pasca penangkapan Peggy Setiawan yang disebut buronan pembunuh Vina. Menurutnya, penyidikan kasus Vina ini tidak bisa dilanjutkan, karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Tunda dulu proses pro justia yang sekarang, tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016 ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain, ya, pinta Hotman. Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Liga Akbar, dengan kuasa hukumnya, Yuwadia Alamsyah, memiliki sosok yang ditarget, setelah keduanya buka suara soal kesaksian palsu. Seperti diketahui, Liga mengakui bahwa kesaksiannya 8 tahun silam adalah rekayasa yang dilakukan bersama penyidik. Kesaksian Liga pada tahun 2016, akhirnya membuat 8 orang ditangkap dan divonis sebagai pelaku. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak. 3 orang atas nama Peggy, Andi dan Dani dinyatakan buron. Dalam BAP tahun 2016, Liga Akbar disebut ikut bersama Vina dan Eki setelah nongkrong di warung dekat SMA 4 Cirebon. Mereka bertiga lalu melewati SMPN 11 Cirebon. Mereka kemudian dilempari sekelompok pemuda dan dikejar menggunakan sepeda motor. Liga Akbar menyelamatkan diri masuk gang kemudian mencari jalan untuk pulang ke rumah. Padahal, kejadian itu tak dialaminya. Yudia pun mengatakan, dengan berkata jujurnya sang klien, Liga, ia menarget Peggy Setiawan yang saat ini ditahan dan berstatus tersangka bisa bebas. Selain Peggy, para terpidana yang telah divonis sebagai pembunuh Vina juga bisa mendapat bukti baru untuk menguatkan alibinya. Yang kedua, target kedua itu, dengan Peggy Setiawan bisa diselesaikan, bisa dilepas, ini akan membuat efek juga ke yang sudah tervonis, ujarnya. Yudia pun menyampaikan, Liga sudah mengungkapkan nama penyidik yang mengarahkannya membuat kesaksian palsu ke pihak Polda Jabar saat diperiksa beberapa waktu lalu. Keterangan sejumlah saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 lalu berubah. Mulai dari Liga Akbar yang menarik keterangannya hingga keterangan Suroto yang berbeda dengan BAP dan putusan sidang saat 2016 lalu. Sementara itu, Peggy yang diketahui sudah menjalani tes psikologi pun menunjukkan keterangan dan pengakuan yang konsisten. Suroto mengatakan, foto beredar mengenai kondisi Vina saat kejadian berbeda dengan apa yang ia lihat. Ia memastikan saat itu kondisi Vina mengalami luka lebam penuh darah saat pertama kali ditolong. Liga Akbar Cahyana muncul mencabut pernyataannya saat BAP tahun 2016 silam terkait tewasnya Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam di Jembatan Talun, Cirebon. Liga Akbar mencabut pernyataan dirinya yang mengaku melihat aksi pelemparan batu terhadap Vina dan Eki. Tony RM, kuasa hukum Peggy Setiawan alias Perong, menyebut kliennya konsisten saat memberikan keterangan dalam meriah acara pemeriksaan BAP-nya. Hal itu, kata dia, yang membuat penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jabar melakukan tes psikologi terhadap kliennya. Tony pun mempersilakan penyidik kembali melakukan tes lainnya terhadap Peggy, demi membuka kasus ini agar terang benderang. Rencananya, Polda Jabar bakal melakukan tes poligraf atau tes kebohongan kepada Peggy Setiawan alias Perong pada Rabu 12 Juni 2024 di Polda Jabar.
Kejanggalan pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 27 Agustus 2016 silam ternyata sudah terendus dari laporan yang dibuat oleh Ibtu Rudiana, sang ayah Eki. Pakar psikolog forensik, Reza Indragiri, yang sudah membaca laporan tersebut, menilai ada dua hal yang mengundang tanda tanya. Pertama, di dalam laporan LP tersebut, Rudiana mengatakan bahwa penusukan dengan menggunakan samurai dilakukan terhadap kedua korban. Kedua, kata Reza, kejanggalan terlihat ketika kedua korban disebutkan meninggal di TKP. Hal tersebut perlu diselidiki lebih lanjut sebab, kedua hal itu belum bisa dipastikan kebenarannya tetapi sudah tertuang dalam laporan yang dibuat Rudiana. Reza pun menilai bahwa laporan Ibtu Rudiana terendus adanya hal-hal janggal. Salah satu kejanggalan yakni soal ruda paksa yang dialami Vina, pasalnya dalam hasil visum tak ada bukti kuat bahwa ada tanda kekerasan seksual. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Viral cucu ex-Kapolri jadi tertuduh kasus Vina, nama Alif Bahtiar mencuat. Sosok tertuduh selain Egy Ripra viral di media sosial baru-baru ini. Sosok yang dituding ini disebut bernama Alif Bahtiar. Dalam unggahan yang beredar terlihat bahwa terkait Alif Bahtiar ini terdapat beberapa foto. Di antaranya ada foto sejumlah anggota polisi bahkan sosok yang bergeraj jenderal. Dalam narasi yang beredar ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar bukanlah orang sembarangan. Dia disebut merupakan cucu ex-Kapolri Dai Bahtiar yang menjabat pada periode tahun 2001 sampai tahun 2005. Ayah dari Alif Bahtiar ini juga disebut sebagai mantan Kapolres Cirebon. Sehingga dalam narasi ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar merupakan pelaku sebenarnya alias Pegiprong. Unggahan ini salah satunya diunggah oleh akun @opesi **** per tanggal 8 Juni tahun 2024. Unggahan ini di-retweet hingga lebih dari 3.000 kali, dikomentari lebih dari 600 kali, dan dilihat sampai 1,8 juta kali. Terkait unggahan ini, rupanya banyak dari netizen yang tidak percaya. Dilihat dari komentar, unggahan ini justru mendapat reaksi cibiran dari netizen. Dikutip dari Tribun Jabar, belakangan ini beredar klarifikasi yang disampaikan oleh Dai Bahtiar dalam bentuk flyer. Dalam flyer tersebut dijelaskan, berdasarkan hasil penelusuran data di media serta cross-check dengan beberapa pihak, diperoleh keterangan yang sangat tidak sesuai dengan berita-berita di medsos. Masih dalam flyer tersebut, Dai Bahtiar membeberkan beberapa fakta yang perlu diketahui oleh masyarakat. Pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan Vina dan Eki tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Kapolres Cirebon Kota kala itu dijabat oleh Indra Jafar yang pada saat itu berpangkat AKBP. Kasus yang awalnya ditangani oleh Polres Cirebon Kota, kemudian ditarik di Polda Jabar sehingga berkas perkara beserta para tersangka tidak ada lagi di Polres Cirebon Kota. Pada Oktober tahun 2016, kasus pembunuhan Eki dan Vina ini divonis oleh pengadilan. Baru pada Desember tahun 2016, anak dari Dai Bahtiar, yaitu Adi Vivit Agustadi yang pada saat itu berpangkat AKBP dimutasi menjadi Kapolres Cirebon Kota. Pada saat Adi Vivit menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota, kasus telah diambil alih oleh Polda Jabar dan kasus sudah divonis di PN, sehingga tanggung jawab DPO sudah berada di Polda Jabar, ujar Dai Bahtiar dikutip tribuncirebon.com, Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2024. Masih dalam flyer yang beredar, kemudian ada lagi viral di media sosial tentang pelakunya Alif Bahtiar yang disebut-sebut anak dari Adi Vivit. Sedangkan saat itu, anaknya Adi Vivit yang laki-laki masih berusia 2 tahun, hal tersebut dibantah sendiri oleh netizen. Karena ada bantahan dari sesama netizen, muncul lagi berita yang beredar bahwa pelakunya anak dari Nina Agustina, anak pertama Dai Bahtiar. Nina Agustina sendiri diketahui sekarang ini menjabat sebagai Bupati Indramayu sejak tahun 2022. Adapun putranya yakni Andika di tahun 2016 masih sekolah kelas 2 SMA di Jakarta. Kemudian lulus dan masuk Akpol pada tahun 2022. Andika sama sekali tidak pernah tinggal di kota Cirebon, tulis keterangan dalam flyer tersebut. Diketahui kasus pembunuhan Eki dan Vina ini menjadi perhatian publik, apalagi setelah dibuat film layar lebar. Hal ini yang membuat netizen banyak berasumsi dan meruntut ke belakang hingga mengarah kepada Brigjen Pol Adi Vivit Agustadi yang saat ini menjabat sebagai Wakapolda DIY. Apalagi Adi Vivit sendiri merupakan polisi yang berprestasi. Selain karena anak mantan Kapolri, Adi Vivit merupakan salah seorang Pati Polri termuda di angkatannya.
Ia juga pernah menjabat sebagai ajudan Presiden RI Joko Widodo, sehingga semakin menarik untuk diberitakan apalagi dengan bumbu-bumbu dan tambahan-tambahan keterangan yang tidak benar. Karena pemberitaan kasus tersebut sudah tidak sesuai dengan kenyataan dan cenderung menyudutkan atau mendiskreditkan nama baik seseorang, maka ada baiknya saya meluruskan berita-berita di medsos yang keliru tersebut. Tidak ada maksud lain, terima kasih, tulis Dai Bahtiar. Kasus Vina Cirebon memasuki babak baru. Dalam beberapa hari terakhir, di media sosial berseliweran informasi terkait keterlibatan Brigjen Adi Vivit Agustadi dalam kasus tersebut. Brigjen Vivit adalah putra dari mantan Kapolri Dai Bahtiar yang pernah menjabat sebagai Kapolres Cirebon tahun 2016 hingga 2018 dengan pangkat AKBP. Brigjen Vivit pun dianggap ikut bertanggung jawab dalam kasus Vina Cirebon yang hingga saat ini belum tuntas. Menanggapi kabar viralnya kabar tersebut, kini beredar flyer yang berisi klarifikasi keterkaitan Brigjen Vivit. Klarifikasi itu diduga kuat berasal dari Dai Bahtiar. Dalam klarifikasinya itu disebutkan, saat terjadi pembunuhan terhadap Vina dan Eki pacarnya, Kapolres Cirebon saat itu adalah AKBP Indra Jafar. Jenderal Purnawirawan Dai Bahtiar menyebut jika sang anak, Adi Vivit menjabat Kapolres Cirebon pada Desember 2016, sedangkan kasus itu terjadi pada Agustus 2016. Terkait keterlibatan cucunya, yakni Alif Bahtiar dalam kasus Vina, Dai katakan jika pada saat itu sang cucu masih berusia 2 tahun. Hotman Paris desak Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus Vina Cirebon yang sedang berjalan. Pengacara kondang itu meminta untuk membentuk komite khusus mengusut tuntas kasus Vina Cirebon. Sebelumnya Hotman Paris juga minta tolong ke Presiden Jokowi saat 2 DPO kasus Vina diralat, hingga disebut DPO hanya 1 orang, Peggy Setiawan. Permintaan itu disampaikan Hotman di Instagramnya pada Sabtu, 9 Juni 2024, malam. Komite yang dibuat Jokowi itu diharapkan bisa menyelidiki kasus Vina dari awal sampai mengakibatkan 8 orang sudah dihukum, bahkan 7 diantaranya penjara seumur hidup. Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman 911, mengimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini, kata Hotman. Selain itu, Hotman Paris juga meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini berjalan, pasca penangkapan Peggy Setiawan yang disebut buronan pembunuh Vina. Menurutnya, penyidikan kasus Vina ini tidak bisa dilanjutkan, karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Tunda dulu proses pro justitia yang sekarang, tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016 ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain, ya, pinta Hotman. Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Liga Akbar, dengan kuasa hukumnya, Yuwadia Alamsyah, memiliki sosok yang ditarget, setelah keduanya buka suara soal kesaksian palsu. Seperti diketahui, Liga mengakui bahwa kesaksiannya 8 tahun silam adalah rekayasa yang dilakukan bersama penyidik. Kesaksian Liga pada tahun 2016, akhirnya membuat 8 orang ditangkap dan divonis sebagai pelaku. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak. 3 orang atas nama Peggy, Andi dan Dani dinyatakan buron. Dalam BAP tahun 2016, Liga Akbar disebut ikut bersama Vina dan Eki setelah nongkrong di warung dekat SMA 4 Cirebon. Mereka bertiga lalu melewati SMPN 11 Cirebon. Mereka kemudian dilempari sekelompok pemuda dan dikejar menggunakan sepeda motor. Liga Akbar menyelamatkan diri masuk gang kemudian mencari jalan untuk pulang ke rumah. Padahal, kejadian itu tak dialaminya. Yudia pun mengatakan, dengan berkata jujurnya sang klien, Liga, ia menarget Peggy Setiawan yang saat ini ditahan dan berstatus tersangka bisa bebas. Selain Peggy, para terpidana yang telah divonis sebagai pembunuh Vina juga bisa mendapat bukti baru untuk menguatkan alibinya. Yang kedua, target kedua itu, dengan Peggy Setiawan bisa diselesaikan,
Bisa dilepas, ini akan membuat efek juga ke yang sudah tervonis, ujarnya. Yudia pun menyampaikan, Liga sudah mengungkapkan nama penyidik yang mengarahkannya membuat kesaksian palsu ke pihak Polda Jabar saat diperiksa beberapa waktu lalu. Keterangan sejumlah saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 lalu berubah. Mulai dari Liga Akbar yang menarik keterangannya hingga keterangan Suroto yang berbeda dengan BAP dan putusan sidang saat 2016 lalu. Sementara itu, Pegi yang diketahui sudah menjalani tes psikologi pun menunjukkan keterangan dan pengakuan yang konsisten. Suroto mengatakan, foto beredar mengenai kondisi Vina saat kejadian berbeda dengan apa yang ia lihat. Ia memastikan saat itu kondisi Vina mengalami luka lebam penuh darah saat pertama kali ditolong. Liga Akbar Cahyana muncul mencabut pernyataannya saat BAP tahun 2016 silam terkait tewasnya Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam di Jembatan Talun, Cirebon. Liga Akbar mencabut pernyataan dirinya yang mengaku melihat aksi pelemparan batu terhadap Vina dan Eki. Tony RM, kuasa hukum Pegi Setiawan alias Perong, menyebut kliennya konsisten saat memberikan keterangan dalam meriah acara pemeriksaan BAP-nya. Hal itu, kata dia, yang membuat penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jabar melakukan tes psikologi terhadap kliennya. Tony pun mempersilakan penyidik kembali melakukan tes lainnya terhadap Pegi, demi membuka kasus ini agar terang benderang. Rencananya, Polda Jabar bakal melakukan tes poligraf atau tes kebohongan kepada Pegi Setiawan alias Perong pada Rabu 12 Juni 2024 di Polda Jabar. Kejanggalan pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 27 Agustus 2016 silam ternyata sudah terendus dari laporan yang dibuat oleh Ibtu Rudiana, sang ayah Eki. Pakar psikolog forensik, Reza Indragiri, yang sudah membaca laporan tersebut, menilai ada dua hal yang mengundang tanda tanya. Pertama, di dalam laporan LP tersebut, Rudiana mengatakan bahwa penusukan dengan menggunakan samurai dilakukan terhadap kedua korban. Kedua, kata Reza, kejanggalan terlihat ketika kedua korban disebutkan meninggal di TKP. Hal tersebut perlu diselidiki lebih lanjut sebab, kedua hal itu belum bisa dipastikan kebenarannya tetapi sudah tertuang dalam laporan yang dibuat Rudiana. Reza pun menilai bahwa laporan Ibtu Rudiana terendus adanya hal-hal janggal. Salah satu kejanggalan yakni soal ruda paksa yang dialami Vina, pasalnya dalam hasil visum tak ada bukti kuat bahwa ada tanda kekerasan seksual. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Viral cucu ex-Kapolri jadi tertuduh kasus Vina, nama Alif Bahtiar mencuat. Sosok tertuduh selain Egy Ripra viral di media sosial baru-baru ini. Sosok yang dituding ini disebut bernama Alif Bahtiar. Dalam unggahan yang beredar terlihat bahwa terkait Alif Bahtiar ini terdapat beberapa foto. Di antaranya ada foto sejumlah anggota polisi bahkan sosok yang bergerak jenderal. Dalam narasi yang beredar ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar bukanlah orang sembarangan. Dia disebut merupakan cucu ex-Kapolri Day Bahtiar yang menjabat pada periode tahun 2001 sampai tahun 2005. Ayah dari Alif Bahtiar ini juga disebut sebagai mantan Kapolres Cirebon. Sehingga dalam narasi ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar merupakan pelaku sebenarnya alias Pegi Perong.
Unggahan ini salah satunya diunggah oleh akun @opesi **** per tanggal 8 Juni tahun 2024. Unggahan ini di-retweet hingga lebih dari 3.000 kali, dikomentari lebih dari 600 kali, dan dilihat sampai 1,8 juta kali. Terkait unggahan ini, rupanya banyak dari netizen yang tidak percaya. Dilihat dari komentar, unggahan ini justru mendapat reaksi cibiran dari netizen. Dikutip dari Tribun Jabar, belakangan ini beredar klarifikasi yang disampaikan oleh Dai Bahtiar dalam bentuk flyer. Dalam flyer tersebut dijelaskan, berdasarkan hasil penelusuran data di media serta cross-check dengan beberapa pihak, diperoleh keterangan yang sangat tidak sesuai dengan berita-berita di medsos. Masih dalam flyer tersebut, Dai Bahtiar membeberkan beberapa fakta yang perlu diketahui oleh masyarakat. Pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan Vina dan Eki tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Kapolres Cirebon Kota kala itu dijabat oleh Indra Jafar yang pada saat itu berpangkat AKBP. Kasus yang awalnya ditangani oleh Polres Cirebon Kota, kemudian ditarik di Polda Jabar sehingga berkas perkara beserta para tersangka tidak ada lagi di Polres Cirebon Kota. Pada Oktober tahun 2016, kasus pembunuhan Eki dan Vina ini divonis oleh pengadilan. Baru pada Desember tahun 2016, anak dari Dai Bahtiar, yaitu Adi Vivit Agustadi yang pada saat itu berpangkat AKBP dimutasi menjadi Kapolres Cirebon Kota. Pada saat Adi Vivit menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota, kasus telah diambil alih oleh Polda Jabar dan kasus sudah divonis di PN, sehingga tanggung jawab DPO sudah berada di Polda Jabar, ujar Dai Bahtiar dikutip tribuncirebon.com, Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2024. Masih dalam flyer yang beredar, kemudian ada lagi viral di media sosial tentang pelakunya Alif Bahtiar yang disebut-sebut anak dari Adi Vivit. Sedangkan saat itu, anaknya Adi Vivit yang laki-laki masih berusia 2 tahun, hal tersebut dibantah sendiri oleh netizen. Karena ada bantahan dari sesama netizen, muncul lagi berita yang beredar bahwa pelakunya anak dari Nina Agustina, anak pertama Dai Bahtiar. Nina Agustina sendiri diketahui sekarang ini menjabat sebagai Bupati Indramayu sejak tahun 2022. Adapun putranya yakni Andika di tahun 2016 masih sekolah kelas 2 SMA di Jakarta. Kemudian lulus dan masuk Akpol pada tahun 2022. Andika sama sekali tidak pernah tinggal di kota Cirebon, tulis keterangan dalam flyer tersebut. Diketahui kasus pembunuhan Eki dan Vina ini menjadi perhatian publik, apalagi setelah dibuat film layar lebar. Hal ini yang membuat netizen banyak berasumsi dan meruntut ke belakang hingga mengarah kepada Brigjen Pol Adi Vivit Agustadi yang saat ini menjabat sebut buronan pembunuh Vina. Menurutnya, penyidikan kasus Vina ini tidak bisa dilanjutkan, karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Tunda dulu proses pro justitia yang sekarang, tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016 ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain, ya, pinta Hotman. Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Liga Akbar, dengan kuasa hukumnya, Yuwadia Alamsyah, memiliki sosok yang ditarget, setelah keduanya buka suara soal kesaksian palsu. Seperti diketahui, Liga mengakui bahwa kesaksiannya 8 tahun silam adalah rekayasa yang dilakukan bersama penyidik. Kesaksian Liga pada tahun 2016, akhirnya membuat 8 orang ditangkap dan divonis sebagai pelaku. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak. 3 orang atas nama Pegi, Andi dan Dani dinyatakan buron. Dalam BAP tahun 2016, Liga Akbar disebut ikut bersama Vina dan Eki setelah nongkrong di warung dekat SMA 4 Cirebon. Mereka bertiga lalu melewati SMPN 11 Cirebon. Mereka kemudian dilempari sekelompok pemuda dan dikejar menggunakan sepeda motor. Liga Akbar menyelamatkan diri masuk gang kemudian mencari jalan untuk pulang ke rumah. Padahal, kejadian itu tak dialaminya. Yudia pun mengatakan, dengan berkata jujurnya sang klien, Liga, ia menarget Pegi Setiawan yang saat ini ditahan dan berstatus tersangka bisa bebas. Selain Pegi, para terpidana yang telah divonis sebagai pembunuh Vina juga bisa mendapat bukti baru untuk menguatkan alibinya. Yang kedua, target kedua itu, dengan Pegi Setiawan bisa diselesaikan, bisa dilepas, ini akan membuat efek juga ke yang sudah tervonis, ujarnya. Yudia pun menyampaikan, Liga sudah mengungkapkan nama penyidik yang mengarahkannya membuat kesaksian palsu ke pihak Polda Jabar saat diperiksa beberapa waktu lalu.
Keterangan sejumlah saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 lalu berubah. Mulai dari Liga Akbar yang menarik keterangannya hingga keterangan Suroto yang berbeda dengan BAP dan putusan sidang saat 2016 lalu. Sementara itu, Pegi yang diketahui sudah menjalani tes psikologi pun menunjukkan keterangan dan pengakuan yang konsisten. Suroto mengatakan, foto beredar mengenai kondisi Vina saat kejadian berbeda dengan apa yang ia lihat. Ia memastikan saat itu kondisi Vina mengalami luka lebam penuh darah saat pertama kali ditolong. Liga Akbar Cahyana muncul mencabut pernyataannya saat BAP tahun 2016 silam terkait tewasnya Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam di Jembatan Talun, Cirebon. Liga Akbar mencabut pernyataan dirinya yang mengaku melihat aksi pelemparan batu terhadap Vina dan Eki. Tony RM, kuasa hukum Pegi Setiawan alias Perong, menyebut kliennya konsisten saat memberikan keterangan dalam meriah acara pemeriksaan BAP-nya. Hal itu, kata dia, yang membuat penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jabar melakukan tes psikologi terhadap kliennya. Tony pun mempersilakan penyidik kembali melakukan tes lainnya terhadap Pegi, demi membuka kasus ini agar terang benderang. Rencananya, Polda Jabar bakal melakukan tes poligraf atau tes kebohongan kepada Pegi Setiawan alias Perong pada Rabu 12 Juni 2024 di Polda Jabar. Kejanggalan pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 27 Agustus 2016 silam ternyata sudah terendus dari laporan yang dibuat oleh Ibtu Rudiana, sang ayah Eki. Pakar psikolog forensik, Reza Indragiri, yang sudah membaca laporan tersebut, menilai ada dua hal yang mengundang tanda tanya. Pertama, di dalam laporan LP tersebut, Rudiana mengatakan bahwa penusukan dengan menggunakan samurai dilakukan terhadap kedua korban. Kedua, kata Reza, kejanggalan terlihat ketika kedua korban disebutkan meninggal di TKP. Hal tersebut perlu diselidiki lebih lanjut sebab, kedua hal itu belum bisa dipastikan kebenarannya tetapi sudah tertuang dalam laporan yang dibuat Rudiana. Reza pun menilai bahwa laporan Ibtu Rudiana terendus adanya hal-hal janggal. Salah satu kejanggalan yakni soal ruda paksa yang dialami Vina, pasalnya dalam hasil visum tak ada bukti kuat bahwa ada tanda kekerasan seksual. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Viral cucu ex-Kapolri jadi tertuduh kasus Vina, nama Alif Bahtiar mencuat. Sosok tertuduh selain Egy Ripra viral di media sosial baru-baru ini. Sosok yang dituding ini disebut bernama Alif Bahtiar. Dalam unggahan yang beredar terlihat bahwa terkait Alif Bahtiar ini terdapat beberapa foto. Di antaranya ada foto sejumlah anggota polisi bahkan sosok yang bergerak jenderal. Dalam narasi yang beredar ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar bukanlah orang sembarangan. Dia disebut merupakan cucu ex-Kapolri Day Bahtiar yang menjabat pada periode tahun 2001 sampai tahun 2005. Ayah dari Alif Bahtiar ini juga disebut sebagai mantan Kapolres Cirebon. Sehingga dalam narasi ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar merupakan pelaku sebenarnya alias Pegi Perong. Unggahan ini salah satunya diunggah oleh akun @obesi **** per tanggal 8 Juni tahun 2024. Unggahan ini di-retweet hingga lebih dari 3.000 kali, dikomentari lebih dari 600 kali, dan dilihat sampai 1,8 juta kali. Terkait unggahan ini, rupanya banyak dari netizen yang tidak percaya. Dilihat dari komentar, unggahan ini justru mendapat reaksi cibiran dari netizen. Dikutip dari Tribun Jabar,
Belakangan ini beredar klarifikasi yang disampaikan oleh Dai Bahtiar dalam bentuk flyer. Dalam flyer tersebut dijelaskan, berdasarkan hasil penelusuran data di media serta cross-check dengan beberapa pihak, diperoleh keterangan yang sangat tidak sesuai dengan berita-berita di medsos. Masih dalam flyer tersebut, Dai Bahtiar membeberkan beberapa fakta yang perlu diketahui oleh masyarakat. Pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan Vina dan Eki tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Kapolres Cirebon Kota kala itu dijabat oleh Indra Jafar yang pada saat itu berpangkat AKBP. Kasus yang awalnya ditangani oleh Polres Cirebon Kota, kemudian ditarik di Polda Jabar sehingga berkas perkara beserta para tersangka tidak ada lagi di Polres Cirebon Kota. Pada Oktober tahun 2016, kasus pembunuhan Eki dan Vina ini divonis oleh pengadilan. Baru pada Desember tahun 2016, anak dari Dai Bahtiar, yaitu Adi Vivit Agustadi yang pada saat itu berpangkat AKBP dimutasi menjadi Kapolres Cirebon Kota. Pada saat Adi Vivit menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota, kasus telah diambil alih oleh Polda Jabar dan kasus sudah divonis di PN, sehingga tanggung jawab DPO sudah berada di Polda Jabar, ujar Dai Bahtiar dikutip tribuncirebon.com, Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2024. Masih dalam flyer yang beredar, kemudian ada lagi viral di media sosial tentang pelakunya Alif Bahtiar yang disebut-sebut anak dari Adi Vivit. Sedangkan saat itu, anaknya Adi Vivit yang laki-laki masih berusia 2 tahun, hal tersebut dibantah sendiri oleh netizen. Karena ada bantahan dari sesama netizen, muncul lagi berita yang beredar bahwa pelakunya anak dari Nina Agustina, anak pertama Dai Bahtiar. Nina Agustina sendiri diketahui sekarang ini menjabat sebagai Bupati Indramayu sejak tahun 2022. Adapun putranya yakni Andika di tahun 2016 masih sekolah kelas 2 SMA di Jakarta. Kemudian lulus dan masuk Akpol pada tahun 2022. Andika sama sekali tidak pernah tinggal di kota Cirebon, tulis keterangan dalam flyer tersebut. Diketahui kasus pembunuhan Eki dan Vina ini menjadi perhatian publik, apalagi setelah dibuat film layar lebar. Hal ini yang membuat netizen banyak berasumsi dan meruntut ke belakang hingga mengarah kepada Brigjen Pol Adi Vivit Agustadi yang saat ini menjabat sebagai Wakapolda DIY. Apalagi Adi Vivit sendiri merupakan polisi yang berprestasi. Selain karena anak mantan Kapolri, Adi Vivit merupakan salah seorang Pati Polri termuda di angkatannya. Ia juga pernah menjabat sebagai ajudan Presiden RI Joko Widodo. Sehingga semakin menarik untuk diberitakan apalagi dengan bumbu-bumbu dan tambahan-tambahan keterangan yang tidak benar. Karena pemberitaan kasus tersebut sudah tidak sesuai dengan kenyataan dan cenderung menyudutkan atau mendiskreditkan nama baik seseorang, maka ada baiknya saya meluruskan berita-berita di medsos yang keliru tersebut. Tidak ada maksud lain, terima kasih, tulis Dai Bahtiar. Kasus Vina Cirebon memasuki babak baru. Dalam beberapa hari terakhir, di media sosial berseliweran informasi terkait keterlibatan Brigjen Adi Vivit Agustadi dalam kasus tersebut. Brigjen Vivit adalah putra dari mantan Kapolri Dai Bahtiar yang pernah menjabat sebagai Kapolres Cirebon tahun 2016 hingga 2018 dengan pangkat AKBP. Brigjen Vivit pun dianggap ikut bertanggung jawab dalam kasus Vina Cirebon yang hingga saat ini belum tuntas. Menanggapi kabar viralnya kabar tersebut, kini beredar flyer yang berisi klarifikasi keterkaitan Brigjen Vivit. Klarifikasi itu diduga kuat berasal dari Dai Bahtiar. Dalam klarifikasinya itu disebutkan, saat terjadi pembunuhan terhadap Vina dan Eki pacarnya, Kapolres Cirebon saat itu adalah AKBP Indra Jafar. Jenderal Purnawirawan Dai Bahtiar menyebut jika sang anak, Adi Vivit menjabat Kapolres Cirebon pada Desember 2016, sedangkan kasus itu terjadi pada Agustus 2016. Terkait keterlibatan cucunya, yakni Alif Bahtiar dalam kasus Vina, Dai katakan jika pada saat itu sang cucu masih berusia 2 tahun. Hotman Paris desak Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus Vina Cirebon yang sedang berjalan. Pengacara kondang itu meminta untuk membentuk komite khusus mengusut tuntas kasus Vina Cirebon. Sebelumnya Hotman Paris juga minta tolong ke Presiden Jokowi saat 2 DPO kasus Vina diralat, hingga disebut DPO hanya 1 orang, Peggy Setiawan. Permintaan itu disampaikan Hotman di Instagramnya pada Sabtu,
9 Juni 2024, malam. Komite yang dibuat Jokowi itu diharapkan bisa menyelidiki kasus Vina dari awal sampai mengakibatkan 8 orang sudah dihukum, bahkan 7 diantaranya penjara seumur hidup. Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman 911, mengimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini, kata Hotman. Selain itu, Hotman Paris juga meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini berjalan, pasca penangkapan Peggy Setiawan yang disebut buronan pembunuh Vina. Menurutnya, penyidikan kasus Vina ini tidak bisa dilanjutkan, karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Tunda dulu proses pro justia yang sekarang, tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016 ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain, ya, pinta Hotman. Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Liga Akbar, dengan kuasa hukumnya, Yuwadia Alamsyah, memiliki sosok yang ditarget, setelah keduanya buka suara soal kesaksian palsu. Seperti diketahui, Liga mengakui bahwa kesaksiannya 8 tahun silam adalah rekayasa yang dilakukan bersama penyidik. Kesaksian Liga pada tahun 2016, akhirnya membuat 8 orang ditangkap dan divonis sebagai pelaku. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak. 3 orang atas nama Peggy, Andi dan Dani dinyatakan buron. Dalam BAP tahun 2016, Liga Akbar disebut ikut bersama Vina dan Eki setelah nongkrong di warung dekat SMA 4 Cirebon. Mereka bertiga lalu melewati SMPN 11 Cirebon. Mereka kemudian dilempari sekelompok pemuda dan dikejar menggunakan sepeda motor. Liga Akbar menyelamatkan diri masuk gang kemudian mencari jalan untuk pulang ke rumah. Padahal, kejadian itu tak dialaminya. Yudia pun mengatakan, dengan berkata jujurnya sang klien, Liga, ia menarget Peggy Setiawan yang saat ini ditahan dan berstatus tersangka bisa bebas. Selain Peggy, para terpidana yang telah divonis sebagai pembunuh Vina juga bisa mendapat bukti baru untuk menguatkan alibinya. Yang kedua, target kedua itu, dengan Peggy Setiawan bisa diselesaikan, bisa dilepas, ini akan membuat efek juga ke yang sudah tervonis, ujarnya. Yudia pun menyampaikan, Liga sudah mengungkapkan nama penyidik yang mengarahkannya membuat kesaksian palsu ke pihak Polda Jabar saat diperiksa beberapa waktu lalu. Keterangan sejumlah saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 lalu berubah. Mulai dari Liga Akbar yang menarik keterangannya hingga keterangan Suroto yang berbeda dengan BAP dan putusan sidang saat 2016 lalu. Sementara itu, Peggy yang diketahui sudah menjalani tes psikologi pun menunjukkan keterangan dan pengakuan yang konsisten. Suroto mengatakan, foto beredar mengenai kondisi Vina saat kejadian berbeda dengan apa yang ia lihat. Ia memastikan saat itu kondisi Vina mengalami luka lebam penuh darah saat pertama kali ditolong. Liga Akbar Cahyana, muncul mencabut pernyataannya saat BAP tahun 2016 silam terkait tewasnya Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam di Jembatan Talun, Cirebon. Liga Akbar mencabut pernyataan dirinya yang mengaku melihat aksi pelemparan batu terhadap Vina dan Eki. Tony RM, kuasa hukum Peggy Setiawan alias Perong, menyebut kliennya konsisten saat memberikan keterangan dalam meriah acara pemeriksaan, BAP-nya. Hal itu, kata dia, yang membuat penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jabar melakukan tes psikologi terhadap kliennya. Tony pun mempersilakan penyidik kembali melakukan tes lainnya terhadap Peggy, demi membuka kasus ini agar terang benderang. Rencananya, Polda Jabar bakal melakukan tes poligraf atau tes kebohongan kepada Peggy Setiawan alias Perong pada Rabu 12 Juni 2024 di Polda Jabar.
Kejanggalan pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 27 Agustus 2016 silam ternyata sudah terendus dari laporan yang dibuat oleh Ibtu Rudiana, sang ayah Eki. Pakar psikolog forensik, Reza Indragiri, yang sudah membaca laporan tersebut, menilai ada dua hal yang mengundang tanda tanya. Pertama, di dalam laporan LP tersebut, Rudiana mengatakan bahwa penusukan dengan menggunakan samurai dilakukan terhadap kedua korban. Kedua, kata Reza, kejanggalan terlihat ketika kedua korban disebutkan meninggal di TKP. Hal tersebut perlu diselidiki lebih lanjut sebab, kedua hal itu belum bisa dipastikan kebenarannya tetapi sudah tertuang dalam laporan yang dibuat Rudiana. Reza pun menilai bahwa laporan Ibtu Rudiana terendus adanya hal-hal janggal. Salah satu kejanggalan yakni soal ruda paksa yang dialami Vina, pasalnya dalam hasil visum tak ada bukti kuat bahwa ada tanda kekerasan seksual. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Viral cucu ex-Kapolri jadi tertuduh kasus Vina, nama Alif Bahtiar mencuat. Sosok tertuduh selain Egy Ripra viral di media sosial baru-baru ini. Sosok yang dituding ini disebut bernama Alif Bahtiar. Dalam unggahan yang beredar terlihat bahwa terkait Alif Bahtiar ini terdapat beberapa foto. Di antaranya ada foto sejumlah anggota polisi bahkan sosok yang bergerak jenderal. Dalam narasi yang beredar ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar bukanlah orang sembarangan. Dia disebut merupakan cucu ex-Kapolri Dai Bahtiar yang menjabat pada periode tahun 2001 sampai tahun 2005. Ayah dari Alif Bahtiar ini juga disebut sebagai mantan Kapolres Cirebon. Sehingga dalam narasi ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar merupakan pelaku sebenarnya alias Pegiprong. Unggahan ini salah satunya diunggah oleh akun @opesi **** per tanggal 8 Juni tahun 2024. Unggahan ini di-retweet hingga lebih dari 3.000 kali, dikomentari lebih dari 600 kali, dan dilihat sampai 1,8 juta kali. Terkait unggahan ini, rupanya banyak dari netizen yang tidak percaya. Dilihat dari komentar, unggahan ini justru mendapat reaksi cibiran dari netizen. Dikutip dari Tribun Jabar, belakangan ini beredar klarifikasi yang disampaikan oleh Dai Bahtiar dalam bentuk flyer. Dalam flyer tersebut dijelaskan, berdasarkan hasil penelusuran data di media serta cross-check dengan beberapa pihak, diperoleh keterangan yang sangat tidak sesuai dengan berita-berita di medsos. Masih dalam flyer tersebut, Dai Bahtiar membeberkan beberapa fakta yang perlu diketahui oleh masyarakat. Pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan Vina dan Eki tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Kapolres Cirebon Kota kala itu dijabat oleh Indra Jafar yang pada saat itu berpangkat AKBP. Kasus yang awalnya ditangani oleh Polres Cirebon Kota, kemudian ditarik di Polda Jabar sehingga berkas perkara beserta para tersangka tidak ada lagi di Polres Cirebon Kota. Pada Oktober tahun 2016, kasus pembunuhan Eki dan Vina ini divonis oleh pengadilan. Baru pada Desember tahun 2016, anak dari Dai Bahtiar, yaitu Adi Vivit Agustadi yang pada saat itu berpangkat AKBP dimutasi menjadi Kapolres Cirebon Kota. Pada saat Adi Vivit menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota, kasus telah diambil alih oleh Polda Jabar dan kasus sudah divonis di PN, sehingga tanggung jawab DPO sudah berada di Polda Jabar, ujar Dai Bahtiar dikutip tribuncirebon.com, Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2024. Masih dalam flyer yang beredar, kemudian ada lagi viral di media sosial tentang pelakunya Alif Bahtiar yang disebut-sebut anak dari Adi Vivit. Sedangkan saat itu, anaknya Adi Vivit yang laki-laki masih berusia 2 tahun, hal tersebut dibantah sendiri oleh netizen. Karena ada bantahan dari sesama netizen, muncul lagi berita yang beredar bahwa pelakunya anak dari Nina Agustina, anak pertama Dai Bahtiar. Nina Agustina sendiri diketahui sekarang ini menjabat sebagai Bupati Indramayu sejak tahun 2022. Adapun putranya yakni Andika di tahun 2016 masih sekolah kelas 2 SMA di Jakarta. Kemudian lulus dan masuk Akpol pada tahun 2022. Andika sama sekali tidak pernah tinggal di kota Cirebon, tulis keterangan dalam flyer tersebut. Diketahui kasus pembunuhan Eki dan Vina ini menjadi perhatian publik, apalagi setelah dibuat film layar lebar. Hal ini yang membuat netizen banyak berasumsi dan meruntut ke belakang hingga mengarah kepada Brigjen Pol Adi Vivit Agustadi yang saat ini menjabat sebagai Wakapolda DIY. Apalagi Adi Vivit sendiri merupakan polisi yang berprestasi. Selain karena anak mantan Kapolri, Adi Vivit merupakan salah seorang Pati Polri termuda di angkatannya.
Ia juga pernah menjabat sebagai ajudan Presiden RI Joko Widodo, sehingga semakin menarik untuk diberitakan apalagi dengan bumbu-bumbu dan tambahan-tambahan keterangan yang tidak benar. Karena pemberitaan kasus tersebut sudah tidak sesuai dengan kenyataan dan cenderung menyudutkan atau mendiskreditkan nama baik seseorang, maka ada baiknya saya meluruskan berita-berita di medsos yang keliru tersebut. Tidak ada maksud lain, terima kasih, tulis Dai Bahtiar. Kasus Vina Cirebon memasuki babak baru. Dalam beberapa hari terakhir, di media sosial berseliweran informasi terkait keterlibatan Brigjen Adi Vivit Agustadi dalam kasus tersebut. Brigjen Vivit adalah putra dari mantan Kapolri Dai Bahtiar yang pernah menjabat sebagai Kapolres Cirebon tahun 2016 hingga 2018 dengan pangkat AKBP. Brigjen Vivit pun dianggap ikut bertanggung jawab dalam kasus Vina Cirebon yang hingga saat ini belum tuntas. Menanggapi kabar viralnya kabar tersebut, kini beredar flyer yang berisi klarifikasi keterkaitan Brigjen Vivit. Klarifikasi itu diduga kuat berasal dari Dai Bahtiar. Dalam klarifikasinya itu disebutkan, saat terjadi pembunuhan terhadap Vina dan Eki pacarnya, Kapolres Cirebon saat itu adalah AKBP Indra Jafar. Jenderal Purnawirawan Dai Bahtiar menyebut jika sang anak, Adi Vivit menjabat Kapolres Cirebon pada Desember 2016, sedangkan kasus itu terjadi pada Agustus 2016. Terkait keterlibatan cucunya, yakni Alif Bahtiar dalam kasus Vina, Dai katakan jika pada saat itu sang cucu masih berusia 2 tahun. Hotman Paris desak Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus Vina Cirebon yang sedang berjalan. Pengacara kondang itu meminta untuk membentuk komite khusus mengusut tuntas kasus Vina Cirebon. Sebelumnya Hotman Paris juga minta tolong ke Presiden Jokowi saat 2 DPO kasus Vina diralat, hingga disebut DPO hanya 1 orang, Peggy Setiawan. Permintaan itu disampaikan Hotman di Instagramnya pada Sabtu, 9 Juni 2024, malam. Komite yang dibuat Jokowi itu diharapkan bisa menyelidiki kasus Vina dari awal sampai mengakibatkan 8 orang sudah dihukum, bahkan 7 diantaranya penjara seumur hidup. Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman 911, mengimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini, kata Hotman. Selain itu, Hotman Paris juga meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini berjalan, pasca penangkapan Peggy Setiawan yang disebut buronan pembunuh Vina. Menurutnya, penyidikan kasus Vina ini tidak bisa dilanjutkan, karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Tunda dulu proses pro justia yang sekarang, tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016 ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain, ya, pinta Hotman. Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Liga Akbar, dengan kuasa hukumnya, Yuwadia Alamsyah, memiliki sosok yang ditarget, setelah keduanya buka suara soal kesaksian palsu. Seperti diketahui, Liga mengakui bahwa kesaksiannya 8 tahun silam adalah rekayasa yang dilakukan bersama penyidik. Kesaksian Liga pada tahun 2016, akhirnya membuat 8 orang ditangkap dan divonis sebagai pelaku. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak. 3 orang atas nama Peggy, Andi dan Dani dinyatakan buron. Dalam BAP tahun 2016, Liga Akbar disebut ikut bersama Vina dan Eki setelah nongkrong di warung dekat SMA 4 Cirebon. Mereka bertiga lalu melewati SMPN 11 Cirebon. Mereka kemudian dilempari sekelompok pemuda dan dikejar menggunakan sepeda motor. Liga Akbar menyelamatkan diri masuk gang kemudian mencari jalan untuk pulang ke rumah. Padahal, kejadian itu tak dialaminya. Yudia pun mengatakan, dengan berkata jujurnya sang klien, Liga, ia menarget Peggy Setiawan yang saat ini ditahan dan berstatus tersangka bisa bebas. Selain Peggy, para terpidana yang telah divonis sebagai pembunuh Vina juga bisa mendapat bukti baru untuk menguatkan alibinya. Yang kedua, target kedua itu, dengan Peggy Setiawan bisa diselesaikan,
bisa dilepas, ini akan membuat efek juga ke yang sudah tervonis, ujarnya. Yudia pun menyampaikan, Liga sudah mengungkapkan nama penyidik yang mengarahkannya membuat kesaksian palsu ke pihak Polda Jabar saat diperiksa beberapa waktu lalu. Keterangan sejumlah saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 lalu berubah. Mulai dari Liga Akbar yang menarik keterangannya hingga keterangan Suroto yang berbeda dengan BAP dan putusan sidang saat 2016 lalu. Sementara itu, Pegi yang diketahui sudah menjalani tes psikologi pun menunjukkan keterangan dan pengakuan yang konsisten. Suroto mengatakan, foto beredar mengenai kondisi Vina saat kejadian berbeda dengan apa yang ia lihat. Ia memastikan saat itu kondisi Vina mengalami luka lebam penuh darah saat pertama kali ditolong. Liga Akbar Cahyana muncul mencabut pernyataannya saat BAP tahun 2016 silam terkait tewasnya Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam di Jembatan Talun, Cirebon. Liga Akbar mencabut pernyataan dirinya yang mengaku melihat aksi pelemparan batu terhadap Vina dan Eki. Tony RM, kuasa hukum Pegi Setiawan alias Perong, menyebut kliennya konsisten saat memberikan keterangan dalam meriah acara pemeriksaan BAP-nya. Hal itu, kata dia, yang membuat penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jabar melakukan tes psikologi terhadap kliennya. Tony pun mempersilakan penyidik kembali melakukan tes lainnya terhadap Pegi, demi membuka kasus ini agar terang benderang. Rencananya, Polda Jabar bakal melakukan tes poligraf atau tes kebohongan kepada Pegi Setiawan alias Perong pada Rabu 12 Juni 2024 di Polda Jabar. Kejanggalan pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 27 Agustus 2016 silam ternyata sudah terendus dari laporan yang dibuat oleh Ibtu Rudiana, sang ayah Eki. Pakar psikolog forensik, Reza Indragiri, yang sudah membaca laporan tersebut, menilai ada dua hal yang mengundang tanda tanya. Pertama, di dalam laporan LP tersebut, Rudiana mengatakan bahwa penusukan dengan menggunakan samurai dilakukan terhadap kedua korban. Kedua, kata Reza, kejanggalan terlihat ketika kedua korban disebutkan meninggal di TKP. Hal tersebut perlu diselidiki lebih lanjut sebab, kedua hal itu belum bisa dipastikan kebenarannya tetapi sudah tertuang dalam laporan yang dibuat Rudiana. Reza pun menilai bahwa laporan Ibtu Rudiana terendus adanya hal-hal janggal. Salah satu kejanggalan yakni soal ruda paksa yang dialami Vina, pasalnya dalam hasil visum tak ada bukti kuat bahwa ada tanda kekerasan seksual. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Viral cucu ex-Kapolri jadi tertuduh kasus Vina, nama Alif Bahtiar mencuat. Sosok tertuduh selain Egy Ripra viral di media sosial baru-baru ini. Sosok yang dituding ini disebut bernama Alif Bahtiar. Dalam unggahan yang beredar terlihat bahwa terkait Alif Bahtiar ini terdapat beberapa foto. Di antaranya ada foto sejumlah anggota polisi bahkan sosok yang bergerak jenderal. Dalam narasi yang beredar ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar bukanlah orang sembarangan. Dia disebut merupakan cucu ex-Kapolri Day Bahtiar yang menjabat pada periode tahun 2001 sampai tahun 2005. Ayah dari Alif Bahtiar ini juga disebut sebagai mantan Kapolres Cirebon. Sehingga dalam narasi ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar merupakan pelaku sebenarnya alias Pegi Perong.
Unggahan ini salah satunya diunggah oleh akun @opesi **** per tanggal 8 Juni tahun 2024. Unggahan ini di-retweet hingga lebih dari 3.000 kali, dikomentari lebih dari 600 kali, dan dilihat sampai 1,8 juta kali. Terkait unggahan ini, rupanya banyak dari netizen yang tidak percaya. Dilihat dari komentar, unggahan ini justru mendapat reaksi cibiran dari netizen. Dikutip dari Tribun Jabar, belakangan ini beredar klarifikasi yang disampaikan oleh Dai Bahtiar dalam bentuk flyer. Dalam flyer tersebut dijelaskan, berdasarkan hasil penelusuran data di media serta cross-check dengan beberapa pihak, diperoleh keterangan yang sangat tidak sesuai dengan berita-berita di medsos. Masih dalam flyer tersebut, Dai Bahtiar membeberkan beberapa fakta yang perlu diketahui oleh masyarakat. Pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan Vina dan Eki tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Kapolres Cirebon Kota kala itu dijabat oleh Indra Jafar yang pada saat itu berpangkat AKBP. Kasus yang awalnya ditangani oleh Polres Cirebon Kota, kemudian ditarik di Polda Jabar sehingga berkas perkara beserta para tersangka tidak ada lagi di Polres Cirebon Kota. Pada Oktober tahun 2016, kasus pembunuhan Eki dan Vina ini divonis oleh pengadilan. Baru pada Desember tahun 2016, anak dari Dai Bahtiar, yaitu Adi Vivit Agustadi yang pada saat itu berpangkat AKBP dimutasi menjadi Kapolres Cirebon Kota. Pada saat Adi Vivit menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota, kasus telah diambil alih oleh Polda Jabar dan kasus sudah divonis di PN, sehingga tanggung jawab DPO sudah berada di Polda Jabar, ujar Dai Bahtiar dikutip tribuncirebon.com, Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2024. Masih dalam flyer yang beredar, kemudian ada lagi viral di media sosial tentang pelakunya Alif Bahtiar yang disebut-sebut anak dari Adi Vivit. Sedangkan saat itu, anaknya Adi Vivit yang laki-laki masih berusia 2 tahun, hal tersebut dibantah sendiri oleh netizen. Karena ada bantahan dari sesama netizen, muncul lagi berita yang beredar bahwa pelakunya anak dari Nina Agustina, anak pertama Dai Bahtiar. Nina Agustina sendiri diketahui sekarang ini menjabat sebagai Bupati Indramayu sejak tahun 2022. Adapun putranya yakni Andika di tahun 2016 masih sekolah kelas 2 SMA di Jakarta. Kemudian lulus dan masuk Akpol pada tahun 2022. Andika sama sekali tidak pernah tinggal di kota Cirebon, tulis keterangan dalam flyer tersebut. Diketahui kasus pembunuhan Eki dan Vina ini menjadi perhatian publik, apalagi setelah dibuat film layar lebar. Hal ini yang membuat netizen banyak berasumsi dan meruntut ke belakang hingga mengarah kepada Brigjen Pol Adi Vivit Agustadi yang saat ini menjabat sebagai Wakapolda DIY. Apalagi Adi Vivit sendiri merupakan polisi yang berprestasi. Selain karena anak mantan Kapolri, Adi Vivit merupakan salah seorang Pati Polri termuda di angkatannya. Ia juga pernah menjabat sebagai ajudan Presiden RI Joko Widodo. Sehingga semakin menarik untuk diberitakan apalagi dengan bumbu-bumbu dan tambahan-tambahan keterangan yang tidak benar. Karena pemberitaan kasus tersebut sudah tidak sesuai dengan kenyataan dan cenderung menyudutkan atau mendiskreditkan nama baik seseorang, maka ada baiknya saya meluruskan berita-berita di medsos yang keliru tersebut. Tidak ada maksud lain, terima kasih, tulis Dai Bahtiar. Kasus Vina Cirebon memasuki babak baru. Dalam beberapa hari terakhir, di media sosial berseliweran informasi terkait keterlibatan Brigjen Adi Vivit Agustadi dalam kasus tersebut. Brigjen Vivit adalah putra dari mantan Kapolri Dai Bahtiar yang pernah menjabat sebagai Kapolres Cirebon tahun 2016 hingga 2018 dengan pangkat AKBP. Brigjen Vivit pun dianggap ikut bertanggung jawab dalam kasus Vina Cirebon yang hingga saat ini belum tuntas. Menanggapi kabar viralnya kabar tersebut, kini beredar flyer yang berisi klarifikasi keterkaitan Brigjen Vivit. Klarifikasi itu diduga kuat berasal dari Dai Bahtiar. Dalam klarifikasinya itu disebutkan, saat terjadi pembunuhan terhadap Vina dan Eki pacarnya, Kapolres Cirebon saat itu adalah AKBP Indra Jafar. Jenderal Purnawirawan Dai Bahtiar menyebut jika sang anak, Adi Vivit menjabat Kapolres Cirebon pada Desember 2016, sedangkan kasus itu terjadi pada Agustus 2016. Terkait keterlibatan cucunya, yakni Alif Bahtiar dalam kasus Vina, Dai katakan jika pada saat itu sang cucu masih berusia 2 tahun.
Hotman Paris desak Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus Vina Cirebon yang sedang berjalan. Pengacara kondang itu meminta untuk membentuk komite khusus mengusut tuntas kasus Vina Cirebon. Sebelumnya Hotman Paris juga minta tolong ke Presiden Jokowi saat 2 DPO kasus Vina diralat, hingga disebut DPO hanya 1 orang, Peggy Setiawan. Permintaan itu disampaikan Hotman di Instagramnya pada Sabtu, 9 Juni 2024, malam. Komite yang dibuat Jokowi itu diharapkan bisa menyelidiki kasus Vina dari awal sampai mengakibatkan 8 orang sudah dihukum, bahkan 7 diantaranya penjara seumur hidup. Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman 911, mengimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini, kata Hotman. Selain itu, Hotman Paris juga meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini berjalan, pasca penangkapan Peggy Setiawan yang disebut buronan pembunuh Vina. Menurutnya, penyidikan kasus Vina ini tidak bisa dilanjutkan, karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Tunda dulu proses pro justitia yang sekarang, tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016 ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain, ya, pinta Hotman. Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Liga Akbar, dengan kuasa hukumnya, Yuwadia Alamsyah, memiliki sosok yang ditarget, setelah keduanya buka suara soal kesaksian palsu. Seperti diketahui, Liga mengakui bahwa kesaksiannya 8 tahun silam adalah rekayasa yang dilakukan bersama penyidik. Kesaksian Liga pada tahun 2016, akhirnya membuat 8 orang ditangkap dan divonis sebagai pelaku. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak. 3 orang atas nama Peggy, Andi dan Dani dinyatakan buron. Dalam BAP tahun 2016, Liga Akbar disebut ikut bersama Vina dan Eki setelah nongkrong di warung dekat SMA 4 Cirebon. Mereka bertiga lalu melewati SMPN 11 Cirebon. Mereka kemudian dilempari sekelompok pemuda dan dikejar menggunakan sepeda motor. Liga Akbar menyelamatkan diri masuk gang kemudian mencari jalan untuk pulang ke rumah. Padahal, kejadian itu tak dialaminya. Yudia pun mengatakan, dengan berkata jujurnya sang klien, Liga, ia menarget Peggy Setiawan yang saat ini ditahan dan berstatus tersangka bisa bebas. Selain Peggy, para terpidana yang telah divonis sebagai pembunuh Vina juga bisa mendapat bukti baru untuk menguatkan alibinya. Yang kedua, target kedua itu, dengan Peggy Setiawan bisa diselesaikan, bisa dilepas, ini akan membuat efek juga ke yang sudah tervonis, ujarnya. Yudia pun menyampaikan, Liga sudah mengungkapkan nama penyidik yang mengarahkannya membuat kesaksian palsu ke pihak Polda Jabar saat diperiksa beberapa waktu lalu. Keterangan sejumlah saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 lalu berubah. Mulai dari Liga Akbar yang menarik keterangannya hingga keterangan Suroto yang berbeda dengan BAP dan putusan sidang saat 2016 lalu. Sementara itu, Peggy yang diketahui sudah menjalani tes psikologi pun menunjukkan keterangan dan pengakuan yang konsisten. Suroto mengatakan, foto beredar mengenai kondisi Vina saat kejadian berbeda dengan apa yang ia lihat. Ia memastikan saat itu kondisi Vina mengalami luka lebam penuh darah saat pertama kali ditolong. Liga Akbar Cahyana muncul mencabut pernyataannya saat BAP tahun 2016 silam terkait tewasnya Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam di Jembatan Talun, Cirebon. Liga Akbar mencabut pernyataan dirinya yang mengaku melihat aksi pelemparan batu terhadap Vina dan Eki. Tony RM, kuasa hukum Peggy Setiawan alias Perong, menyebut kliennya konsisten saat memberikan keterangan dalam meriah acara pemeriksaan BAP-nya. Hal itu, kata dia, yang membuat penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jabar melakukan tes psikologi terhadap kliennya. Tony pun mempersilakan penyidik kembali melakukan tes lainnya terhadap Peggy, demi membuka kasus ini agar terang benderang. Rencananya, Polda Jabar bakal melakukan tes poligraf atau tes kebohongan kepada Peggy Setiawan alias Perong pada Rabu 12 Juni 2024 di Polda Jabar.
Kejanggalan pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 27 Agustus 2016 silam ternyata sudah terendus dari laporan yang dibuat oleh Ibtu Rudiana, sang ayah Eki. Pakar psikolog forensik, Reza Indragiri, yang sudah membaca laporan tersebut, menilai ada dua hal yang mengundang tanda tanya. Pertama, di dalam laporan LP tersebut, Rudiana mengatakan bahwa penusukan dengan menggunakan samurai dilakukan terhadap kedua korban. Kedua, kata Reza, kejanggalan terlihat ketika kedua korban disebutkan meninggal di TKP. Hal tersebut perlu diselidiki lebih lanjut sebab, kedua hal itu belum bisa dipastikan kebenarannya tetapi sudah tertuang dalam laporan yang dibuat Rudiana. Reza pun menilai bahwa laporan Ibtu Rudiana terendus adanya hal-hal janggal. Salah satu kejanggalan yakni soal ruda paksa yang dialami Vina, pasalnya dalam hasil visum tak ada bukti kuat bahwa ada tanda kekerasan seksual. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Viral cucu ex-Kapolri jadi tertuduh kasus Vina, nama Alif Bahtiar mencuat. Sosok tertuduh selain Egy Ripra viral di media sosial baru-baru ini. Sosok yang dituding ini disebut bernama Alif Bahtiar. Dalam unggahan yang beredar terlihat bahwa terkait Alif Bahtiar ini terdapat beberapa foto. Di antaranya ada foto sejumlah anggota polisi bahkan sosok yang bergerak jenderal. Dalam narasi yang beredar ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar bukanlah orang sembarangan. Dia disebut merupakan cucu ex-Kapolri Dai Bahtiar yang menjabat pada periode tahun 2001 sampai tahun 2005. Ayah dari Alif Bahtiar ini juga disebut sebagai mantan Kapolres Cirebon. Sehingga dalam narasi ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar merupakan pelaku sebenarnya alias Pegiprong. Unggahan ini salah satunya diunggah oleh akun @opesi **** per tanggal 8 Juni tahun 2024. Unggahan ini di-retweet hingga lebih dari 3.000 kali, dikomentari lebih dari 600 kali, dan dilihat sampai 1,8 juta kali. Terkait unggahan ini, rupanya banyak dari netizen yang tidak percaya. Dilihat dari komentar, unggahan ini justru mendapat reaksi cibiran dari netizen. Dikutip dari Tribun Jabar, belakangan ini beredar klarifikasi yang disampaikan oleh Dai Bahtiar dalam bentuk flyer. Dalam flyer tersebut dijelaskan, berdasarkan hasil penelusuran data di media serta cross-check dengan beberapa pihak, diperoleh keterangan yang sangat tidak sesuai dengan berita-berita di medsos. Masih dalam flyer tersebut, Dai Bahtiar membeberkan beberapa fakta yang perlu diketahui oleh masyarakat. Pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan Vina dan Eki tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Kapolres Cirebon Kota kala itu dijabat oleh Indra Jafar yang pada saat itu berpangkat AKBP. Kasus yang awalnya ditangani oleh Polres Cirebon Kota, kemudian ditarik di Polda Jabar sehingga berkas perkara beserta para tersangka tidak ada lagi di Polres Cirebon Kota. Pada Oktober tahun 2016, kasus pembunuhan Eki dan Vina ini divonis oleh pengadilan. Baru pada Desember tahun 2016, anak dari Dai Bahtiar, yaitu Adi Vivit Agustadi yang pada saat itu berpangkat AKBP dimutasi menjadi Kapolres Cirebon Kota. Pada saat Adi Vivit menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota, kasus telah diambil alih oleh Polda Jabar dan kasus sudah divonis di PN, sehingga tanggung jawab DPO sudah berada di Polda Jabar, ujar Dai Bahtiar dikutip tribuncirebon.com, Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2024. Masih dalam flyer yang beredar, kemudian ada lagi viral di media sosial tentang pelakunya Alif Bahtiar yang disebut-sebut anak dari Adi Vivit. Sedangkan saat itu, anaknya Adi Vivit yang laki-laki masih berusia 2 tahun, hal tersebut dibantah sendiri oleh netizen. Karena ada bantahan dari sesama netizen, muncul lagi berita yang beredar bahwa pelakunya anak dari Nina Agustina, anak pertama Dai Bahtiar. Nina Agustina sendiri diketahui sekarang ini menjabat sebagai Bupati Indramayu sejak tahun 2022. Adapun putranya yakni Andika di tahun 2016 masih sekolah kelas 2 SMA di Jakarta. Kemudian lulus dan masuk Akpol pada tahun 2022. Andika sama sekali tidak pernah tinggal di kota Cirebon, tulis keterangan dalam flyer tersebut. Diketahui kasus pembunuhan Eki dan Vina ini menjadi perhatian publik, apalagi setelah dibuat film layar lebar. Hal ini yang membuat netizen banyak berasumsi dan meruntut ke belakang hingga mengarah kepada Brigjen Pol Adi Vivit Agustadi yang saat ini menjabat sebagai Wakapolda DIY. Apalagi Adi Vivit sendiri merupakan polisi yang berprestasi. Selain karena anak mantan Kapolri, Adi Vivit merupakan salah seorang Pati Polri termuda di angkatannya.
Ia juga pernah menjabat sebagai ajudan Presiden RI Joko Widodo, sehingga semakin menarik untuk diberitakan apalagi dengan bumbu-bumbu dan tambahan-tambahan keterangan yang tidak benar. Karena pemberitaan kasus tersebut sudah tidak sesuai dengan kenyataan dan cenderung menyudutkan atau mendiskreditkan nama baik seseorang, maka ada baiknya saya meluruskan berita-berita di medsos yang keliru tersebut. Tidak ada maksud lain, terima kasih, tulis Dai Bahtiar. Kasus Vina Cirebon memasuki babak baru. Dalam beberapa hari terakhir, di media sosial berseliweran informasi terkait keterlibatan Brigjen Adi Vivit Agustadi dalam kasus tersebut. Brigjen Vivit adalah putra dari mantan Kapolri Dai Bahtiar yang pernah menjabat sebagai Kapolres Cirebon tahun 2016 hingga 2018 dengan pangkat AKBP. Brigjen Vivit pun dianggap ikut bertanggung jawab dalam kasus Vina Cirebon yang hingga saat ini belum tuntas. Menanggapi kabar viralnya kabar tersebut, kini beredar flyer yang berisi klarifikasi keterkaitan Brigjen Vivit. Klarifikasi itu diduga kuat berasal dari Dai Bahtiar. Dalam klarifikasinya itu disebutkan, saat terjadi pembunuhan terhadap Vina dan Eki pacarnya, Kapolres Cirebon saat itu adalah AKBP Indra Jafar. Jenderal Purnawirawan Dai Bahtiar menyebut jika sang anak, Adi Vivit menjabat Kapolres Cirebon pada Desember 2016, sedangkan kasus itu terjadi pada Agustus 2016. Terkait keterlibatan cucunya, yakni Alif Bahtiar dalam kasus Vina, Dai katakan jika pada saat itu sang cucu masih berusia 2 tahun. Hotman Paris desak Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus Vina Cirebon yang sedang berjalan. Pengacara kondang itu meminta untuk membentuk komite khusus mengusut tuntas kasus Vina Cirebon. Sebelumnya Hotman Paris juga minta tolong ke Presiden Jokowi saat 2 DPO kasus Vina diralat, hingga disebut DPO hanya 1 orang, Peggy Setiawan. Permintaan itu disampaikan Hotman di Instagramnya pada Sabtu, 9 Juni 2024, malam. Komite yang dibuat Jokowi itu diharapkan bisa menyelidiki kasus Vina dari awal sampai mengakibatkan 8 orang sudah dihukum, bahkan 7 diantaranya penjara seumur hidup. Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman 911, mengimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini, kata Hotman. Selain itu, Hotman Paris juga meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini berjalan, pasca penangkapan Peggy Setiawan yang disebut buronan pembunuh Vina. Menurutnya, penyidikan kasus Vina ini tidak bisa dilanjutkan, karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Tunda dulu proses pro justia yang sekarang, tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016 ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain, ya, pinta Hotman. Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Liga Akbar, dengan kuasa hukumnya, Yuwadia Alamsyah, memiliki sosok yang ditarget, setelah keduanya buka suara soal kesaksian palsu. Seperti diketahui, Liga mengakui bahwa kesaksiannya 8 tahun silam adalah rekayasa yang dilakukan bersama penyidik. Kesaksian Liga pada tahun 2016, akhirnya membuat 8 orang ditangkap dan divonis sebagai pelaku. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak. 3 orang atas nama Peggy, Andi dan Dani dinyatakan buron. Dalam BAP tahun 2016, Liga Akbar disebut ikut bersama Vina dan Eki setelah nongkrong di warung dekat SMA 4 Cirebon. Mereka bertiga lalu melewati SMPN 11 Cirebon. Mereka kemudian dilempari sekelompok pemuda dan dikejar menggunakan sepeda motor. Liga Akbar menyelamatkan diri masuk gang kemudian mencari jalan untuk pulang ke rumah. Padahal, kejadian itu tak dialaminya. Yudia pun mengatakan, dengan berkata jujurnya sang klien, Liga, ia menarget Peggy Setiawan yang saat ini ditahan dan berstatus tersangka bisa bebas. Selain Peggy, para terpidana yang telah divonis sebagai pembunuh Vina juga bisa mendapat bukti baru untuk menguatkan alibinya. Yang kedua, target kedua itu, dengan Peggy Setiawan bisa diselesaikan,
bisa dilepas, ini akan membuat efek juga ke yang sudah tervonis, ujarnya. Yudia pun menyampaikan, Liga sudah mengungkapkan nama penyidik yang mengarahkannya membuat kesaksian palsu ke pihak Polda Jabar saat diperiksa beberapa waktu lalu. Keterangan sejumlah saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 lalu berubah. Mulai dari Liga Akbar yang menarik keterangannya hingga keterangan Suroto yang berbeda dengan BAP dan putusan sidang saat 2016 lalu. Sementara itu, Pegi yang diketahui sudah menjalani tes psikologi pun menunjukkan keterangan dan pengakuan yang konsisten. Suroto mengatakan, foto beredar mengenai kondisi Vina saat kejadian berbeda dengan apa yang ia lihat. Ia memastikan saat itu kondisi Vina mengalami luka lebam penuh darah saat pertama kali ditolong. Liga Akbar Cahyana muncul mencabut pernyataannya saat BAP tahun 2016 silam terkait tewasnya Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam di Jembatan Talun, Cirebon. Liga Akbar mencabut pernyataan dirinya yang mengaku melihat aksi pelemparan batu terhadap Vina dan Eki. Tony RM, kuasa hukum Pegi Setiawan alias Perong, menyebut kliennya konsisten saat memberikan keterangan dalam meriah acara pemeriksaan BAP-nya. Hal itu, kata dia, yang membuat penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jabar melakukan tes psikologi terhadap kliennya. Tony pun mempersilakan penyidik kembali melakukan tes lainnya terhadap Pegi, demi membuka kasus ini agar terang benderang. Rencananya, Polda Jabar bakal melakukan tes poligraf atau tes kebohongan kepada Pegi Setiawan alias Perong pada Rabu 12 Juni 2024 di Polda Jabar. Kejanggalan pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 27 Agustus 2016 silam ternyata sudah terendus dari laporan yang dibuat oleh Ibtu Rudiana, sang ayah Eki. Pakar psikolog forensik, Reza Indragiri, yang sudah membaca laporan tersebut, menilai ada dua hal yang mengundang tanda tanya. Pertama, di dalam laporan LP tersebut, Rudiana mengatakan bahwa penusukan dengan menggunakan samurai dilakukan terhadap kedua korban. Kedua, kata Reza, kejanggalan terlihat ketika kedua korban disebutkan meninggal di TKP. Hal tersebut perlu diselidiki lebih lanjut sebab, kedua hal itu belum bisa dipastikan kebenarannya tetapi sudah tertuang dalam laporan yang dibuat Rudiana. Reza pun menilai bahwa laporan Ibtu Rudiana terendus adanya hal-hal janggal. Salah satu kejanggalan yakni soal ruda paksa yang dialami Vina, pasalnya dalam hasil visum tak ada bukti kuat bahwa ada tanda kekerasan seksual. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Viral cucu ex-Kapolri jadi tertuduh kasus Vina, nama Alif Bahtiar mencuat. Sosok tertuduh selain Egy Ripra viral di media sosial baru-baru ini. Sosok yang dituding ini disebut bernama Alif Bahtiar. Dalam unggahan yang beredar terlihat bahwa terkait Alif Bahtiar ini terdapat beberapa foto. Di antaranya ada foto sejumlah anggota polisi bahkan sosok yang bergerak jenderal. Dalam narasi yang beredar ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar bukanlah orang sembarangan. Dia disebut merupakan cucu ex-Kapolri Dai Bahtiar yang menjabat pada periode tahun 2001 sampai tahun 2005. Ayah dari Alif Bahtiar ini juga disebut sebagai mantan Kapolres Cirebon. Sehingga dalam narasi ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar merupakan pelaku sebenarnya alias Pegi Perong.
Unggahan ini salah satunya diunggah oleh akun @opesi **** per tanggal 8 Juni tahun 2024. Unggahan ini di-retweet hingga lebih dari 3.000 kali, dikomentari lebih dari 600 kali, dan dilihat sampai 1,8 juta kali. Terkait unggahan ini, rupanya banyak dari netizen yang tidak percaya. Dilihat dari komentar, unggahan ini justru mendapat reaksi cibiran dari netizen. Dikutip dari Tribun Jabar, belakangan ini beredar klarifikasi yang disampaikan oleh Dai Bahtiar dalam bentuk flyer. Dalam flyer tersebut dijelaskan, berdasarkan hasil penelusuran data di media serta cross-check dengan beberapa pihak, diperoleh keterangan yang sangat tidak sesuai dengan berita-berita di medsos. Masih dalam flyer tersebut, Dai Bahtiar membeberkan beberapa fakta yang perlu diketahui oleh masyarakat. Pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan Vina dan Eki tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Kapolres Cirebon Kota kala itu dijabat oleh Indra Jafar yang pada saat itu berpangkat AKBP. Kasus yang awalnya ditangani oleh Polres Cirebon Kota, kemudian ditarik di Polda Jabar sehingga berkas perkara beserta para tersangka tidak ada lagi di Polres Cirebon Kota. Pada Oktober tahun 2016, kasus pembunuhan Eki dan Vina ini divonis oleh pengadilan. Baru pada Desember tahun 2016, anak dari Dai Bahtiar, yaitu Adi Vivit Agustadi yang pada saat itu berpangkat AKBP dimutasi menjadi Kapolres Cirebon Kota. Pada saat Adi Vivit menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota, kasus telah diambil alih oleh Polda Jabar dan kasus sudah divonis di PN, sehingga tanggung jawab DPO sudah berada di Polda Jabar, ujar Dai Bahtiar dikutip tribuncirebon.com, Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2024. Masih dalam flyer yang beredar, kemudian ada lagi viral di media sosial tentang pelakunya Alif Bahtiar yang disebut-sebut anak dari Adi Vivit. Sedangkan saat itu, anaknya Adi Vivit yang laki-laki masih berusia 2 tahun, hal tersebut dibantah sendiri oleh netizen. Karena ada bantahan dari sesama netizen, muncul lagi berita yang beredar bahwa pelakunya anak dari Nina Agustina, anak pertama Dai Bahtiar. Nina Agustina sendiri diketahui sekarang ini menjabat sebagai Bupati Indramayu sejak tahun 2022. Adapun putranya yakni Andika di tahun 2016 masih sekolah kelas 2 SMA di Jakarta. Kemudian lulus dan masuk Akpol pada tahun 2022. Andika sama sekali tidak pernah tinggal di kota Cirebon, tulis keterangan dalam flyer tersebut. Diketahui kasus pembunuhan Eki dan Vina ini menjadi perhatian publik, apalagi setelah dibuat film layar lebar. Hal ini yang membuat netizen banyak berasumsi dan meruntut ke belakang hingga mengarah kepada Brigjen Pol Adi Vivit Agustadi yang saat ini menjabat sebagai Wakapolda DIY. Apalagi Adi Vivit sendiri merupakan polisi yang berprestasi. Selain karena anak mantan Kapolri, Adi Vivit merupakan salah seorang Pati Polri termuda di angkatannya. Ia juga pernah menjabat sebagai ajudan Presiden RI Joko Widodo. Sehingga semakin menarik untuk diberitakan apalagi dengan bumbu-bumbu dan tambahan-tambahan keterangan yang tidak benar. Karena pemberitaan kasus tersebut sudah tidak sesuai dengan kenyataan dan cenderung menyudutkan atau mendiskreditkan nama baik seseorang, maka ada baiknya saya meluruskan berita-berita di medsos yang keliru tersebut. Tidak ada maksud lain, terima kasih, tulis Dai Bahtiar. Kasus Vina Cirebon memasuki babak baru. Dalam beberapa hari terakhir, di media sosial berseliweran informasi terkait keterlibatan Brigjen Adi Vivit Agustadi dalam kasus tersebut. Brigjen Vivit adalah putra dari mantan Kapolri Dai Bahtiar yang pernah menjabat sebagai Kapolres Cirebon tahun 2016 hingga 2018 dengan pangkat AKBP. Brigjen Vivit pun dianggap ikut bertanggung jawab dalam kasus Vina Cirebon yang hingga saat ini belum tuntas. Menanggapi kabar viralnya kabar tersebut, kini beredar flyer yang berisi klarifikasi keterkaitan Brigjen Vivit. Klarifikasi itu diduga kuat berasal dari Dai Bahtiar. Dalam klarifikasinya itu disebutkan, saat terjadi pembunuhan terhadap Vina dan Eki pacarnya, Kapolres Cirebon saat itu adalah AKBP Indra Jafar. Jenderal Purnawirawan Dai Bahtiar menyebut jika sang anak, Adi Vivit menjabat Kapolres Cirebon pada Desember 2016, sedangkan kasus itu terjadi pada Agustus 2016. Terkait keterlibatan cucunya, yakni Alif Bahtiar dalam kasus Vina, Dai katakan jika pada saat itu sang cucu masih berusia 2 tahun.
Hotman Paris desak Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus Vina Cirebon yang sedang berjalan. Pengacara kondang itu meminta untuk membentuk komite khusus mengusut tuntas kasus Vina Cirebon. Sebelumnya Hotman Paris juga minta tolong ke Presiden Jokowi saat 2 DPO kasus Vina diralat, hingga disebut DPO hanya 1 orang, Peggy Setiawan. Permintaan itu disampaikan Hotman di Instagramnya pada Sabtu, 9 Juni 2024, malam. Komite yang dibuat Jokowi itu diharapkan bisa menyelidiki kasus Vina dari awal sampai mengakibatkan 8 orang sudah dihukum, bahkan 7 diantaranya penjara seumur hidup. Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman 911, mengimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini, kata Hotman. Selain itu, Hotman Paris juga meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini berjalan, pasca penangkapan Peggy Setiawan yang disebut buronan pembunuh Vina. Menurutnya, penyidikan kasus Vina ini tidak bisa dilanjutkan, karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Tunda dulu proses pro justitia yang sekarang, tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016 ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain, ya, pinta Hotman. Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Liga Akbar, dengan kuasa hukumnya, Yuwadia Alamsyah, memiliki sosok yang ditarget, setelah keduanya buka suara soal kesaksian palsu. Seperti diketahui, Liga mengakui bahwa kesaksiannya 8 tahun silam adalah rekayasa yang dilakukan bersama penyidik. Kesaksian Liga pada tahun 2016, akhirnya membuat 8 orang ditangkap dan divonis sebagai pelaku. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak. 3 orang atas nama Peggy, Andi dan Dani dinyatakan buron. Dalam BAP tahun 2016, Liga Akbar disebut ikut bersama Vina dan Eki setelah nongkrong di warung dekat SMA 4 Cirebon. Mereka bertiga lalu melewati SMPN 11 Cirebon. Mereka kemudian dilempari sekelompok pemuda dan dikejar menggunakan sepeda motor. Liga Akbar menyelamatkan diri masuk gang kemudian mencari jalan untuk pulang ke rumah. Padahal, kejadian itu tak dialaminya. Yudia pun mengatakan, dengan berkata jujurnya sang klien, Liga, ia menarget Peggy Setiawan yang saat ini ditahan dan berstatus tersangka bisa bebas. Selain Peggy, para terpidana yang telah divonis sebagai pembunuh Vina juga bisa mendapat bukti baru untuk menguatkan alibinya. Yang kedua, target kedua itu, dengan Peggy Setiawan bisa diselesaikan, bisa dilepas, ini akan membuat efek juga ke yang sudah tervonis, ujarnya. Yudia pun menyampaikan, Liga sudah mengungkapkan nama penyidik yang mengarahkannya membuat kesaksian palsu ke pihak Polda Jabar saat diperiksa beberapa waktu lalu. Keterangan sejumlah saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 lalu berubah. Mulai dari Liga Akbar yang menarik keterangannya hingga keterangan Suroto yang berbeda dengan BAP dan putusan sidang saat 2016 lalu. Sementara itu, Peggy yang diketahui sudah menjalani tes psikologi pun menunjukkan keterangan dan pengakuan yang konsisten. Suroto mengatakan, foto beredar mengenai kondisi Vina saat kejadian berbeda dengan apa yang ia lihat. Ia memastikan saat itu kondisi Vina mengalami luka lebam penuh darah saat pertama kali ditolong. Liga Akbar Cahyana muncul mencabut pernyataannya saat BAP tahun 2016 silam terkait tewasnya Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam di Jembatan Talun, Cirebon. Liga Akbar mencabut pernyataan dirinya yang mengaku melihat aksi pelemparan batu terhadap Vina dan Eki. Tony RM, kuasa hukum Peggy Setiawan alias Perong, menyebut kliennya konsisten saat memberikan keterangan dalam meriah acara pemeriksaan BAP-nya. Hal itu, kata dia, yang membuat penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jabar melakukan tes psikologi terhadap kliennya. Tony pun mempersilakan penyidik kembali melakukan tes lainnya terhadap Peggy, demi membuka kasus ini agar terang benderang. Rencananya, Polda Jabar bakal melakukan tes poligraf atau tes kebohongan kepada Peggy Setiawan alias Perong pada Rabu 12 Juni 2024 di Polda Jabar.
Kejanggalan pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 27 Agustus 2016 silam ternyata sudah terendus dari laporan yang dibuat oleh Ibtu Rudiana, sang ayah Eki. Pakar psikolog forensik, Reza Indragiri, yang sudah membaca laporan tersebut, menilai ada dua hal yang mengundang tanda tanya. Pertama, di dalam laporan LP tersebut, Rudiana mengatakan bahwa penusukan dengan menggunakan samurai dilakukan terhadap kedua korban. Kedua, kata Reza, kejanggalan terlihat ketika kedua korban disebutkan meninggal di TKP. Hal tersebut perlu diselidiki lebih lanjut sebab, kedua hal itu belum bisa dipastikan kebenarannya tetapi sudah tertuang dalam laporan yang dibuat Rudiana. Reza pun menilai bahwa laporan Ibtu Rudiana terendus adanya hal-hal janggal. Salah satu kejanggalan yakni soal ruda paksa yang dialami Vina, pasalnya dalam hasil visum tak ada bukti kuat bahwa ada tanda kekerasan seksual. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Viral cucu ex-Kapolri jadi tertuduh kasus Vina, nama Alif Bahtiar mencuat. Sosok tertuduh selain Egy Ripra viral di media sosial baru-baru ini. Sosok yang dituding ini disebut bernama Alif Bahtiar. Dalam unggahan yang beredar terlihat bahwa terkait Alif Bahtiar ini terdapat beberapa foto. Di antaranya ada foto sejumlah anggota polisi bahkan sosok yang bergerak jenderal. Dalam narasi yang beredar ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar bukanlah orang sembarangan. Dia disebut merupakan cucu ex-Kapolri Dai Bahtiar yang menjabat pada periode tahun 2001 sampai tahun 2005. Ayah dari Alif Bahtiar ini juga disebut sebagai mantan Kapolres Cirebon. Sehingga dalam narasi ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar merupakan pelaku sebenarnya alias Pegiprong. Unggahan ini salah satunya diunggah oleh akun @obesi **** per tanggal 8 Juni tahun 2024. Unggahan ini di-retweet hingga lebih dari 3.000 kali, dikomentari lebih dari 600 kali, dan dilihat sampai 1,8 juta kali. Terkait unggahan ini, rupanya banyak dari netizen yang tidak percaya. Dilihat dari komentar, unggahan ini justru mendapat reaksi cibiran dari netizen. Dikutip dari Tribun Jabar, belakangan ini beredar klarifikasi yang disampaikan oleh Dai Bahtiar dalam bentuk flyer. Dalam flyer tersebut dijelaskan, berdasarkan hasil penelusuran data di media serta cross-check dengan beberapa pihak, diperoleh keterangan yang sangat tidak sesuai dengan berita-berita di medsos. Masih dalam flyer tersebut, Dai Bahtiar membeberkan beberapa fakta yang perlu diketahui oleh masyarakat. Pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan Vina dan Eki tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Kapolres Cirebon Kota kala itu dijabat oleh Indra Jafar yang pada saat itu berpangkat AKBP. Kasus yang awalnya ditangani oleh Polres Cirebon Kota, kemudian ditarik di Polda Jabar sehingga berkas perkara beserta para tersangka tidak ada lagi di Polres Cirebon Kota. Pada Oktober tahun 2016, kasus pembunuhan Eki dan Vina ini divonis oleh pengadilan. Baru pada Desember tahun 2016, anak dari Dai Bahtiar, yaitu Adi Vivit Agustadi yang pada saat itu berpangkat AKBP dimutasi menjadi Kapolres Cirebon Kota. Pada saat Adi Vivit menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota, kasus telah diambil alih oleh Polda Jabar dan kasus sudah divonis di PN, sehingga tanggung jawab DPO sudah berada di Polda Jabar, ujar Dai Bahtiar dikutip tribuncirebon.com, Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2024. Masih dalam flyer yang beredar, kemudian ada lagi viral di media sosial tentang pelakunya Alif Bahtiar yang disebut-sebut anak dari Adi Vivit. Sedangkan saat itu, anaknya Adi Vivit yang laki-laki masih berusia 2 tahun, hal tersebut dibantah sendiri oleh netizen. Karena ada bantahan dari sesama netizen, muncul lagi berita yang beredar bahwa pelakunya anak dari Nina Agustina, anak pertama Dai Bahtiar. Nina Agustina sendiri diketahui sekarang ini menjabat sebagai Bupati Indramayu sejak tahun 2022. Adapun putranya yakni Andika di tahun 2016 masih sekolah kelas 2 SMA di Jakarta. Kemudian lulus dan masuk Akpol pada tahun 2022. Andika sama sekali tidak pernah tinggal di kota Cirebon, tulis keterangan dalam flyer tersebut. Diketahui kasus pembunuhan Eki dan Vina ini menjadi perhatian publik, apalagi setelah dibuat film layar lebar. Hal ini yang membuat netizen banyak berasumsi dan meruntut ke belakang hingga mengarah kepada Brigjen Pol Adi Vivit Agustadi yang saat ini menjabat sebagai Wakapolda DIY. Apalagi Adi Vivit sendiri merupakan polisi yang berprestasi. Selain karena anak mantan Kapolri, Adi Vivit merupakan salah seorang Pati Polri termuda di angkatannya.
Ia juga pernah menjabat sebagai ajudan Presiden RI Joko Widodo, sehingga semakin menarik untuk diberitakan apalagi dengan bumbu-bumbu dan tambahan-tambahan keterangan yang tidak benar. Karena pemberitaan kasus tersebut sudah tidak sesuai dengan kenyataan dan cenderung menyudutkan atau mendiskreditkan nama baik seseorang, maka ada baiknya saya meluruskan berita-berita di medsos yang keliru tersebut. Tidak ada maksud lain, terima kasih, tulis Dai Bahtiar. Kasus Vina Cirebon memasuki babak baru. Dalam beberapa hari terakhir, di media sosial berseliweran informasi terkait keterlibatan Brigjen Adi Vivit Agustadi dalam kasus tersebut. Brigjen Vivit adalah putra dari mantan Kapolri Dai Bahtiar yang pernah menjabat sebagai Kapolres Cirebon tahun 2016 hingga 2018 dengan pangkat AKBP. Brigjen Vivit pun dianggap ikut bertanggung jawab dalam kasus Vina Cirebon yang hingga saat ini belum tuntas. Menanggapi kabar viralnya kabar tersebut, kini beredar flyer yang berisi klarifikasi keterkaitan Brigjen Vivit. Klarifikasi itu diduga kuat berasal dari Dai Bahtiar. Dalam klarifikasinya itu disebutkan, saat terjadi pembunuhan terhadap Vina dan Eki pacarnya, Kapolres Cirebon saat itu adalah AKBP Indra Jafar. Jenderal Purnawirawan Dai Bahtiar menyebut jika sang anak, Adi Vivit menjabat Kapolres Cirebon pada Desember 2016, sedangkan kasus itu terjadi pada Agustus 2016. Terkait keterlibatan cucunya, yakni Alif Bahtiar dalam kasus Vina, Dai katakan jika pada saat itu sang cucu masih berusia 2 tahun. Hotman Paris desak Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus Vina Cirebon yang sedang berjalan. Pengacara kondang itu meminta untuk membentuk komite khusus mengusut tuntas kasus Vina Cirebon. Sebelumnya Hotman Paris juga minta tolong ke Presiden Jokowi saat 2 DPO kasus Vina diralat, hingga disebut DPO hanya 1 orang, Peggy Setiawan. Permintaan itu disampaikan Hotman di Instagramnya pada Sabtu, 9 Juni 2024, malam. Komite yang dibuat Jokowi itu diharapkan bisa menyelidiki kasus Vina dari awal sampai mengakibatkan 8 orang sudah dihukum, bahkan 7 diantaranya penjara seumur hidup. Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman 911, mengimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini, kata Hotman. Selain itu, Hotman Paris juga meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini berjalan, pasca penangkapan Peggy Setiawan yang disebut buronan pembunuh Vina. Menurutnya, penyidikan kasus Vina ini tidak bisa dilanjutkan, karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Tunda dulu proses pro justia yang sekarang, tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016 ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain, ya, pinta Hotman. Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Liga Akbar, dengan kuasa hukumnya, Yuwadia Alamsyah, memiliki sosok yang ditarget, setelah keduanya buka suara soal kesaksian palsu. Seperti diketahui, Liga mengakui bahwa kesaksiannya 8 tahun silam adalah rekayasa yang dilakukan bersama penyidik. Kesaksian Liga pada tahun 2016, akhirnya membuat 8 orang ditangkap dan divonis sebagai pelaku. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak. 3 orang atas nama Peggy, Andi dan Dani dinyatakan buron. Dalam BAP tahun 2016, Liga Akbar disebut ikut bersama Vina dan Eki setelah nongkrong di warung dekat SMA 4 Cirebon. Mereka bertiga lalu melewati SMPN 11 Cirebon. Mereka kemudian dilempari sekelompok pemuda dan dikejar menggunakan sepeda motor. Liga Akbar menyelamatkan diri masuk gang kemudian mencari jalan untuk pulang ke rumah. Padahal, kejadian itu tak dialaminya. Yudia pun mengatakan, dengan berkata jujurnya sang klien, Liga, ia menarget Peggy Setiawan yang saat ini ditahan dan berstatus tersangka bisa bebas. Selain Peggy, para terpidana yang telah divonis sebagai pembunuh Vina juga bisa mendapat bukti baru untuk menguatkan alibinya. Yang kedua, target kedua itu, dengan Peggy Setiawan bisa diselesaikan,
bisa dilepas, ini akan membuat efek juga ke yang sudah tervonis, ujarnya. Yudia pun menyampaikan, Liga sudah mengungkapkan nama penyidik yang mengarahkannya membuat kesaksian palsu ke pihak Polda Jabar saat diperiksa beberapa waktu lalu. Keterangan sejumlah saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 lalu berubah. Mulai dari Liga Akbar yang menarik keterangannya hingga keterangan Suroto yang berbeda dengan BAP dan putusan sidang saat 2016 lalu. Sementara itu, Pegi yang diketahui sudah menjalani tes psikologi pun menunjukkan keterangan dan pengakuan yang konsisten. Suroto mengatakan, foto beredar mengenai kondisi Vina saat kejadian berbeda dengan apa yang ia lihat. Ia memastikan saat itu kondisi Vina mengalami luka lebam penuh darah saat pertama kali ditolong. Liga Akbar Cahyana muncul mencabut pernyataannya saat BAP tahun 2016 silam terkait tewasnya Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam di Jembatan Talun, Cirebon. Liga Akbar mencabut pernyataan dirinya yang mengaku melihat aksi pelemparan batu terhadap Vina dan Eki. Tony RM, kuasa hukum Pegi Setiawan alias Perong, menyebut kliennya konsisten saat memberikan keterangan dalam meriah acara pemeriksaan BAP-nya. Hal itu, kata dia, yang membuat penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jabar melakukan tes psikologi terhadap kliennya. Tony pun mempersilakan penyidik kembali melakukan tes lainnya terhadap Pegi, demi membuka kasus ini agar terang benderang. Rencananya, Polda Jabar bakal melakukan tes poligraf atau tes kebohongan kepada Pegi Setiawan alias Perong pada Rabu 12 Juni 2024 di Polda Jabar. Kejanggalan pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 27 Agustus 2016 silam ternyata sudah terendus dari laporan yang dibuat oleh Ibtu Rudiana, sang ayah Eki. Pakar psikolog forensik, Reza Indragiri, yang sudah membaca laporan tersebut, menilai ada dua hal yang mengundang tanda tanya. Pertama, di dalam laporan LP tersebut, Rudiana mengatakan bahwa penusukan dengan menggunakan samurai dilakukan terhadap kedua korban. Kedua, kata Reza, kejanggalan terlihat ketika kedua korban disebutkan meninggal di TKP. Hal tersebut perlu diselidiki lebih lanjut sebab, kedua hal itu belum bisa dipastikan kebenarannya tetapi sudah tertuang dalam laporan yang dibuat Rudiana. Reza pun menilai bahwa laporan Ibtu Rudiana terendus adanya hal-hal janggal. Salah satu kejanggalan yakni soal ruda paksa yang dialami Vina, pasalnya dalam hasil visum tak ada bukti kuat bahwa ada tanda kekerasan seksual. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Viral cucu ex-Kapolri jadi tertuduh kasus Vina, nama Alif Bahtiar mencuat. Sosok tertuduh selain Egy Ripra viral di media sosial baru-baru ini. Sosok yang dituding ini disebut bernama Alif Bahtiar. Dalam unggahan yang beredar terlihat bahwa terkait Alif Bahtiar ini terdapat beberapa foto. Di antaranya ada foto sejumlah anggota polisi bahkan sosok yang bergeraj jenderal. Dalam narasi yang beredar ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar bukanlah orang sembarangan. Dia disebut merupakan cucu ex-Kapolri Day Bahtiar yang menjabat pada periode tahun 2001 sampai tahun 2005. Ayah dari Alif Bahtiar ini juga disebut sebagai mantan Kapolres Cirebon. Sehingga dalam narasi ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar merupakan pelaku sebenarnya alias Pegi Perong.
Unggahan ini salah satunya diunggah oleh akun @opesi **** per tanggal 8 Juni tahun 2024. Unggahan ini di-retweet hingga lebih dari 3.000 kali, dikomentari lebih dari 600 kali, dan dilihat sampai 1,8 juta kali. Terkait unggahan ini, rupanya banyak dari netizen yang tidak percaya. Dilihat dari komentar, unggahan ini justru mendapat reaksi cibiran dari netizen. Dikutip dari Tribun Jabar, belakangan ini beredar klarifikasi yang disampaikan oleh Dai Bahtiar dalam bentuk flyer. Dalam flyer tersebut dijelaskan, berdasarkan hasil penelusuran data di media serta cross-check dengan beberapa pihak, diperoleh keterangan yang sangat tidak sesuai dengan berita-berita di medsos. Masih dalam flyer tersebut, Dai Bahtiar membeberkan beberapa fakta yang perlu diketahui oleh masyarakat. Pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan Vina dan Eki tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Kapolres Cirebon Kota kala itu dijabat oleh Indra Jafar yang pada saat itu berpangkat AKBP. Kasus yang awalnya ditangani oleh Polres Cirebon Kota, kemudian ditarik di Polda Jabar sehingga berkas perkara beserta para tersangka tidak ada lagi di Polres Cirebon Kota. Pada Oktober tahun 2016, kasus pembunuhan Eki dan Vina ini divonis oleh pengadilan. Baru pada Desember tahun 2016, anak dari Dai Bahtiar, yaitu Adi Vivit Agustadi yang pada saat itu berpangkat AKBP dimutasi menjadi Kapolres Cirebon Kota. Pada saat Adi Vivit menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota, kasus telah diambil alih oleh Polda Jabar dan kasus sudah divonis di PN, sehingga tanggung jawab DPO sudah berada di Polda Jabar, ujar Dai Bahtiar dikutip tribuncirebon.com, Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2024. Masih dalam flyer yang beredar, kemudian ada lagi viral di media sosial tentang pelakunya Alif Bahtiar yang disebut-sebut anak dari Adi Vivit. Sedangkan saat itu, anaknya Adi Vivit yang laki-laki masih berusia 2 tahun, hal tersebut dibantah sendiri oleh netizen. Karena ada bantahan dari sesama netizen, muncul lagi berita yang beredar bahwa pelakunya anak dari Nina Agustina, anak pertama Dai Bahtiar. Nina Agustina sendiri diketahui sekarang ini menjabat sebagai Bupati Indramayu sejak tahun 2022. Adapun putranya yakni Andika di tahun 2016 masih sekolah kelas 2 SMA di Jakarta. Kemudian lulus dan masuk Akpol pada tahun 2022. Andika sama sekali tidak pernah tinggal di kota Cirebon, tulis keterangan dalam flyer tersebut. Diketahui kasus pembunuhan Eki dan Vina ini menjadi perhatian publik, apalagi setelah dibuat film layar lebar. Hal ini yang membuat netizen banyak berasumsi dan meruntut ke belakang hingga mengarah kepada Brigjen Pol Adi Vivit Agustadi yang saat ini menjabat sebagai Wakapolda DIY. Apalagi Adi Vivit sendiri merupakan polisi yang berprestasi. Selain karena anak mantan Kapolri, Adi Vivit merupakan salah seorang Pati Polri termuda di angkatannya. Ia juga pernah menjabat sebagai ajudan Presiden RI Joko Widodo. Sehingga semakin menarik untuk diberitakan apalagi dengan bumbu-bumbu dan tambahan-tambahan keterangan yang tidak benar. Karena pemberitaan kasus tersebut sudah tidak sesuai dengan kenyataan dan cenderung menyudutkan atau mendiskreditkan nama baik seseorang, maka ada baiknya saya meluruskan berita-berita di medsos yang keliru tersebut. Tidak ada maksud lain, terima kasih, tulis Dai Bahtiar. Kasus Vina Cirebon memasuki babak baru. Dalam beberapa hari terakhir, di media sosial berseliweran informasi terkait keterlibatan Brigjen Adi Vivit Agustadi dalam kasus tersebut. Brigjen Vivit adalah putra dari mantan Kapolri Dai Bahtiar yang pernah menjabat sebagai Kapolres Cirebon tahun 2016 hingga 2018 dengan pangkat AKBP. Brigjen Vivit pun dianggap ikut bertanggung jawab dalam kasus Vina Cirebon yang hingga saat ini belum tuntas. Menanggapi kabar viralnya kabar tersebut, kini beredar flyer yang berisi klarifikasi keterkaitan Brigjen Vivit. Klarifikasi itu diduga kuat berasal dari Dai Bahtiar. Dalam klarifikasinya itu disebutkan, saat terjadi pembunuhan terhadap Vina dan Eki pacarnya, Kapolres Cirebon saat itu adalah AKBP Indra Jafar. Jenderal Purnawirawan Dai Bahtiar menyebut jika sang anak, Adi Vivit menjabat Kapolres Cirebon pada Desember 2016, sedangkan kasus itu terjadi pada Agustus 2016. Terkait keterlibatan cucunya, yakni Alif Bahtiar dalam kasus Vina, Dai katakan jika pada saat itu sang cucu masih berusia 2 tahun.
Hotman Paris desak Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus Vina Cirebon yang sedang berjalan. Pengacara kondang itu meminta untuk membentuk komite khusus mengusut tuntas kasus Vina Cirebon. Sebelumnya Hotman Paris juga minta tolong ke Presiden Jokowi saat 2 DPO kasus Vina diralat, hingga disebut DPO hanya 1 orang, Peggy Setiawan. Permintaan itu disampaikan Hotman di Instagramnya pada Sabtu, 9 Juni 2024, malam. Komite yang dibuat Jokowi itu diharapkan bisa menyelidiki kasus Vina dari awal sampai mengakibatkan 8 orang sudah dihukum, bahkan 7 diantaranya penjara seumur hidup. Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman 911, mengimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini, kata Hotman. Selain itu, Hotman Paris juga meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini berjalan, pasca penangkapan Peggy Setiawan yang disebut buronan pembunuh Vina. Menurutnya, penyidikan kasus Vina ini tidak bisa dilanjutkan, karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Tunda dulu proses pro justitia yang sekarang, tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016 ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain, ya, pinta Hotman. Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Liga Akbar, dengan kuasa hukumnya, Yuwadia Alamsyah, memiliki sosok yang ditarget, setelah keduanya buka suara soal kesaksian palsu. Seperti diketahui, Liga mengakui bahwa kesaksiannya 8 tahun silam adalah rekayasa yang dilakukan bersama penyidik. Kesaksian Liga pada tahun 2016, akhirnya membuat 8 orang ditangkap dan divonis sebagai pelaku. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak. 3 orang atas nama Peggy, Andi dan Dani dinyatakan buron. Dalam BAP tahun 2016, Liga Akbar disebut ikut bersama Vina dan Eki setelah nongkrong di warung dekat SMA 4 Cirebon. Mereka bertiga lalu melewati SMPN 11 Cirebon. Mereka kemudian dilempari sekelompok pemuda dan dikejar menggunakan sepeda motor. Liga Akbar menyelamatkan diri masuk gang kemudian mencari jalan untuk pulang ke rumah. Padahal, kejadian itu tak dialaminya. Yudia pun mengatakan, dengan berkata jujurnya sang klien, Liga, ia menarget Peggy Setiawan yang saat ini ditahan dan berstatus tersangka bisa bebas. Selain Peggy, para terpidana yang telah divonis sebagai pembunuh Vina juga bisa mendapat bukti baru untuk menguatkan alibinya. Yang kedua, target kedua itu, dengan Peggy Setiawan bisa diselesaikan, bisa dilepas, ini akan membuat efek juga ke yang sudah tervonis, ujarnya. Yudia pun menyampaikan, Liga sudah mengungkapkan nama penyidik yang mengarahkannya membuat kesaksian palsu ke pihak Polda Jabar saat diperiksa beberapa waktu lalu. Keterangan sejumlah saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 lalu berubah. Mulai dari Liga Akbar yang menarik keterangannya hingga keterangan Suroto yang berbeda dengan BAP dan putusan sidang saat 2016 lalu. Sementara itu, Peggy yang diketahui sudah menjalani tes psikologi pun menunjukkan keterangan dan pengakuan yang konsisten. Suroto mengatakan, foto beredar mengenai kondisi Vina saat kejadian berbeda dengan apa yang ia lihat. Ia memastikan saat itu kondisi Vina mengalami luka lebam penuh darah saat pertama kali ditolong. Liga Akbar Cahyana muncul mencabut pernyataannya saat BAP tahun 2016 silam terkait tewasnya Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam di Jembatan Talun, Cirebon. Liga Akbar mencabut pernyataan dirinya yang mengaku melihat aksi pelemparan batu terhadap Vina dan Eki. Tony RM, kuasa hukum Peggy Setiawan alias Perong, menyebut kliennya konsisten saat memberikan keterangan dalam meriah acara pemeriksaan BAP-nya. Hal itu, kata dia, yang membuat penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jabar melakukan tes psikologi terhadap kliennya. Tony pun mempersilakan penyidik kembali melakukan tes lainnya terhadap Peggy, demi membuka kasus ini agar terang benderang. Rencananya, Polda Jabar bakal melakukan tes poligraf atau tes kebohongan kepada Peggy Setiawan alias Perong pada Rabu 12 Juni 2024 di Polda Jabar.
Kejanggalan pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 27 Agustus 2016 silam ternyata sudah terendus dari laporan yang dibuat oleh Ibtu Rudiana, sang ayah Eki. Pakar psikolog forensik, Reza Indragiri, yang sudah membaca laporan tersebut, menilai ada dua hal yang mengundang tanda tanya. Pertama, di dalam laporan LP tersebut, Rudiana mengatakan bahwa penusukan dengan menggunakan samurai dilakukan terhadap kedua korban. Kedua, kata Reza, kejanggalan terlihat ketika kedua korban disebutkan meninggal di TKP. Hal tersebut perlu diselidiki lebih lanjut sebab, kedua hal itu belum bisa dipastikan kebenarannya tetapi sudah tertuang dalam laporan yang dibuat Rudiana. Reza pun menilai bahwa laporan Ibtu Rudiana terendus adanya hal-hal janggal. Salah satu kejanggalan yakni soal ruda paksa yang dialami Vina, pasalnya dalam hasil visum tak ada bukti kuat bahwa ada tanda kekerasan seksual. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Viral cucu ex-Kapolri jadi tertuduh kasus Vina, nama Alif Bahtiar mencuat. Sosok tertuduh selain Egy Ripra viral di media sosial baru-baru ini. Sosok yang dituding ini disebut bernama Alif Bahtiar. Dalam unggahan yang beredar terlihat bahwa terkait Alif Bahtiar ini terdapat beberapa foto. Di antaranya ada foto sejumlah anggota polisi bahkan sosok yang bergerak jenderal. Dalam narasi yang beredar ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar bukanlah orang sembarangan. Dia disebut merupakan cucu ex-Kapolri Dai Bahtiar yang menjabat pada periode tahun 2001 sampai tahun 2005. Ayah dari Alif Bahtiar ini juga disebut sebagai mantan Kapolres Cirebon. Sehingga dalam narasi ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar merupakan pelaku sebenarnya alias Pegiprong. Unggahan ini salah satunya diunggah oleh akun @opesi **** per tanggal 8 Juni tahun 2024. Unggahan ini di-retweet hingga lebih dari 3.000 kali, dikomentari lebih dari 600 kali, dan dilihat sampai 1,8 juta kali. Terkait unggahan ini, rupanya banyak dari netizen yang tidak percaya. Dilihat dari komentar, unggahan ini justru mendapat reaksi cibiran dari netizen. Dikutip dari Tribun Jabar, belakangan ini beredar klarifikasi yang disampaikan oleh Dai Bahtiar dalam bentuk flyer. Dalam flyer tersebut dijelaskan, berdasarkan hasil penelusuran data di media serta cross-check dengan beberapa pihak, diperoleh keterangan yang sangat tidak sesuai dengan berita-berita di medsos. Masih dalam flyer tersebut, Dai Bahtiar membeberkan beberapa fakta yang perlu diketahui oleh masyarakat. Pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan Vina dan Eki tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Kapolres Cirebon Kota kala itu dijabat oleh Indra Jafar yang pada saat itu berpangkat AKBP. Kasus yang awalnya ditangani oleh Polres Cirebon Kota, kemudian ditarik di Polda Jabar sehingga berkas perkara beserta para tersangka tidak ada lagi di Polres Cirebon Kota. Pada Oktober tahun 2016, kasus pembunuhan Eki dan Vina ini divonis oleh pengadilan. Baru pada Desember tahun 2016, anak dari Dai Bahtiar, yaitu Adi Vivit Agustadi yang pada saat itu berpangkat AKBP dimutasi menjadi Kapolres Cirebon Kota. Pada saat Adi Vivit menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota, kasus telah diambil alih oleh Polda Jabar dan kasus sudah divonis di PN, sehingga tanggung jawab DPO sudah berada di Polda Jabar, ujar Dai Bahtiar dikutip tribuncirebon.com, Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2024. Masih dalam flyer yang beredar, kemudian ada lagi viral di media sosial tentang pelakunya Alif Bahtiar yang disebut-sebut anak dari Adi Vivit. Sedangkan saat itu, anaknya Adi Vivit yang laki-laki masih berusia 2 tahun, hal tersebut dibantah sendiri oleh netizen. Karena ada bantahan dari sesama netizen, muncul lagi berita yang beredar bahwa pelakunya anak dari Nina Agustina, anak pertama Dai Bahtiar. Nina Agustina sendiri diketahui sekarang ini menjabat sebagai Bupati Indramayu sejak tahun 2022. Adapun putranya yakni Andika di tahun 2016 masih sekolah kelas 2 SMA di Jakarta. Kemudian lulus dan masuk Akpol pada tahun 2022. Andika sama sekali tidak pernah tinggal di kota Cirebon, tulis keterangan dalam flyer tersebut. Diketahui kasus pembunuhan Eki dan Vina ini menjadi perhatian publik, apalagi setelah dibuat film layar lebar. Hal ini yang membuat netizen banyak berasumsi dan meruntut ke belakang hingga mengarah kepada Brigjen Pol Adi Vivit Agustadi yang saat ini menjabat sebagai Wakapolda DIY. Apalagi Adi Vivit sendiri merupakan polisi yang berprestasi. Selain karena anak mantan Kapolri, Adi Vivit merupakan salah seorang Pati Polri termuda di angkatannya.
Ia juga pernah menjabat sebagai ajudan Presiden RI Joko Widodo, sehingga semakin menarik untuk diberitakan apalagi dengan bumbu-bumbu dan tambahan-tambahan keterangan yang tidak benar. Karena pemberitaan kasus tersebut sudah tidak sesuai dengan kenyataan dan cenderung menyudutkan atau mendiskreditkan nama baik seseorang, maka ada baiknya saya meluruskan berita-berita di medsos yang keliru tersebut. Tidak ada maksud lain, terima kasih, tulis Dai Bahtiar. Kasus Vina Cirebon memasuki babak baru. Dalam beberapa hari terakhir, di media sosial berseliweran informasi terkait keterlibatan Brigjen Adi Vivit Agustadi dalam kasus tersebut. Brigjen Vivit adalah putra dari mantan Kapolri Dai Bahtiar yang pernah menjabat sebagai Kapolres Cirebon tahun 2016 hingga 2018 dengan pangkat AKBP. Brigjen Vivit pun dianggap ikut bertanggung jawab dalam kasus Vina Cirebon yang hingga saat ini belum tuntas. Menanggapi kabar viralnya kabar tersebut, kini beredar flyer yang berisi klarifikasi keterkaitan Brigjen Vivit. Klarifikasi itu diduga kuat berasal dari Dai Bahtiar. Dalam klarifikasinya itu disebutkan, saat terjadi pembunuhan terhadap Vina dan Eki pacarnya, Kapolres Cirebon saat itu adalah AKBP Indra Jafar. Jenderal Purnawirawan Dai Bahtiar menyebut jika sang anak, Adi Vivit menjabat Kapolres Cirebon pada Desember 2016, sedangkan kasus itu terjadi pada Agustus 2016. Terkait keterlibatan cucunya, yakni Alif Bahtiar dalam kasus Vina, Dai katakan jika pada saat itu sang cucu masih berusia 2 tahun. Hotman Paris desak Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus Vina Cirebon yang sedang berjalan. Pengacara kondang itu meminta untuk membentuk komite khusus mengusut tuntas kasus Vina Cirebon. Sebelumnya Hotman Paris juga minta tolong ke Presiden Jokowi saat 2 DPO kasus Vina diralat, hingga disebut DPO hanya 1 orang, Peggy Setiawan. Permintaan itu disampaikan Hotman di Instagramnya pada Sabtu, 9 Juni 2024, malam. Komite yang dibuat Jokowi itu diharapkan bisa menyelidiki kasus Vina dari awal sampai mengakibatkan 8 orang sudah dihukum, bahkan 7 diantaranya penjara seumur hidup. Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman 911, mengimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini, kata Hotman. Selain itu, Hotman Paris juga meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini berjalan, pasca penangkapan Peggy Setiawan yang disebut buronan pembunuh Vina. Menurutnya, penyidikan kasus Vina ini tidak bisa dilanjutkan, karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Tunda dulu proses pro justia yang sekarang, tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016 ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain, ya, pinta Hotman. Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Liga Akbar, dengan kuasa hukumnya, Yuwadia Alamsyah, memiliki sosok yang ditarget, setelah keduanya buka suara soal kesaksian palsu. Seperti diketahui, Liga mengakui bahwa kesaksiannya 8 tahun silam adalah rekayasa yang dilakukan bersama penyidik. Kesaksian Liga pada tahun 2016, akhirnya membuat 8 orang ditangkap dan divonis sebagai pelaku. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak. 3 orang atas nama Peggy, Andi dan Dani dinyatakan buron. Dalam BAP tahun 2016, Liga Akbar disebut ikut bersama Vina dan Eki setelah nongkrong di warung dekat SMA 4 Cirebon. Mereka bertiga lalu melewati SMPN 11 Cirebon. Mereka kemudian dilempari sekelompok pemuda dan dikejar menggunakan sepeda motor. Liga Akbar menyelamatkan diri masuk gang kemudian mencari jalan untuk pulang ke rumah. Padahal, kejadian itu tak dialaminya. Yudia pun mengatakan, dengan berkata jujurnya sang klien, Liga, ia menarget Peggy Setiawan yang saat ini ditahan dan berstatus tersangka bisa bebas. Selain Peggy, para terpidana yang telah divonis sebagai pembunuh Vina juga bisa mendapat bukti baru untuk menguatkan alibinya. Yang kedua, target kedua itu, dengan Peggy Setiawan bisa diselesaikan,
bisa dilepas, ini akan membuat efek juga ke yang sudah tervonis, ujarnya. Yudia pun menyampaikan, Liga sudah mengungkapkan nama penyidik yang mengarahkannya membuat kesaksian palsu ke pihak Polda Jabar saat diperiksa beberapa waktu lalu. Keterangan sejumlah saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 lalu berubah. Mulai dari Liga Akbar yang menarik keterangannya hingga keterangan Suroto yang berbeda dengan BAP dan putusan sidang saat 2016 lalu. Sementara itu, Pegi yang diketahui sudah menjalani tes psikologi pun menunjukkan keterangan dan pengakuan yang konsisten. Suroto mengatakan, foto beredar mengenai kondisi Vina saat kejadian berbeda dengan apa yang ia lihat. Ia memastikan saat itu kondisi Vina mengalami luka lebam penuh darah saat pertama kali ditolong. Liga Akbar Cahyana muncul mencabut pernyataannya saat BAP tahun 2016 silam terkait tewasnya Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam di Jembatan Talun, Cirebon. Liga Akbar mencabut pernyataan dirinya yang mengaku melihat aksi pelemparan batu terhadap Vina dan Eki. Tony RM, kuasa hukum Pegi Setiawan alias Perong, menyebut kliennya konsisten saat memberikan keterangan dalam meriah acara pemeriksaan BAP-nya. Hal itu, kata dia, yang membuat penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jabar melakukan tes psikologi terhadap kliennya. Tony pun mempersilakan penyidik kembali melakukan tes lainnya terhadap Pegi, demi membuka kasus ini agar terang benderang. Rencananya, Polda Jabar bakal melakukan tes poligraf atau tes kebohongan kepada Pegi Setiawan alias Perong pada Rabu 12 Juni 2024 di Polda Jabar. Kejanggalan pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 27 Agustus 2016 silam ternyata sudah terendus dari laporan yang dibuat oleh Ibtu Rudiana, sang ayah Eki. Pakar psikolog forensik, Reza Indragiri, yang sudah membaca laporan tersebut, menilai ada dua hal yang mengundang tanda tanya. Pertama, di dalam laporan LP tersebut, Rudiana mengatakan bahwa penusukan dengan menggunakan samurai dilakukan terhadap kedua korban. Kedua, kata Reza, kejanggalan terlihat ketika kedua korban disebutkan meninggal di TKP. Hal tersebut perlu diselidiki lebih lanjut sebab, kedua hal itu belum bisa dipastikan kebenarannya tetapi sudah tertuang dalam laporan yang dibuat Rudiana. Reza pun menilai bahwa laporan Ibtu Rudiana terendus adanya hal-hal janggal. Salah satu kejanggalan yakni soal ruda paksa yang dialami Vina, pasalnya dalam hasil visum tak ada bukti kuat bahwa ada tanda kekerasan seksual. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Viral cucu ex-Kapolri jadi tertuduh kasus Vina, nama Alif Bahtiar mencuat. Sosok tertuduh selain Egy Ripra viral di media sosial baru-baru ini. Sosok yang dituding ini disebut bernama Alif Bahtiar. Dalam unggahan yang beredar terlihat bahwa terkait Alif Bahtiar ini terdapat beberapa foto. Di antaranya ada foto sejumlah anggota polisi bahkan sosok yang bergeraj jenderal. Dalam narasi yang beredar ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar bukanlah orang sembarangan. Dia disebut merupakan cucu ex-Kapolri Day Bahtiar yang menjabat pada periode tahun 2001 sampai tahun 2005. Ayah dari Alif Bahtiar ini juga disebut sebagai mantan Kapolres Cirebon. Sehingga dalam narasi ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar merupakan pelaku sebenarnya alias Pegi Perong.
Unggahan ini salah satunya diunggah oleh akun @opesi **** per tanggal 8 Juni tahun 2024. Unggahan ini di-retweet hingga lebih dari 3.000 kali, dikomentari lebih dari 600 kali, dan dilihat sampai 1,8 juta kali. Terkait unggahan ini, rupanya banyak dari netizen yang tidak percaya. Dilihat dari komentar, unggahan ini justru mendapat reaksi cibiran dari netizen. Dikutip dari Tribun Jabar, belakangan ini beredar klarifikasi yang disampaikan oleh Dai Bahtiar dalam bentuk flyer. Dalam flyer tersebut dijelaskan, berdasarkan hasil penelusuran data di media serta cross-check dengan beberapa pihak, diperoleh keterangan yang sangat tidak sesuai dengan berita-berita di medsos. Masih dalam flyer tersebut, Dai Bahtiar membeberkan beberapa fakta yang perlu diketahui oleh masyarakat. Pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan Vina dan Eki tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Kapolres Cirebon Kota kala itu dijabat oleh Indra Jafar yang pada saat itu berpangkat AKBP. Kasus yang awalnya ditangani oleh Polres Cirebon Kota, kemudian ditarik di Polda Jabar sehingga berkas perkara beserta para tersangka tidak ada lagi di Polres Cirebon Kota. Pada Oktober tahun 2016, kasus pembunuhan Eki dan Vina ini divonis oleh pengadilan. Baru pada Desember tahun 2016, anak dari Dai Bahtiar, yaitu Adi Vivit Agustadi yang pada saat itu berpangkat AKBP dimutasi menjadi Kapolres Cirebon Kota. Pada saat Adi Vivit menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota, kasus telah diambil alih oleh Polda Jabar dan kasus sudah divonis di PN, sehingga tanggung jawab DPO sudah berada di Polda Jabar, ujar Dai Bahtiar dikutip tribuncirebon.com, Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2024. Masih dalam flyer yang beredar, kemudian ada lagi viral di media sosial tentang pelakunya Alif Bahtiar yang disebut-sebut anak dari Adi Vivit. Sedangkan saat itu, anaknya Adi Vivit yang laki-laki masih berusia 2 tahun, hal tersebut dibantah sendiri oleh netizen. Karena ada bantahan dari sesama netizen, muncul lagi berita yang beredar bahwa pelakunya anak dari Nina Agustina, anak pertama Dai Bahtiar. Nina Agustina sendiri diketahui sekarang ini menjabat sebagai Bupati Indramayu sejak tahun 2022. Adapun putranya yakni Andika di tahun 2016 masih sekolah kelas 2 SMA di Jakarta. Kemudian lulus dan masuk Akpol pada tahun 2022. Andika sama sekali tidak pernah tinggal di kota Cirebon, tulis keterangan dalam flyer tersebut. Diketahui kasus pembunuhan Eki dan Vina ini menjadi perhatian publik, apalagi setelah dibuat film layar lebar. Hal ini yang membuat netizen banyak berasumsi dan meruntut ke belakang hingga mengarah kepada Brigjen Pol Adi Vivit Agustadi yang saat ini menjabat sebagai Wakapolda DIY. Apalagi Adi Vivit sendiri merupakan polisi yang berprestasi. Selain karena anak mantan Kapolri, Adi Vivit merupakan salah seorang Pati Polri termuda di angkatannya. Ia juga pernah menjabat sebagai ajudan Presiden RI Joko Widodo. Sehingga semakin menarik untuk diberitakan apalagi dengan bumbu-bumbu dan tambahan-tambahan keterangan yang tidak benar. Karena pemberitaan kasus tersebut sudah tidak sesuai dengan kenyataan dan cenderung menyudutkan atau mendiskreditkan nama baik seseorang, maka ada baiknya saya meluruskan berita-berita di medsos yang keliru tersebut. Tidak ada maksud lain, terima kasih, tulis Dai Bahtiar. Kasus Vina Cirebon memasuki babak baru. Dalam beberapa hari terakhir, di media sosial berseliweran informasi terkait keterlibatan Brigjen Adi Vivit Agustadi dalam kasus tersebut. Brigjen Vivit adalah putra dari mantan Kapolri Dai Bahtiar yang pernah menjabat sebagai Kapolres Cirebon tahun 2016 hingga 2018 dengan pangkat AKBP. Brigjen Vivit pun dianggap ikut bertanggung jawab dalam kasus Vina Cirebon yang hingga saat ini belum tuntas. Menanggapi kabar viralnya kabar tersebut, kini beredar flyer yang berisi klarifikasi keterkaitan Brigjen Vivit. Klarifikasi itu diduga kuat berasal dari Dai Bahtiar. Dalam klarifikasinya itu disebutkan, saat terjadi pembunuhan terhadap Vina dan Eki pacarnya, Kapolres Cirebon saat itu adalah AKBP Indra Jafar. Jenderal Purnawirawan Dai Bahtiar menyebut jika sang anak, Adi Vivit menjabat Kapolres Cirebon pada Desember 2016, sedangkan kasus itu terjadi pada Agustus 2016. Terkait keterlibatan cucunya, yakni Alif Bahtiar dalam kasus Vina, Dai katakan jika pada saat itu sang cucu masih berusia 2 tahun.
Hotman Paris desak Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus Vina Cirebon yang sedang berjalan. Pengacara kondang itu meminta untuk membentuk komite khusus mengusut tuntas kasus Vina Cirebon. Sebelumnya Hotman Paris juga minta tolong ke Presiden Jokowi saat 2 DPO kasus Vina diralat, hingga disebut DPO hanya satu orang, Peggy Setiawan. Permintaan itu disampaikan Hotman di Instagramnya pada Sabtu, 9 Juni 2024, malam. Komite yang dibuat Jokowi itu diharapkan bisa menyelidiki kasus Vina dari awal sampai mengakibatkan 8 orang sudah dihukum, bahkan 7 diantaranya penjara seumur hidup. Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman 911, mengimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini, kata Hotman. Selain itu, Hotman Paris juga meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini berjalan, pasca penangkapan Peggy Setiawan yang disebut buronan pembunuh Vina. Menurutnya, penyidikan kasus Vina ini tidak bisa dilanjutkan, karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Tunda dulu proses pro justia yang sekarang, tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016 ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain, ya, pinta Hotman. Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Liga Akbar, dengan kuasa hukumnya, Yuwadia Alamsyah, memiliki sosok yang ditarget, setelah keduanya buka suara soal kesaksian palsu. Seperti diketahui, Liga mengakui bahwa kesaksiannya 8 tahun silam adalah rekayasa yang dilakukan bersama penyidik. Kesaksian Liga pada tahun 2016, akhirnya membuat 8 orang ditangkap dan divonis sebagai pelaku. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak. 3 orang atas nama Peggy, Andi dan Dani dinyatakan buron. Dalam BAP tahun 2016, Liga Akbar disebut ikut bersama Vina dan Eki setelah nongkrong di warung dekat SMA 4 Cirebon. Mereka bertiga lalu melewati SMPN 11 Cirebon. Mereka kemudian dilempari sekelompok pemuda dan dikejar menggunakan sepeda motor. Liga Akbar menyelamatkan diri masuk gang kemudian mencari jalan untuk pulang ke rumah. Padahal, kejadian itu tak dialaminya. Yudia pun mengatakan, dengan berkata jujurnya sang klien, Liga, ia menarget Peggy Setiawan yang saat ini ditahan dan berstatus tersangka bisa bebas. Selain Peggy, para terpidana yang telah divonis sebagai pembunuh Vina juga bisa mendapat bukti baru untuk menguatkan alibinya. Yang kedua, target kedua itu, dengan Peggy Setiawan bisa diselesaikan, bisa dilepas, ini akan membuat efek juga ke yang sudah tervonis, ujarnya. Yudia pun menyampaikan, Liga sudah mengungkapkan nama penyidik yang mengarahkannya membuat kesaksian palsu ke pihak Polda Jabar saat diperiksa beberapa waktu lalu. Keterangan sejumlah saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 lalu berubah. Mulai dari Liga Akbar yang menarik keterangannya hingga keterangan Suroto yang berbeda dengan BAP dan putusan sidang saat 2016 lalu. Sementara itu, Peggy yang diketahui sudah menjalani tes psikologi pun menunjukkan keterangan dan pengakuan yang konsisten. Suroto mengatakan, foto beredar mengenai kondisi Vina saat kejadian berbeda dengan apa yang ia lihat. Ia memastikan saat itu kondisi Vina mengalami luka lebam penuh darah saat pertama kali ditolong. Liga Akbar Cahyana muncul mencabut pernyataannya saat BAP tahun 2016 silam terkait tewasnya Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam di Jembatan Talun, Cirebon. Liga Akbar mencabut pernyataan dirinya yang mengaku melihat aksi pelemparan batu terhadap Vina dan Eki. Tony RM, kuasa hukum Peggy Setiawan alias Perong, menyebut kliennya konsisten saat memberikan keterangan dalam meriah acara pemeriksaan BAP-nya. Hal itu, kata dia, yang membuat penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jabar melakukan tes psikologi terhadap kliennya. Tony pun mempersilakan penyidik kembali melakukan tes lainnya terhadap Peggy, demi membuka kasus ini agar terang benderang. Rencananya, Polda Jabar bakal melakukan tes poligraf atau tes kebohongan kepada Peggy Setiawan alias Perong pada Rabu 12 Juni 2024 di Polda Jabar.
Kejanggalan pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 27 Agustus 2016 silam ternyata sudah terendus dari laporan yang dibuat oleh Ibtu Rudiana, sang ayah Eki. Pakar psikolog forensik, Reza Indragiri, yang sudah membaca laporan tersebut, menilai ada dua hal yang mengundang tanda tanya. Pertama, di dalam laporan LP tersebut, Rudiana mengatakan bahwa penusukan dengan menggunakan samurai dilakukan terhadap kedua korban. Kedua, kata Reza, kejanggalan terlihat ketika kedua korban disebutkan meninggal di TKP. Hal tersebut perlu diselidiki lebih lanjut sebab, kedua hal itu belum bisa dipastikan kebenarannya tetapi sudah tertuang dalam laporan yang dibuat Rudiana. Reza pun menilai bahwa laporan Ibtu Rudiana terendus adanya hal-hal janggal. Salah satu kejanggalan yakni soal ruda paksa yang dialami Vina, pasalnya dalam hasil visum tak ada bukti kuat bahwa ada tanda kekerasan seksual. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Viral cucu ex-Kapolri jadi tertuduh kasus Vina, nama Alif Bahtiar mencuat. Sosok tertuduh selain Egy Ripra viral di media sosial baru-baru ini. Sosok yang dituding ini disebut bernama Alif Bahtiar. Dalam unggahan yang beredar terlihat bahwa terkait Alif Bahtiar ini terdapat beberapa foto. Di antaranya ada foto sejumlah anggota polisi bahkan sosok yang bergerak jenderal. Dalam narasi yang beredar ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar bukanlah orang sembarangan. Dia disebut merupakan cucu ex-Kapolri Dai Bahtiar yang menjabat pada periode tahun 2001 sampai tahun 2005. Ayah dari Alif Bahtiar ini juga disebut sebagai mantan Kapolres Cirebon. Sehingga dalam narasi ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar merupakan pelaku sebenarnya alias Pegiprong. Unggahan ini salah satunya diunggah oleh akun @opesi **** per tanggal 8 Juni tahun 2024. Unggahan ini di-retweet hingga lebih dari 3.000 kali, dikomentari lebih dari 600 kali, dan dilihat sampai 1,8 juta kali. Terkait unggahan ini, rupanya banyak dari netizen yang tidak percaya. Dilihat dari komentar, unggahan ini justru mendapat reaksi cibiran dari netizen. Dikutip dari Tribun Jabar, belakangan ini beredar klarifikasi yang disampaikan oleh Dai Bahtiar dalam bentuk flyer. Dalam flyer tersebut dijelaskan, berdasarkan hasil penelusuran data di media serta cross-check dengan beberapa pihak, diperoleh keterangan yang sangat tidak sesuai dengan berita-berita di medsos. Masih dalam flyer tersebut, Dai Bahtiar membeberkan beberapa fakta yang perlu diketahui oleh masyarakat. Pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan Vina dan Eki tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Kapolres Cirebon Kota kala itu dijabat oleh Indra Jafar yang pada saat itu berpangkat AKBP. Kasus yang awalnya ditangani oleh Polres Cirebon Kota, kemudian ditarik di Polda Jabar sehingga berkas perkara beserta para tersangka tidak ada lagi di Polres Cirebon Kota. Pada Oktober tahun 2016, kasus pembunuhan Eki dan Vina ini divonis oleh pengadilan. Baru pada Desember tahun 2016, anak dari Dai Bahtiar, yaitu Adi Vivit Agustadi yang pada saat itu berpangkat AKBP dimutasi menjadi Kapolres Cirebon Kota. Pada saat Adi Vivit menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota, kasus telah diambil alih oleh Polda Jabar dan kasus sudah divonis di PN, sehingga tanggung jawab DPO sudah berada di Polda Jabar, ujar Dai Bahtiar dikutip tribuncirebon.com, Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2024. Masih dalam flyer yang beredar, kemudian ada lagi viral di media sosial tentang pelakunya Alif Bahtiar yang disebut-sebut anak dari Adi Vivit. Sedangkan saat itu, anaknya Adi Vivit yang laki-laki masih berusia 2 tahun, hal tersebut dibantah sendiri oleh netizen. Karena ada bantahan dari sesama netizen, muncul lagi berita yang beredar bahwa pelakunya anak dari Nina Agustina, anak pertama Dai Bahtiar. Nina Agustina sendiri diketahui sekarang ini menjabat sebagai Bupati Indramayu sejak tahun 2022. Adapun putranya yakni Andika di tahun 2016 masih sekolah kelas 2 SMA di Jakarta. Kemudian lulus dan masuk Akpol pada tahun 2022. Andika sama sekali tidak pernah tinggal di kota Cirebon, tulis keterangan dalam flyer tersebut. Diketahui kasus pembunuhan Eki dan Vina ini menjadi perhatian publik, apalagi setelah dibuat film layar lebar. Hal ini yang membuat netizen banyak berasumsi dan meruntut ke belakang hingga mengarah kepada Brigjen Pol Adi Vivit Agustadi yang saat ini menjabat sebagai Wakapolda DIY. Apalagi Adi Vivit sendiri merupakan polisi yang berprestasi. Selain karena anak mantan Kapolri, Adi Vivit merupakan salah seorang Pati Polri termuda di angkatannya.
Ia juga pernah menjabat sebagai ajudan Presiden RI Joko Widodo, sehingga semakin menarik untuk diberitakan apalagi dengan bumbu-bumbu dan tambahan-tambahan keterangan yang tidak benar. Karena pemberitaan kasus tersebut sudah tidak sesuai dengan kenyataan dan cenderung menyudutkan atau mendiskreditkan nama baik seseorang, maka ada baiknya saya meluruskan berita-berita di medsos yang keliru tersebut. Tidak ada maksud lain, terima kasih, tulis Dai Bahtiar. Kasus Vina Cirebon memasuki babak baru. Dalam beberapa hari terakhir, di media sosial berseliweran informasi terkait keterlibatan Brigjen Adi Vivit Agustadi dalam kasus tersebut. Brigjen Vivit adalah putra dari mantan Kapolri Dai Bahtiar yang pernah menjabat sebagai Kapolres Cirebon tahun 2016 hingga 2018 dengan pangkat AKBP. Brigjen Vivit pun dianggap ikut bertanggung jawab dalam kasus Vina Cirebon yang hingga saat ini belum tuntas. Menanggapi kabar viralnya kabar tersebut, kini beredar flyer yang berisi klarifikasi keterkaitan Brigjen Vivit. Klarifikasi itu diduga kuat berasal dari Dai Bahtiar. Dalam klarifikasinya itu disebutkan, saat terjadi pembunuhan terhadap Vina dan Eki pacarnya, Kapolres Cirebon saat itu adalah AKBP Indra Jafar. Jenderal Purnawirawan Dai Bahtiar menyebut jika sang anak, Adi Vivit menjabat Kapolres Cirebon pada Desember 2016, sedangkan kasus itu terjadi pada Agustus 2016. Terkait keterlibatan cucunya, yakni Alif Bahtiar dalam kasus Vina, Dai katakan jika pada saat itu sang cucu masih berusia 2 tahun. Hotman Paris desak Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus Vina Cirebon yang sedang berjalan. Pengacara kondang itu meminta untuk membentuk komite khusus mengusut tuntas kasus Vina Cirebon. Sebelumnya Hotman Paris juga minta tolong ke Presiden Jokowi saat 2 DPO kasus Vina diralat, hingga disebut DPO hanya 1 orang, Peggy Setiawan. Permintaan itu disampaikan Hotman di Instagramnya pada Sabtu, 9 Juni 2024, malam. Komite yang dibuat Jokowi itu diharapkan bisa menyelidiki kasus Vina dari awal sampai mengakibatkan 8 orang sudah dihukum, bahkan 7 diantaranya penjara seumur hidup. Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman 911, mengimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini, kata Hotman. Selain itu, Hotman Paris juga meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini berjalan, pasca penangkapan Peggy Setiawan yang disebut buronan pembunuh Vina. Menurutnya, penyidikan kasus Vina ini tidak bisa dilanjutkan, karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Tunda dulu proses pro justia yang sekarang, tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016 ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain, ya, pinta Hotman. Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Liga Akbar, dengan kuasa hukumnya, Yuwadia Alamsyah, memiliki sosok yang ditarget, setelah keduanya buka suara soal kesaksian palsu. Seperti diketahui, Liga mengakui bahwa kesaksiannya 8 tahun silam adalah rekayasa yang dilakukan bersama penyidik. Kesaksian Liga pada tahun 2016, akhirnya membuat 8 orang ditangkap dan divonis sebagai pelaku. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak. 3 orang atas nama Peggy, Andi dan Dani dinyatakan buron. Dalam BAP tahun 2016, Liga Akbar disebut ikut bersama Vina dan Eki setelah nongkrong di warung dekat SMA 4 Cirebon. Mereka bertiga lalu melewati SMPN 11 Cirebon. Mereka kemudian dilempari sekelompok pemuda dan dikejar menggunakan sepeda motor. Liga Akbar menyelamatkan diri masuk gang kemudian mencari jalan untuk pulang ke rumah. Padahal, kejadian itu tak dialaminya. Yudia pun mengatakan, dengan berkata jujurnya sang klien, Liga, ia menarget Peggy Setiawan yang saat ini ditahan dan berstatus tersangka bisa bebas. Selain Peggy, para terpidana yang telah divonis sebagai pembunuh Vina juga bisa mendapat bukti baru untuk menguatkan alibinya. Yang kedua, target kedua itu, dengan Peggy Setiawan bisa diselesaikan,
bisa dilepas, ini akan membuat efek juga ke yang sudah tervonis, ujarnya. Yudia pun menyampaikan, Liga sudah mengungkapkan nama penyidik yang mengarahkannya membuat kesaksian palsu ke pihak Polda Jabar saat diperiksa beberapa waktu lalu. Keterangan sejumlah saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 lalu berubah. Mulai dari Liga Akbar yang menarik keterangannya hingga keterangan Suroto yang berbeda dengan BAP dan putusan sidang saat 2016 lalu. Sementara itu, Pegi yang diketahui sudah menjalani tes psikologi pun menunjukkan keterangan dan pengakuan yang konsisten. Suroto mengatakan, foto beredar mengenai kondisi Vina saat kejadian berbeda dengan apa yang ia lihat. Ia memastikan saat itu kondisi Vina mengalami luka lebam penuh darah saat pertama kali ditolong. Liga Akbar Cahyana muncul mencabut pernyataannya saat BAP tahun 2016 silam terkait tewasnya Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam di Jembatan Talun, Cirebon. Liga Akbar mencabut pernyataan dirinya yang mengaku melihat aksi pelemparan batu terhadap Vina dan Eki. Tony RM, kuasa hukum Pegi Setiawan alias Perong, menyebut kliennya konsisten saat memberikan keterangan dalam meriah acara pemeriksaan BAP-nya. Hal itu, kata dia, yang membuat penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jabar melakukan tes psikologi terhadap kliennya. Tony pun mempersilakan penyidik kembali melakukan tes lainnya terhadap Pegi, demi membuka kasus ini agar terang benderang. Rencananya, Polda Jabar bakal melakukan tes poligraf atau tes kebohongan kepada Pegi Setiawan alias Perong pada Rabu 12 Juni 2024 di Polda Jabar. Kejanggalan pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 27 Agustus 2016 silam ternyata sudah terendus dari laporan yang dibuat oleh Ibtu Rudiana, sang ayah Eki. Pakar psikolog forensik, Reza Indragiri, yang sudah membaca laporan tersebut, menilai ada dua hal yang mengundang tanda tanya. Pertama, di dalam laporan LP tersebut, Rudiana mengatakan bahwa penusukan dengan menggunakan samurai dilakukan terhadap kedua korban. Kedua, kata Reza, kejanggalan terlihat ketika kedua korban disebutkan meninggal di TKP. Hal tersebut perlu diselidiki lebih lanjut sebab, kedua hal itu belum bisa dipastikan kebenarannya tetapi sudah tertuang dalam laporan yang dibuat Rudiana. Reza pun menilai bahwa laporan Ibtu Rudiana terendus adanya hal-hal janggal. Salah satu kejanggalan yakni soal ruda paksa yang dialami Vina, pasalnya dalam hasil visum tak ada bukti kuat bahwa ada tanda kekerasan seksual. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Viral cucu ex-Kapolri jadi tertuduh kasus Vina, nama Alif Bahtiar mencuat. Sosok tertuduh selain Egy Ripra viral di media sosial baru-baru ini. Sosok yang dituding ini disebut bernama Alif Bahtiar. Dalam unggahan yang beredar terlihat bahwa terkait Alif Bahtiar ini terdapat beberapa foto. Di antaranya ada foto sejumlah anggota polisi bahkan sosok yang bergeraj jenderal. Dalam narasi yang beredar ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar bukanlah orang sembarangan. Dia disebut merupakan cucu ex-Kapolri Day Bahtiar yang menjabat pada periode tahun 2001 sampai tahun 2005. Ayah dari Alif Bahtiar ini juga disebut sebagai mantan Kapolres Cirebon. Sehingga dalam narasi ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar merupakan pelaku sebenarnya alias Pegi Perong.
Unggahan ini salah satunya diunggah oleh akun @opesi **** per tanggal 8 Juni tahun 2024. Unggahan ini di-retweet hingga lebih dari 3.000 kali, dikomentari lebih dari 600 kali, dan dilihat sampai 1,8 juta kali. Terkait unggahan ini, rupanya banyak dari netizen yang tidak percaya. Dilihat dari komentar, unggahan ini justru mendapat reaksi cibiran dari netizen. Dikutip dari Tribun Jabar, belakangan ini beredar klarifikasi yang disampaikan oleh Dai Bahtiar dalam bentuk flyer. Dalam flyer tersebut dijelaskan, berdasarkan hasil penelusuran data di media serta cross-check dengan beberapa pihak, diperoleh keterangan yang sangat tidak sesuai dengan berita-berita di medsos. Masih dalam flyer tersebut, Dai Bahtiar membeberkan beberapa fakta yang perlu diketahui oleh masyarakat. Pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan Vina dan Eki tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Kapolres Cirebon Kota kala itu dijabat oleh Indra Jafar yang pada saat itu berpangkat AKBP. Kasus yang awalnya ditangani oleh Polres Cirebon Kota, kemudian ditarik di Polda Jabar sehingga berkas perkara beserta para tersangka tidak ada lagi di Polres Cirebon Kota. Pada Oktober tahun 2016, kasus pembunuhan Eki dan Vina ini divonis oleh pengadilan. Baru pada Desember tahun 2016, anak dari Dai Bahtiar, yaitu Adi Vivit Agustadi yang pada saat itu berpangkat AKBP dimutasi menjadi Kapolres Cirebon Kota. Pada saat Adi Vivit menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota, kasus telah diambil alih oleh Polda Jabar dan kasus sudah divonis di PN, sehingga tanggung jawab DPO sudah berada di Polda Jabar, ujar Dai Bahtiar dikutip tribuncirebon.com, Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2024. Masih dalam flyer yang beredar, kemudian ada lagi viral di media sosial tentang pelakunya Alif Bahtiar yang disebut-sebut anak dari Adi Vivit. Sedangkan saat itu, anaknya Adi Vivit yang laki-laki masih berusia 2 tahun, hal tersebut dibantah sendiri oleh netizen. Karena ada bantahan dari sesama netizen, muncul lagi berita yang beredar bahwa pelakunya anak dari Nina Agustina, anak pertama Dai Bahtiar. Nina Agustina sendiri diketahui sekarang ini menjabat sebagai Bupati Indramayu sejak tahun 2022. Adapun putranya yakni Andika di tahun 2016 masih sekolah kelas 2 SMA di Jakarta. Kemudian lulus dan masuk Akpol pada tahun 2022. Andika sama sekali tidak pernah tinggal di kota Cirebon, tulis keterangan dalam flyer tersebut. Diketahui kasus pembunuhan Eki dan Vina ini menjadi perhatian publik, apalagi setelah dibuat film layar lebar. Hal ini yang membuat netizen banyak berasumsi dan meruntut ke belakang hingga mengarah kepada Brigjen Pol Adi Vivit Agustadi yang saat ini menjabat sebagai Wakapolda DIY. Apalagi Adi Vivit sendiri merupakan polisi yang berprestasi. Selain karena anak mantan Kapolri, Adi Vivit merupakan salah seorang Pati Polri termuda di angkatannya. Ia juga pernah menjabat sebagai ajudan Presiden RI Joko Widodo. Sehingga semakin menarik untuk diberitakan apalagi dengan bumbu-bumbu dan tambahan-tambahan keterangan yang tidak benar. Karena pemberitaan kasus tersebut sudah tidak sesuai dengan kenyataan dan cenderung menyudutkan atau mendiskreditkan nama baik seseorang, maka ada baiknya saya meluruskan berita-berita di medsos yang keliru tersebut. Tidak ada maksud lain, terima kasih, tulis Dai Bahtiar. Kasus Vina Cirebon memasuki babak baru. Dalam beberapa hari terakhir, di media sosial berseliweran informasi terkait keterlibatan Brigjen Adi Vivit Agustadi dalam kasus tersebut. Brigjen Vivit adalah putra dari mantan Kapolri Dai Bahtiar yang pernah menjabat sebagai Kapolres Cirebon tahun 2016 hingga 2018 dengan pangkat AKBP. Brigjen Vivit pun dianggap ikut bertanggung jawab dalam kasus Vina Cirebon yang hingga saat ini belum tuntas. Menanggapi kabar viralnya kabar tersebut, kini beredar flyer yang berisi klarifikasi keterkaitan Brigjen Vivit. Klarifikasi itu diduga kuat berasal dari Dai Bahtiar. Dalam klarifikasinya itu disebutkan, saat terjadi pembunuhan terhadap Vina dan Eki pacarnya, Kapolres Cirebon saat itu adalah AKBP Indra Jafar. Jenderal Purnawirawan Dai Bahtiar menyebut jika sang anak, Adi Vivit menjabat Kapolres Cirebon pada Desember 2016, sedangkan kasus itu terjadi pada Agustus 2016. Terkait keterlibatan cucunya, yakni Alif Bahtiar dalam kasus Vina, Dai katakan jika pada saat itu sang cucu masih berusia 2 tahun.
Hotman Paris desak Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus Vina Cirebon yang sedang berjalan. Pengacara kondang itu meminta untuk membentuk komite khusus mengusut tuntas kasus Vina Cirebon. Sebelumnya Hotman Paris juga minta tolong ke Presiden Jokowi saat 2 DPO kasus Vina diralat, hingga disebut DPO hanya 1 orang, Peggy Setiawan. Permintaan itu disampaikan Hotman di Instagramnya pada Sabtu, 9 Juni 2024, malam. Komite yang dibuat Jokowi itu diharapkan bisa menyelidiki kasus Vina dari awal sampai mengakibatkan 8 orang sudah dihukum, bahkan 7 diantaranya penjara seumur hidup. Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman 911, mengimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini, kata Hotman. Selain itu, Hotman Paris juga meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini berjalan, pasca penangkapan Peggy Setiawan yang disebut buronan pembunuh Vina. Menurutnya, penyidikan kasus Vina ini tidak bisa dilanjutkan, karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Tunda dulu proses pro justitia yang sekarang, tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016 ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain, ya, pinta Hotman. Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Liga Akbar, dengan kuasa hukumnya, Yuwadia Alamsyah, memiliki sosok yang ditarget, setelah keduanya buka suara soal kesaksian palsu. Seperti diketahui, Liga mengakui bahwa kesaksiannya 8 tahun silam adalah rekayasa yang dilakukan bersama penyidik. Kesaksian Liga pada tahun 2016, akhirnya membuat 8 orang ditangkap dan divonis sebagai pelaku. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak. 3 orang atas nama Peggy, Andi dan Dani dinyatakan buron. Dalam BAP tahun 2016, Liga Akbar disebut ikut bersama Vina dan Eki setelah nongkrong di warung dekat SMA 4 Cirebon. Mereka bertiga lalu melewati SMPN 11 Cirebon. Mereka kemudian dilempari sekelompok pemuda dan dikejar menggunakan sepeda motor. Liga Akbar menyelamatkan diri masuk gang kemudian mencari jalan untuk pulang ke rumah. Padahal, kejadian itu tak dialaminya. Yudia pun mengatakan, dengan berkata jujurnya sang klien, Liga, ia menarget Peggy Setiawan yang saat ini ditahan dan berstatus tersangka bisa bebas. Selain Peggy, para terpidana yang telah divonis sebagai pembunuh Vina juga bisa mendapat bukti baru untuk menguatkan alibinya. Yang kedua, target kedua itu, dengan Peggy Setiawan bisa diselesaikan, bisa dilepas, ini akan membuat efek juga ke yang sudah tervonis, ujarnya. Yudia pun menyampaikan, Liga sudah mengungkapkan nama penyidik yang mengarahkannya membuat kesaksian palsu ke pihak Polda Jabar saat diperiksa beberapa waktu lalu. Keterangan sejumlah saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 lalu berubah. Mulai dari Liga Akbar yang menarik keterangannya hingga keterangan Suroto yang berbeda dengan BAP dan putusan sidang saat 2016 lalu. Sementara itu, Peggy yang diketahui sudah menjalani tes psikologi pun menunjukkan keterangan dan pengakuan yang konsisten. Suroto mengatakan, foto beredar mengenai kondisi Vina saat kejadian berbeda dengan apa yang ia lihat. Ia memastikan saat itu kondisi Vina mengalami luka lebam penuh darah saat pertama kali ditolong. Liga Akbar Cahyana muncul mencabut pernyataannya saat BAP tahun 2016 silam terkait tewasnya Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam di Jembatan Talun, Cirebon. Liga Akbar mencabut pernyataan dirinya yang mengaku melihat aksi pelemparan batu terhadap Vina dan Eki. Tony RM, kuasa hukum Peggy Setiawan alias Perong, menyebut kliennya konsisten saat memberikan keterangan dalam meriah acara pemeriksaan BAP-nya. Hal itu, kata dia, yang membuat penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jabar melakukan tes psikologi terhadap kliennya. Tony pun mempersilakan penyidik kembali melakukan tes lainnya terhadap Peggy, demi membuka kasus ini agar terang benderang. Rencananya, Polda Jabar bakal melakukan tes poligraf atau tes kebohongan kepada Peggy Setiawan alias Perong pada Rabu 12 Juni 2024 di Polda Jabar.
Kejanggalan pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 27 Agustus 2016 silam ternyata sudah terendus dari laporan yang dibuat oleh Ibtu Rudiana, sang ayah Eki. Pakar psikolog forensik, Reza Indragiri, yang sudah membaca laporan tersebut, menilai ada dua hal yang mengundang tanda tanya. Pertama, di dalam laporan LP tersebut, Rudiana mengatakan bahwa penusukan dengan menggunakan samurai dilakukan terhadap kedua korban. Kedua, kata Reza, kejanggalan terlihat ketika kedua korban disebutkan meninggal di TKP. Hal tersebut perlu diselidiki lebih lanjut sebab, kedua hal itu belum bisa dipastikan kebenarannya tetapi sudah tertuang dalam laporan yang dibuat Rudiana. Reza pun menilai bahwa laporan Ibtu Rudiana terendus adanya hal-hal janggal. Salah satu kejanggalan yakni soal ruda paksa yang dialami Vina, pasalnya dalam hasil visum tak ada bukti kuat bahwa ada tanda kekerasan seksual. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Viral cucu ex-Kapolri jadi tertuduh kasus Vina, nama Alif Bahtiar mencuat. Sosok tertuduh selain Egy Ripra viral di media sosial baru-baru ini. Sosok yang dituding ini disebut bernama Alif Bahtiar. Dalam unggahan yang beredar terlihat bahwa terkait Alif Bahtiar ini terdapat beberapa foto. Di antaranya ada foto sejumlah anggota polisi bahkan sosok yang bergerak jenderal. Dalam narasi yang beredar ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar bukanlah orang sembarangan. Dia disebut merupakan cucu ex-Kapolri Dai Bahtiar yang menjabat pada periode tahun 2001 sampai tahun 2005. Ayah dari Alif Bahtiar ini juga disebut sebagai mantan Kapolres Cirebon. Sehingga dalam narasi ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar merupakan pelaku sebenarnya alias Pegiprong. Unggahan ini salah satunya diunggah oleh akun @opesi **** per tanggal 8 Juni tahun 2024. Unggahan ini di-retweet hingga lebih dari 3.000 kali, dikomentari lebih dari 600 kali, dan dilihat sampai 1,8 juta kali. Terkait unggahan ini, rupanya banyak dari netizen yang tidak percaya. Dilihat dari komentar, unggahan ini justru mendapat reaksi cibiran dari netizen. Dikutip dari Tribun Jabar, belakangan ini beredar klarifikasi yang disampaikan oleh Dai Bahtiar dalam bentuk flyer. Dalam flyer tersebut dijelaskan, berdasarkan hasil penelusuran data di media serta cross-check dengan beberapa pihak, diperoleh keterangan yang sangat tidak sesuai dengan berita-berita di medsos. Masih dalam flyer tersebut, Dai Bahtiar membeberkan beberapa fakta yang perlu diketahui oleh masyarakat. Pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan Vina dan Eki tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Kapolres Cirebon Kota kala itu dijabat oleh Indra Jafar yang pada saat itu berpangkat AKBP. Kasus yang awalnya ditangani oleh Polres Cirebon Kota, kemudian ditarik di Polda Jabar sehingga berkas perkara beserta para tersangka tidak ada lagi di Polres Cirebon Kota. Pada Oktober tahun 2016, kasus pembunuhan Eki dan Vina ini divonis oleh pengadilan. Baru pada Desember tahun 2016, anak dari Dai Bahtiar, yaitu Adi Vivit Agustadi yang pada saat itu berpangkat AKBP dimutasi menjadi Kapolres Cirebon Kota. Pada saat Adi Vivit menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota, kasus telah diambil alih oleh Polda Jabar dan kasus sudah divonis di PN, sehingga tanggung jawab DPO sudah berada di Polda Jabar, ujar Dai Bahtiar dikutip tribuncirebon.com, Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2024. Masih dalam flyer yang beredar, kemudian ada lagi viral di media sosial tentang pelakunya Alif Bahtiar yang disebut-sebut anak dari Adi Vivit. Sedangkan saat itu, anaknya Adi Vivit yang laki-laki masih berusia 2 tahun, hal tersebut dibantah sendiri oleh netizen. Karena ada bantahan dari sesama netizen, muncul lagi berita yang beredar bahwa pelakunya anak dari Nina Agustina, anak pertama Dai Bahtiar. Nina Agustina sendiri diketahui sekarang ini menjabat sebagai Bupati Indramayu sejak tahun 2022. Adapun putranya yakni Andika di tahun 2016 masih sekolah kelas 2 SMA di Jakarta. Kemudian lulus dan masuk Akpol pada tahun 2022. Andika sama sekali tidak pernah tinggal di kota Cirebon, tulis keterangan dalam flyer tersebut. Diketahui kasus pembunuhan Eki dan Vina ini menjadi perhatian publik, apalagi setelah dibuat film layar lebar. Hal ini yang membuat netizen banyak berasumsi dan meruntut ke belakang hingga mengarah kepada Brigjen Pol Adi Vivit Agustadi yang saat ini menjabat sebagai Wakapolda DIY. Apalagi Adi Vivit sendiri merupakan polisi yang berprestasi. Selain karena anak mantan Kapolri, Adi Vivit merupakan salah seorang Pati Polri termuda di angkatannya.
Ia juga pernah menjabat sebagai ajudan Presiden RI Joko Widodo, sehingga semakin menarik untuk diberitakan apalagi dengan bumbu-bumbu dan tambahan-tambahan keterangan yang tidak benar. Karena pemberitaan kasus tersebut sudah tidak sesuai dengan kenyataan dan cenderung menyudutkan atau mendiskreditkan nama baik seseorang, maka ada baiknya saya meluruskan berita-berita di medsos yang keliru tersebut. Tidak ada maksud lain, terima kasih, tulis Dai Bahtiar. Kasus Vina Cirebon memasuki babak baru. Dalam beberapa hari terakhir, di media sosial berseliweran informasi terkait keterlibatan Brigjen Adi Vivit Agustadi dalam kasus tersebut. Brigjen Vivit adalah putra dari mantan Kapolri Dai Bahtiar yang pernah menjabat sebagai Kapolres Cirebon tahun 2016 hingga 2018 dengan pangkat AKBP. Brigjen Vivit pun dianggap ikut bertanggung jawab dalam kasus Vina Cirebon yang hingga saat ini belum tuntas. Menanggapi kabar viralnya kabar tersebut, kini beredar flyer yang berisi klarifikasi keterkaitan Brigjen Vivit. Klarifikasi itu diduga kuat berasal dari Dai Bahtiar. Dalam klarifikasinya itu disebutkan, saat terjadi pembunuhan terhadap Vina dan Eki pacarnya, Kapolres Cirebon saat itu adalah AKBP Indra Jafar. Jenderal Purnawirawan Dai Bahtiar menyebut jika sang anak, Adi Vivit menjabat Kapolres Cirebon pada Desember 2016, sedangkan kasus itu terjadi pada Agustus 2016. Terkait keterlibatan cucunya, yakni Alif Bahtiar dalam kasus Vina, Dai katakan jika pada saat itu sang cucu masih berusia 2 tahun. Hotman Paris desak Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus Vina Cirebon yang sedang berjalan. Pengacara kondang itu meminta untuk membentuk komite khusus mengusut tuntas kasus Vina Cirebon. Sebelumnya Hotman Paris juga minta tolong ke Presiden Jokowi saat 2 DPO kasus Vina diralat, hingga disebut DPO hanya 1 orang, Peggy Setiawan. Permintaan itu disampaikan Hotman di Instagramnya pada Sabtu, 9 Juni 2024, malam. Komite yang dibuat Jokowi itu diharapkan bisa menyelidiki kasus Vina dari awal sampai mengakibatkan 8 orang sudah dihukum, bahkan 7 diantaranya penjara seumur hidup. Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman 911, mengimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini, kata Hotman. Selain itu, Hotman Paris juga meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini berjalan, pasca penangkapan Peggy Setiawan yang disebut buronan pembunuh Vina. Menurutnya, penyidikan kasus Vina ini tidak bisa dilanjutkan, karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Tunda dulu proses pro justia yang sekarang, tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016 ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain, ya, pinta Hotman. Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Liga Akbar, dengan kuasa hukumnya, Yuwadia Alamsyah, memiliki sosok yang ditarget, setelah keduanya buka suara soal kesaksian palsu. Seperti diketahui, Liga mengakui bahwa kesaksiannya 8 tahun silam adalah rekayasa yang dilakukan bersama penyidik. Kesaksian Liga pada tahun 2016, akhirnya membuat 8 orang ditangkap dan divonis sebagai pelaku. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak. 3 orang atas nama Peggy, Andi dan Dani dinyatakan buron. Dalam BAP tahun 2016, Liga Akbar disebut ikut bersama Vina dan Eki setelah nongkrong di warung dekat SMA 4 Cirebon. Mereka bertiga lalu melewati SMPN 11 Cirebon. Mereka kemudian dilempari sekelompok pemuda dan dikejar menggunakan sepeda motor. Liga Akbar menyelamatkan diri masuk gang kemudian mencari jalan untuk pulang ke rumah. Padahal, kejadian itu tak dialaminya. Yudia pun mengatakan, dengan berkata jujurnya sang klien, Liga, ia menarget Peggy Setiawan yang saat ini ditahan dan berstatus tersangka bisa bebas. Selain Peggy, para terpidana yang telah divonis sebagai pembunuh Vina juga bisa mendapat bukti baru untuk menguatkan alibinya. Yang kedua, target kedua itu, dengan Peggy Setiawan bisa diselesaikan,
bisa dilepas, ini akan membuat efek juga ke yang sudah tervonis, ujarnya. Yudia pun menyampaikan, Liga sudah mengungkapkan nama penyidik yang mengarahkannya membuat kesaksian palsu ke pihak Polda Jabar saat diperiksa beberapa waktu lalu. Keterangan sejumlah saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 lalu berubah. Mulai dari Liga Akbar yang menarik keterangannya hingga keterangan Suroto yang berbeda dengan BAP dan putusan sidang saat 2016 lalu. Sementara itu, Pegi yang diketahui sudah menjalani tes psikologi pun menunjukkan keterangan dan pengakuan yang konsisten. Suroto mengatakan, foto beredar mengenai kondisi Vina saat kejadian berbeda dengan apa yang ia lihat. Ia memastikan saat itu kondisi Vina mengalami luka lebam penuh darah saat pertama kali ditolong. Liga Akbar Cahyana muncul mencabut pernyataannya saat BAP tahun 2016 silam terkait tewasnya Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam di Jembatan Talun, Cirebon. Liga Akbar mencabut pernyataan dirinya yang mengaku melihat aksi pelemparan batu terhadap Vina dan Eki. Tony RM, kuasa hukum Pegi Setiawan alias Perong, menyebut kliennya konsisten saat memberikan keterangan dalam meriah acara pemeriksaan BAP-nya. Hal itu, kata dia, yang membuat penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jabar melakukan tes psikologi terhadap kliennya. Tony pun mempersilakan penyidik kembali melakukan tes lainnya terhadap Pegi, demi membuka kasus ini agar terang benderang. Rencananya, Polda Jabar bakal melakukan tes poligraf atau tes kebohongan kepada Pegi Setiawan alias Perong pada Rabu 12 Juni 2024 di Polda Jabar. Kejanggalan pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 27 Agustus 2016 silam ternyata sudah terendus dari laporan yang dibuat oleh Ibtu Rudiana, sang ayah Eki. Pakar psikolog forensik, Reza Indragiri, yang sudah membaca laporan tersebut, menilai ada dua hal yang mengundang tanda tanya. Pertama, di dalam laporan LP tersebut, Rudiana mengatakan bahwa penusukan dengan menggunakan samurai dilakukan terhadap kedua korban. Kedua, kata Reza, kejanggalan terlihat ketika kedua korban disebutkan meninggal di TKP. Hal tersebut perlu diselidiki lebih lanjut sebab, kedua hal itu belum bisa dipastikan kebenarannya tetapi sudah tertuang dalam laporan yang dibuat Rudiana. Reza pun menilai bahwa laporan Ibtu Rudiana terendus adanya hal-hal janggal. Salah satu kejanggalan yakni soal ruda paksa yang dialami Vina, pasalnya dalam hasil visum tak ada bukti kuat bahwa ada tanda kekerasan seksual. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Viral cucu ex-Kapolri jadi tertuduh kasus Vina, nama Alif Bahtiar mencuat. Sosok tertuduh selain Egy Ripra viral di media sosial baru-baru ini. Sosok yang dituding ini disebut bernama Alif Bahtiar. Dalam unggahan yang beredar terlihat bahwa terkait Alif Bahtiar ini terdapat beberapa foto. Di antaranya ada foto sejumlah anggota polisi bahkan sosok yang bergerak jenderal. Dalam narasi yang beredar ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar bukanlah orang sembarangan. Dia disebut merupakan cucu ex-Kapolri Day Bahtiar yang menjabat pada periode tahun 2001 sampai tahun 2005. Ayah dari Alif Bahtiar ini juga disebut sebagai mantan Kapolres Cirebon. Sehingga dalam narasi ini disebutkan bahwa Alif Bahtiar merupakan pelaku sebenarnya alias Pegi Perong.
Unggahan ini salah satunya diunggah oleh akun @opesi **** per tanggal 8 Juni tahun 2024. Unggahan ini di-retweet hingga lebih dari 3.000 kali, dikomentari lebih dari 600 kali, dan dilihat sampai 1,8 juta kali. Terkait unggahan ini, rupanya banyak dari netizen yang tidak percaya. Dilihat dari komentar, unggahan ini justru mendapat reaksi cibiran dari netizen. Dikutip dari Tribun Jabar, belakangan ini beredar klarifikasi yang disampaikan oleh Dai Bahtiar dalam bentuk flyer. Dalam flyer tersebut dijelaskan, berdasarkan hasil penelusuran data di media serta cross-check dengan beberapa pihak, diperoleh keterangan yang sangat tidak sesuai dengan berita-berita di medsos. Masih dalam flyer tersebut, Dai Bahtiar membeberkan beberapa fakta yang perlu diketahui oleh masyarakat. Pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan Vina dan Eki tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Kapolres Cirebon Kota kala itu dijabat oleh Indra Jafar yang pada saat itu berpangkat AKBP. Kasus yang awalnya ditangani oleh Polres Cirebon Kota, kemudian ditarik di Polda Jabar sehingga berkas perkara beserta para tersangka tidak ada lagi di Polres Cirebon Kota. Pada Oktober tahun 2016, kasus pembunuhan Eki dan Vina ini divonis oleh pengadilan. Baru pada Desember tahun 2016, anak dari Dai Bahtiar, yaitu Adi Vivit Agustadi yang pada saat itu berpangkat AKBP dimutasi menjadi Kapolres Cirebon Kota. Pada saat Adi Vivit menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota, kasus telah diambil alih oleh Polda Jabar dan kasus sudah divonis di PN, sehingga tanggung jawab DPO sudah berada di Polda Jabar, ujar Dai Bahtiar dikutip tribuncirebon.com, Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2024. Masih dalam flyer yang beredar, kemudian ada lagi viral di media sosial tentang pelakunya Alif Bahtiar yang disebut-sebut anak dari Adi Vivit. Sedangkan saat itu, anaknya Adi Vivit yang laki-laki masih berusia 2 tahun, hal tersebut dibantah sendiri oleh netizen. Karena ada bantahan dari sesama netizen, muncul lagi berita yang beredar bahwa pelakunya anak dari Nina Agustina, anak pertama Dai Bahtiar. Nina Agustina